Selamat menangkap. Dengan kekuatan penjaga Dewa Api, diperkirakan 3 atau 4 dari mereka sudah cukup untuk mengalahkan Dewa Sejati rata-rata. Selain itu, pengawal Dewa Api tidak dapat dihancurkan oleh para ahli yang lebih lemah dari Raja Ilahi. Mereka mungkin dikalahkan tetapi mereka tidak akan dihancurkan. Api di dalam pengawal Dewa Api adalah esensi api teratai merah. Jika orang biasa melihat api semacam ini, mereka tidak perlu menunggu untuk mundur. Jiang Chen akhirnya mengerti alasan mengapa pengawal Dewa Api begitu menakutkan. Boneka yang menakutkan. Luo Ningtian benar-benar tercengang. Saat dia bertarung melawan pengawal Dewa Api tadi, dia berada dalam posisi pasif dan hanya bisa mempertahankan serangan mereka. Dia bahkan harus sangat berhati-hati agar tidak terbakar oleh api, jika tidak, konsekuensinya pasti akan mengerikan. Dia hanya mengambil posisi bertahan, tapi dia masih terluka oleh pengawal Dewa Api. Jika dia tidak dalam posisi bertahan, dia mungkin telah terluka parah sekarang. Namun, dia benar-benar malu karena hidupnya terancam oleh 12 penjaga Dewa Api dan dia kehilangan rasa superioritas. Dia meragukan jika 12 penjaga Dewa Api adalah bagian dari warisan Dewa Pengrajin. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jiang Chen layak memiliki 12 boneka api ini? Nilai dari masing-masing pengawal Dewa Api tidak ternilai harganya, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan salah satu dari mereka baik di surga atau di bumi. Tetapi orang ini secara tidak terduga memiliki 12 dari mereka dan ini membuat Luo Ningtian cemburu pada Jiang Chen. Hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan. Jiang Chen tidak ragu sama sekali dan bergandengan tangan dengan 12 pengawal Dewa Api, menekan Luo Ningtian ke posisi yang mematikan. Kali ini, perpaduan naga dan pedang Jiang Chen, dan transformasi naga juga sangat berbeda dari sebelumnya. Naga langit yang menakutkan menerobos kehampaan dan tidak meninggalkan tempat bagi Luo Ningtian untuk bersembunyi. Pengawal Dewa Api telah memberi Luo Ningtian tekanan besar dan membuatnya hampir tidak mungkin untuk melakukan serangan balik. Pedang naga langit, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menghancurkan kehampaan. Seluruh batas Yuhua tampaknya menjadi sangat gelap tetapi pancaran dunia mencerahkan kehampaan. Luo Ningtian hanya bisa menarik diri dengan cepat untuk bertahan hidup. Ping! Pedang naga langit jatuh ke pedang puncak King Azure Luo Ningtian dengan segera. Di belakang Luo Ningtian, Luo Chentian menggunakan kekuatannya untuk mendukung tubuh Luo Ningtian. Setelah suara menderu yang menghancurkan surga dan mengguncang bumi menembus langit, pedang naga langit masih berdiri dengan pancarannya yang tajam, namun pedang puncak Azure milik Luo Ningtian retak dan menjadi pedang yang patah. Senjata ilahi saya, senjata ilahi saya. Luo Ningtian berkata sambil merasa patah hati. Itu adalah senjata ilahi yang telah menemaninya selama lebih dari 800 tahun, diberikan kepadanya oleh ayahnya sebelum meninggal. Senjata ilahi adalah satu-satunya harta karunnya, karena untuk dewa surgawi biasa, mereka mungkin tidak dapat memperoleh alat ilahi apapun. Karena senjata ilahi ini, banyak di keluarga Dewa Luo yang cemburu padanya. Namun, pada saat ini, itu dipatahkan oleh Jiang Chen tanpa banyak usaha. Sampah seperti itu. Sekarang kita harus menghilangkan dendam di antara kita. Saya telah mengatakan ini sebelumnya. Mereka yang bisa tertawa pada akhirnya mendapatkan tawa terbaik, kata Jiang Chen dengan bangga. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa lepas dari tangan kami dengan mengandalkan boneka-boneka ini. Mudah bagi kami untuk membunuhmu, Luo Chentian berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita coba dan lihat apakah kamu bisa membunuhku dulu dan mengambil warisannya atau aku bisa membunuh kalian berdua dan membuktikan keberadaan keadilan. Boneka yang menyala-nyala ini benar-benar tangguh. Bahkan jika kita bergandengan tangan, itu mungkin masih sangat menantang, kata Luo Chentian dengan suara rendah. Meskipun Luo Ningtian masih berduka atas kehilangan senjata sucinya, dia tahu bahwa jika mereka membunuh Jiang Chen dan mendapatkan warisan, hadiah yang akan mereka terima akan lebih baik daripada sepotong alat ilahi. Kamu telah menghancurkan senjata suciku, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Terima hukumanmu. Luo Ningtian meraung marah. Kedua ahli dewa sejati mengambil tindakan bersama dan ingin melenyapkan Jiang Chen. Tempat ini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari wilayah makam ilahi. Sebaliknya, itu adalah batas Yuhua. Itulah mengapa batasan terhadap Dewa Void tidak ada lagi. Kedua ahli itu bisa menggunakan kekuatan penuh mereka, maka Jiang Chen tidak berani lamban sama sekali. Dia mengatur 12 pengawal Dewa Api di posisi yang berbeda, dan memastikan bahwa lawannya dikepung. Ini telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati, dan tidak ada jalan lain. Selain itu, Jiang Chen tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang telah memutuskan untuk membunuhnya. Jangan menunjukkan belas kasihan. Gunakan semuanya. Luo Chentian meraung marah. Jika dia mengambil tindakan lebih awal, maka tidak akan ada banyak kejutan. Namun, Jiang Chen jelas tidak mudah untuk dihadapi. Bisa dianggap bahwa mereka berdua pernah bertemu. Itu benar-benar di luar harapan mereka bahwa orang ini telah memperoleh begitu banyak warisan Dewa Pengrajin. Jika tidak, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Paisan Palem. Telapak tangan Luo Chentian seperti telapak tangan besar Buddha Tathagata, menghalangi matahari dan langit. Kehampaan dan awan semuanya hancur oleh telapak tangannya. Ketika segel naga pembantaian Jiang Chen bertabrakan dengan Paisan Palem milik Luo Chentian, tidak dapat disangkal bahwa Jiang Chen bukanlah tandingan seorang ahli di alam dewa sejati bahkan dengan bantuan transformasi naga. Jiang Chen terpaksa mundur selangkah. Luo Chentian sedang menatap Jiang Chen dengan ekspresi wajah yang serius. Ini adalah serangan terkuatnya. Dewa sejati awal yang biasa mungkin bahkan tidak berani menahan serangan ini tetapi pemuda ini tidak takut sama sekali, dan bahkan tidak terluka oleh serangan itu juga. Ini sangat aneh. Bayangan pedang turun ke mata air kuning dan melonjak hingga awan 9. Luo Ningtian melepaskan kekuatan penuhnya juga, setelah memutuskan dia tidak akan memberi Jiang Chen kesempatan untuk hidup. Namun, Jiang Chen melakukan serangan balik dengan pedangnya dan pedang Azure Peak milik Luo Ningtian benar-benar hancur kali ini. Jiang Chen segera menarik diri saat 12 pengawal Dewa Api mengambil langkah maju dan mengepung Luo Chentian dan saudaranya sepenuhnya. Api karma dari teratai merah terus meningkat. Pada saat ini, api karma dari teratai merah yang dilepaskan oleh pengawal Dewa Api menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan para ahli di alam dewa sejati hanya bisa mundur beberapa langkah dan tidak berani menghadapinya. Namun, kekuatan Luo Chentian sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan ahli dewa sejati biasa. Dia bahkan telah mencapai puncak alam dewa sejati awal. Itulah mengapa sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul melawan 12 pengawal Dewa Api. Klan Dewa Luo memiliki metode kultivasi tertinggi seperti seni Dewa Luo, jadi mereka lebih kuat dibandingkan dengan para ahli biasa. Kekuatan para murid dari keluarga bergengsi tentu saja secara umum cukup tangguh. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun Jiang Chen belum terbunuh, Luo Chentian belum merasa putus asa karena 12 pengawal Dewa Api dikendalikan oleh Jiang Chen. Selama pertempuran berlanjut, Jiang Chen mungkin tidak bisa menang. Sepertinya saat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang pasti. Jiang Chen mencibir karena keduanya berada di bawah kendali mutlak dari 12 pengawal Dewa Api. Mereka terjerat satu sama lain dan tidak punya cara untuk menyingkirkan para pengawal. Meskipun mereka berada dalam pertarungan yang sengit, Luo Chentian merasa muak dengan pertempuran itu karena 12 pengawal Dewa Api terus mengganggu mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk keluar dari pengepungan pengawal Dewa Api, belum lagi membunuh Jiang Chen dan merebut warisan.
Lebih penting lagi, mereka tidak bisa menyingkirkan boneka-boneka yang menyala-nyala ini dan menahannya menjadi hal yang konyol untuk dipikirkan. Sekarang, giliranku untuk muncul. Sosok Jiang Chen melintas lalu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, baik Luo Chentian dan Luo Ningtian merasakan kedinginan di belakang mereka. Bagaimana pria itu tiba-tiba menghilang? Teknik Void hebat, menerobos kehampaan dengan langkah-langkah ringan. Dunia ilahi, aku datang. Luo Chentian menyemburkan seteguk darah. Kedua bersaudara itu ditekan ke jalan buntu oleh 12 penjaga Dewa Api. Pada saat ini, Jiang Chen menyerang lagi, dan setiap serangannya sangat kejam dan kuat. Luo Chentian dan Luo Ningtian telah membayar harga yang mahal dengan setiap serangan Jiang Chen. Pada akhirnya, di bawah serangan pengawal Dewa Api, Luo Chentian juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, Luo Ningtian bahkan tidak bisa bangkit setelah set kembali karena dia berada di bawah penindasan total tanpa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kalian berdua seharusnya tidak datang untuk menggangguku. Jiang Chen berkata dengan samar saat sosoknya berkedip-kedip dengan pedang naga langitnya. Tiba-tiba, serangan pedang lain menghantam dada Luo Ningtian. Tidak, Luo Ningtian marah, menatap Jiang Chen dengan matanya yang sepertinya retak. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidupnya meninggalkan tubuhnya saat dadanya ditusuk oleh pedang naga surgawi Jiang Chen. Jiang Chen terus menyapu dengan pedangnya, merobek tubuh Luo Ningtian dari sisinya secara langsung. Luo Ningtian berlutut dan jatuh ke tanah sementara darah mengalir keluar dari mulutnya terus-menerus. Cahaya ilahi dari matanya menyebar dan napasnya perlahan menjadi semakin lemah. Jiang Chen, dendam ini tidak bisa didamaikan. Karena marah, raungan Luo Chentian menembus langit. Dalam sekejap, dia menabrak Jiang Chen meskipun dia diserang oleh pengawal Dewa Api di belakang pada saat yang sama. Matanya hanya bisa melihat Jiang Chen saat ini. Membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam untuk saudaranya. Sebelum meninggal, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjaga adiknya dengan baik. Itu sebabnya dia tidak pernah bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan alat ilahi dan dia memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Melihat bagaimana Luo Ningtian terkoyak oleh pedang Jiang Chen, hatinya telah mati sekarang. Aku akan membunuhmu. Luo Chentian menabrak Jiang Chen dengan gila, namun, pengawal Dewa Api memblokirnya, dan tidak meninggalkan kesempatan bagi Luo Chentian untuk melawan sama sekali. Jangan khawatir, yang berikutnya adalah kamu. Pergilah temani saudaramu, dan teruslah mengandalkan satu sama lain menuju neraka. Jiang Chen berkata dengan kejam. Dengan teknik Great Void-nya yang mistis, dia terus muncul dan menghilang di sisi Luo Chentian dan menyerangnya dengan pedangnya. Begitu Jiang Chen memukul 3 bagian paling penting dari tubuhnya, setetes air mata darah mengalir keluar dari mata Luo Chentian karena dia tidak dapat melarikan diri dari malapetaka karena dibunuh seperti saudaranya. Kali ini, Luo Chentian gagal dalam tugas yang relatif mudah. Itu benar-benar di luar harapannya bahwa itu dia akan disingkirkan oleh seorang pemuda yang baru saja berada di alam dewa kekosongan awal. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa. Luo Chentian bergumam saat dia jatuh ke tanah perlahan. Meskipun kedua bersaudara itu tidak berdamai dengan nasib mereka, mereka masih dimakamkan di makam ilahi pada akhirnya dan meninggal di batas Yuhua. Ini adalah martabat seorang ahli. Itu hanya hukum rimba. Jiang Chen memandang Luo bersaudara tanpa belas kasihan. Jika dia memilih untuk berbelas kasih kepada semua orang, lalu siapa yang akan menunjukkan kepadanya kasih sayang yang dia butuhkan? Jika dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mungkin sudah mati berkali-kali lebih awal. Kebaikan adalah nisan dari orang-orang yang baik hati. Jika dia menundukkan kepalanya, bagaimana Luo saudara akan membiarkannya hidup? Dunia ini adalah dunia yang kuat. Kompetensi Anda adalah bagian dari martabat Anda. Jiang Chen menjara apapun yang dia bisa dapatkan dari tubuh Luo Chentian dan Luo Ningtian. Dia menemukan 30.000 batu asal ilahi tingkat rendah senilai 200 batu asal ilahi tingkat menengah. Ini adalah mata uang yang digunakan di dunia ilahi, tentu saja Jiang Chen tidak akan melewatkannya. Batu asal ilahi melepaskan energi ilahi yang murni dan kuat. Mereka yang berada di bawah alam dewa sejati hanya membutuhkan batu asal ilahi tingkat rendah. Yang di atas akan membutuhkan batu asal ilahi kelas menengah. Namun, dewa surgawi di atas perlu memperbaiki batu asal ilahi tingkat tinggi untuk digunakan sendiri. Setelah seseorang menerobos alam kaisar ilahi, dia akan membutuhkan batu asal ilahi tingkat tertinggi. Apa ini? Jiang Chen menemukan gulungan kulit domba kuno dari cincin Luo Chentian. Itu tampak seperti bagian dari peta yang tidak lengkap dan compang camping. Kata-kata di peta juga sangat tua dan sulit dimengerti. Ada cukup banyak komentar yang dinyatakan pada gulungan kuno dan itu tampak seperti harta ilahi yang tersembunyi tetapi juga tampak seperti seni kultivasi. Jiang Chen tidak yakin tentang itu. Bergegas Thunder Chart. Jiang Chen mengerutkan dahinya. Karena dia tidak tahu apa itu sekarang, dia hanya bisa menyimpannya dulu. Saat ini, dia terluka parah dan kekuatannya juga terkuras. Semua orang telah melangkah ke dunia ilahi dan batas Yuhua menjadi lebih gelap. Segera, dia takut perbatasan akan ditutup sepenuhnya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dengan begitu banyak usaha, akhirnya saatnya untuk meninggalkan makam ilahi. Jiang Chen melihat ke langit dan tiba-tiba sosok sisa muncul di atas kehampaan. Dia sepertinya memberikan senyuman pada Jiang Chen. Sosok itu sebenarnya adalah penjaga makam tua. Jiang Chen tertegun. Namun, itu hanya terjadi sesaat. Setelah mengedipkan matanya, sosok itu sudah menghilang. Ya ampun, makam ilahi benar-benar bukan tempat yang sederhana. Tidak heran, bahkan para ahli dari dunia ilahi tidak bisa begitu saja memasuki tempat ini. Hukum yang ditetapkan oleh Kaisar Ilahi benar-benar luar biasa, gumam Jiang Chen. Dunia ilahi tepat di depannya sekarang, tetapi Jiang Chen tiba-tiba menjadi sangat sentimental. Bahkan Tyrant telah dibawa ke makam ilahi secara paksa, bagaimana dengan Yan Chengyu? Ningsu, Yan Qingchen, dan kapan ayahnya sendiri akan memasuki makam ilahi? Yang terpenting, Jiang Chen khawatir jika mereka bisa sampai akhir di makam ilahi karena ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya besar. Melihat batas Yuhua, Jiang Chen memegang tinjunya dengan erat sementara tekanan besar menekan bahunya. Suatu hari, langit ini tidak akan bisa menghalangi mataku lagi dan tanah ini tidak akan menundukkanku. Tunggu aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Jiang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil mengarahkan pedangnya ke langit. Ini aku datang, dunia ilahi. Wilayah ilahi dingin utara, Gunung Rusamon. Tiba-tiba, petir yang mengerikan jatuh dari surga dengan guntur yang mengepul dan itu menyambar ke arah Jiang Chen. Jiang Chen menarik napas dingin sementara ekspresi wajahnya berubah saat kilat yang mengerikan memberinya perasaan yang tak tertahankan. Jika petir dan guntur menimpanya, dia pasti akan mati. Bas! Petir yang mengerikan menyebabkan murid Jiang Chen terus membesar. Petir kemudian jatuh di pagoda naga leluhur. Cahaya keemasan bersinar di bagian atas pagoda sementara itu melindungi Jiang Chen. Di bawah cahaya keemasan, pagoda naga leluhur masih dalam keadaan sangat terguncang. Guntur yang memekakkan telinga telah membuat Jiang Chen menutupi telinganya dengan tangannya tetapi wajahnya benar-benar jatuh. Kilau pagoda naga ancestral telah memudar pada saat ini. Bahkan berubah menjadi warna berdarah di ujungnya yang masih memancarkan cahaya keemasan yang lemah. Sementara itu, Jiang Chen, meski dilindungi pagoda naga leluhur, masih merasakan tekanan besar dan pingsan karena sambaran petir yang mengerikan.
Meskipun langit tidak mentolerir saya dan bumi tidak memperlakukan saya dengan baik, saya tetap akan berperang melawan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, dan surga tidak terkecuali. Ceoh, batuk, batuk. Suara tua terdengar dari pagoda naga leluhur. Di tengah badai, 9 petir emas melanda pagoda naga leluhur. Dunia ilahi, wilayah ilahi dingin utara, wilayah naga tunggal, batas Linhe, kaki gunung Rusamon. Kakek, lihat, apakah ada seseorang yang jatuh dari puncak gunung? Seorang gadis muda berkata dengan lembut. Gadis muda itu memiliki sepasang mata besar yang tajam dan berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul. Dia penuh dengan rasa ingin tahu dan dalam keadaan sangat shock. Gadis muda itu membawa keranjang bambu di punggungnya saat dia berjalan melewati hutan sambil mengikuti kakeknya untuk mengambil tumbuhan di Gunung Rusamon. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di gunung dan dia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Di mana dia? Orang tua itu memegang pipa di antara bibirnya. Rambutnya semuanya putih dan terlihat bahwa mantel bulu di tubuhnya telah dijahit ulang dan dibuat berkali-kali. Dia menyipitkan matanya, lalu menyedot pipa dan mengeluarkan asap. Pria yang menyedihkan. Dia masih hidup, meski masih hidup. Karena dia jatuh di sini, bisa dianggap dia ditakdirkan untuk bertemu kita. Orang tua itu meletakkan pipa di keranjang di belakangnya dan berjongkok dan menepuk pemuda yang bajunya robek parah. Dia masih hidup tapi sepertinya dia menderita cedera parah dan kehilangan kesadarannya sekarang. Orang tua itu berkata dan dia berbalik untuk menggendong orang yang terluka di punggungnya. Dia kemudian berjalan menuju kaki Gunung Rusamon. Kakek, bukankah kau selalu memberitahuku untuk tidak mengganggu urusan orang lain? Tunggu aku. Gadis muda itu meringkuk dan mengikuti kakeknya dengan cepat. Orang tua itu berjalan dengan cepat seolah-olah dia sedang terbang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang lebih tua. Titik. Ketika Jiang Chen bangun tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua yang ada di depan matanya telah menjadi pemandangan lain. Istana, pavilion, dan teras telah lenyap dan peng surgawi terbang juga menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di mana saya? Jiang Chen menggosok kepalanya dan mengerutkan dahinya. Sebelum kehilangan kesadaran, yang dia rasakan hanyalah semuanya berputar dan pagoda naga leluhur melindunginya dengan upaya maksimal. Kamu sudah bangun, saudara. Gadis muda itu memegang semangkuk jamu panas mengepul dan memasuki ruangan. Jiang Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu adalah gubuk jerami biasa dengan pengaturan sederhana. Itu bukanlah rumah besar dari keluarga kaya. Di mana tempat ini? Jiang Chen meminta untuk kedua kalinya. Gadis muda yang berdiri di depannya terlihat sangat polos dan menggemaskan. Dia tampak sangat murni seperti bunga teratai yang mekar di kolam. Gunung berkabung rusa. Kediaman Kilian, desa Pengtu. Wanita muda itu berkata dengan suara yang jelas. Dia menatap Jiang Chen sekilas dan tampak seperti dia sedikit takut. Adik perempuan, apakah kamu yang menyelamatkanku? Jiang Chen bertanya dan berkata sambil tersenyum. Dia merasa tidak enak karena seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur kapan saja. Lingkungan sekitarnya tampak sangat aneh baginya. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berada sekarang. Gadis muda itu mengangguk tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kakekku menyelamatkanmu. Tidak peduli bagaimana, terima kasih. Minum jamu ini dulu. Kakek bilang itu bagus untuk kesembuhanmu. Gadis muda itu tersenyum dan berbicara dengan Jiang Chen. Dia sepertinya tidak lagi takut dan berhati-hati. Apakah ini dunia ilahi? Iya, saya hanya tahu bahwa kita berada di Gunung Dirmon, kediaman Kilian, desa Pengtu. Selain itu, saya tidak tahu lagi. Cara gadis muda itu cemberut sangat lucu tapi dia sepertinya tidak tahu banyak. Selama itu dunia ilahi, Jiang Chen berpikir. Namun, sepertinya dunia ilahi jauh lebih besar dari dunia abadi dan itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kami berada di Lone Dragon County di wilayah ilahi dingin utara. Ada 9 wilayah dan 18 kabupaten di dunia ilahi. Ada Dongsheng, ekstremitas barat, Nantong, dingin utara, area terlarang, wilayah ilahi kuno, wilayah ilahi yang sunyi, wilayah ilahi bumi, dan terakhir, tanah suci wilayah tengah. Dari segi 18 kabupaten, beberapa berada di dalam wilayah ilahi tetapi beberapa kabupaten ada secara independen. Saat ini, Kilian Residence tempat kami tinggal hanyalah daerah terpencil di pegunungan Dirmon. Gunung Dirmon sangat besar tetapi Lone Dragon County bahkan lebih besar. Wilayah ilahi dingin utara bahkan sangat luas. Sebagai dewa, jika seseorang ingin melewati setiap tempat di dunia ilahi, itu akan memakan waktu ratusan dan ribuan tahun. Orang tua itu memegang pipa di mulutnya sambil menghisap pipa dengan lembut. Dia sepertinya sangat menikmati momen itu. Terima kasih Tuan karena telah menyelamatkan saya. Jiang Chen berkata dengan suara serius. Jiang Chen sangat berterima kasih untuk orang tua itu. Ini adalah rezeki Anda sendiri dan tidak ada hubungannya dengan saya. Hehe, apakah Anda seorang kultivator dari dunia abadi dan baru saja memasuki dunia ilahi? Bagaimana kamu tahu? Jiang Chen memandang orang tua itu dengan kaget saat dia merasa bingung. Anda memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Bahkan jika saya tidak menyelamatkan Anda akan bangun sendiri dalam beberapa hari. Sayang sekali pria muda dan berbakat sepertimu belum mencapai alam dewa sejati. Orang tua itu tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu apakah dia menggoda Jiang Chen atau mengungkapkan penyesalannya. Feng seekor burung raksasa yang berubah dari ikan raksasa kun dalam mitologi Tiongkok. Sekte Feng yang mendalam, Feng Manlou. Jiang Chen memandang Yuer dan baru kemudian dia mengetahuinya. Dia menarik napas dan ekspresi wajahnya menjadi sangat mengerikan karena dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ranah budidaya Yuer cukup rendah dan aku benar-benar tidak memiliki banyak bakat. Juga, kemampuan komprehensif saya lemah. Saudaraku, jangan tertawakan aku. Saya berusaha sangat keras dalam kultivasi saya tetapi kakek berkata bahwa saya tidak memiliki bakat dalam kultivasi atau belajar pengobatan darinya. Yuer berbicara dan berkata dengan wajah tidak senang. Dia tampak agak tidak bahagia. Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa sambil melihat wajahnya yang naif dan murni. Apakah ini disebut tidak banyak bakat? Apakah ini yang disebut kemampuan komprehensif rendah? Gadis muda ini bahkan lebih menakutkan dari dia yang telah menjalani perjalanan kultivasi selama 100.000 tahun. Dia hanya seorang penguasa abadi kelas ke-7 ketika dia pertama kali melangkah ke makam ilahi. Tapi sekarang, gadis muda itu menunjukkan wajah polos dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat, tidak berusaha keras dan sudah menjadi dewa kelas 8 di usia yang begitu muda. Ini benar-benar pukulan berat bagi orang lain. Itu tidak benar. Siapa bilang Yuer lemah? Saya orang pertama yang tidak setuju. Hehe, Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Siapa yang berani mengatakan bahwa seorang gadis immortal sovereign kelas 8 muda itu lemah? Jiang Chen adalah orang pertama yang tidak setuju. Saudaraku, ini adalah obat yang dibuat khusus oleh kakek saya. Minumlah selagi masih panas. Saya jamin Anda akan pulih dan hidup sebagai naga dalam 2 minggu. Temperamen Yuer yang murni dan naif mengingatkan Jiang Chen pada Yan Chenyu. Dia dulunya adalah anak yang naif, baik hati, dan sederhana.
Dia seperti teratai yang tumbuh dari kolam berlumpur. Apa yang terjadi? Saudaraku, kamu tidak ingin minum obatnya. Tidak, saya hanya memikirkan seorang saudara perempuan. Dia sesederhana kamu. Jiang Chen berkata sambil meminum obat. Segera setelah dia menghabiskan obatnya, seluruh tubuhnya menjadi segar. Itu benar-benar menyegarkannya. Itu memang obat ilahi. Begitu dia meminum obatnya, dia segera merasakan kenyamanan yang luar biasa. Kamu selalu menertawakan orang lain. Saudaraku, aku tidak sebaik yang kamu katakan. Yue tersipu setelah dipuji oleh Jiang Chen. Kakeknya tidak pernah memujinya sebelumnya karena dia hampir menjadi kultivator terlemah di desa. Meskipun tidak ada yang peduli tentang ini, dia benar-benar menaruh masalah ini di dalam hatinya. Dia tidak ingin menjadi beban bagi kakeknya. Ketika orang lain bercanda dengan kakeknya, mereka akan selalu menjadikan ranah kultivasinya sebagai topik untuk dijadikan bahan lelucon. Old Gangtu, di mana dia? Seseorang berteriak di luar pintu dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Tuan muda Feng Manlou, rumahku terlalu buruk untuk kau kunjungi. Kenapa kamu di sini hari ini? Old Gangtu berkata dengan lemah seolah-olah dia tidak terlalu menyambutnya. Bukankah seorang pria muda tinggal di rumahmu akhir-akhir ini? Minta dia untuk ikut dengan saya ke sekte Feng yang mendalam 3 hari kemudian. Tuan muda Feng mendesakku beberapa kali. Semua pria di desa kami harus ikut dengan saya untuk menambang batu asal ilahi. Ini adalah perintah dari Tuan Muda. Feng Manlou berkata dengan bangga sambil memandangi Old Gangtu dengan dingin. Ayahnya selalu memintanya untuk menghormati Old Gangtu yang merupakan alkemis terkenal di desa 10 Li 8. Jika dia menyinggung Old Gangtu, ayahnya akan jatuh ke posisi yang sulit sebagai kepala desa. Namun, saat ini Feng Manlou telah membangun hubungan dengan sekte Feng yang mendalam dari kediaman Kilian, jadi mereka mulai tidak menaruh perhatian pada Gangtu lama. Selain itu, Feng Manlou akan membawa semua pria di desa ke sekte Feng yang mendalam untuk membantu mereka menambang batu asal ilahi. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Mereka hanya bisa kembali ke desa mereka setahun sekali, itu sebabnya tidak ada dari mereka yang mau meninggalkan rumah mereka ke sekte Feng yang mendalam. Sayangnya, Feng Manlou adalah putra kepala desa dan hari-hari ini dia telah menyanjung master sekte muda berpengaruh dari sekte Feng yang mendalam. Jadi tidak ada yang berani mencari masalah dengannya sekarang. Dia bukan dari desa kami dan dia masih dalam proses pemulihan. Saya takut dia tidak akan bisa menerima pekerjaan itu. Saya pikir lebih baik Tuan Muda Feng mendapatkan orang lain untuk menggantikannya, kata Gangtu tua sambil tersenyum. Apakah kamu sengaja melawanku? Old Gangtu, bagaimana menurutmu tentang 100 batu asal ilahi tingkat rendah? Itu akan cukup untukmu selama 1 tahun. Feng Manlou mendengus, mengira uang bisa melakukan apa saja. Jika orang tua itu menginginkan batu asal ilahi, dia sudah lebih dari cukup. Yang dia kurang hanyalah tenaga. Old Gangtu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa maksudmu? Saya akan membawanya pergi 3 hari kemudian. Seperti yang telah saya ceritakan kepada Anda tentang ini kali ini, jangan mengeluh tentang hal ini kepada ayah saya lain kali. Dia kepala desa dan Anda hanya seseorang yang memurnikan obat. Feng Manlou mendengus dan berbalik, meninggalkan gubuk. Oh benar, ketika cucu Anda Yue tumbuh 2 atau 3 tahun kemudian, dia pasti akan menjadi menawan dan cantik. Saya akan membawanya ke sekte Feng yang mendalam pada saat itu. Dia pasti akan memiliki masa depan yang baik. Hehehe, dia adalah cikal bakal kecantikan. Sudut mulut Feng Manlou membawa senyuman licik yang membuat orang menggigil. Jika sesuatu ditakdirkan untuk terjadi, itu terjadi. Jika sesuatu tidak dimaksudkan untuk terjadi, itu tidak akan terjadi. Old Gangtu membawa pipa di mulutnya sambil berbaring di kursi goyang, sepertinya tertidur. Yue, siapa Feng Manlou ini yang ingin aku mengikutinya dan milikku untuk batu asal ilahi? Jiang Chen mengerutkan kening. Pria itu sepertinya bukan pria yang baik. Dia berteriak seolah dia adalah satu-satunya penguasa di bawah langit. Tipikal tiran yang suka menindas yang lemah. Dia adalah putra kepala desa. 5 tahun lalu, dia beruntung memasuki sekte Feng yang mendalam dan memuji master sekte muda. Tahun-tahun ini, dia sangat kejam dan sombong, melakukan apapun yang dia inginkan di desa. Lebih dari ratusan pemuda telah direkrut secara paksa ke sekte Feng yang mendalam dan tambang batu asal ilahi. Orang-orang ini hanya diperbolehkan kembali ke desa setahun sekali. Itu sebabnya tidak ada yang mau pergi. Selain itu, dia cukup berpengaruh di sekte Feng yang mendalam. Tak seorang pun di desa Peng Tu berani melawannya. Setiap kali dia kembali ke desa, dia menggertak laki-laki dan membawa perempuan mereka. Tidak ada kejahatan yang tidak berani dia lakukan. Bahkan ayahnya, kepala desa, hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Aku paling membencinya. Dia selalu menatapku dengan niat buruk di benaknya. Yue berkata dengan marah. Jelas sekali, dia sangat tidak menyukai putra kepala desa. Apakah sekte Feng yang mendalam sangat kuat? Jiang Chen bergumam. Tentu saja, sekte Feng yang mendalam adalah salah satu sekte utama di kediaman Kilian. Mereka memiliki lebih dari 100.000 murid. Bahkan ranah budidaya murid luar mereka telah mencapai penguasa abadi kelas 9. Begitu mereka mencapai alam dewa kekosongan tengah, mereka akan menjadi murid batin. Kata Yue, apakah ada juga banyak penguasa abadi tingkat ke-9 di dunia ilahi? Jiang Chen ragu. Yue tidak bisa berhenti tertawa dan dia tampak tersanjung. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para kultivator dengan alam dewa dan basis kultivasi raja ilahi ada di mana-mana di dunia ilahi? Saudaraku, kamu lebih naif dariku. Hehehe, manusia adalah mereka yang berada di bawah alam dewa sejati. Karena origin Divine Ki sangat kuat di sini, para kultivator biasa mungkin mencapai kemajuan dengan sangat cepat ketika mereka pertama kali mulai berkultivasi. Namun ada sebagian orang yang ditakdirkan tidak mampu melakukan terobosan. Alam dewa awal adalah ambang batas yang tidak bisa mereka terobos. Beberapa orang mungkin tidak dapat menembus alam dewa kekosongan karena mereka telah maju terlalu cepat di awal dan mereka tidak dapat mencerna semua ki ilahi asli yang telah mereka serap. Sayangnya, ini adalah takdir mereka di dunia ilahi. Misalnya, saya mungkin tidak akan pernah bisa mencapai alam dewa sejati. Kamu tidak buruk. Ketika saya seusia Anda, kekuatan saya bahkan lebih lemah. Hehe, saya tidak sebanding dengan Anda. Jangan menyerah. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Jiang Chen memandang Yue dan memberitahunya bahwa dia bersungguh-sungguh. Betulkah? Tentu saja. Jika ada kemauan, di situ ada jalan. Selama Anda berusaha dan bekerja keras, Anda tidak akan pernah lebih lemah dari orang lain. Seseorang yang hanya mendengarkan apapun yang mereka dengar dan berpikir bahwa mereka tidak akan mencapai apapun tanpa bakat. Kemudian mereka menyerah pada diri mereka sendiri dan kehilangan waktu dan kesempatan terbaik untuk berkultivasi. Itu normal bahwa mereka tidak akan meningkat sama sekali jika itu terjadi. Yue tersenyum dan berkata, apa yang Anda katakan sepertinya sangat masuk akal. Saya tidak akan menyerah dan saya akan berusaha untuk menerobos alam dewa sejati, sehingga semua orang akan sangat menghormati kakek saya. Saya yakin Anda pasti akan berhasil. Haha, aku akan mendengarkanmu. Saudaraku, kekuatanmu harus kuat juga. Sekarang, saya juga bisa merasakan bahwa Anda pasti lebih kuat dari saya.
Yue memandang Jiang Chen dengan rasa ingin tahu. Saya hanyalah dewa kekosongan awal. Apalagi, saya terluka parah sekarang. Saya kira saya tidak akan pulih sepenuhnya tanpa 10-20 hari istirahat. Upaya yang perlu saya lakukan untuk berkultivasi mungkin lebih dibandingkan dengan Anda. Sebenarnya, tidak semua orang bisa abadi di dunia ilahi. Jika kita tidak bisa menerobos alam dewa kekosongan, kita akan mati selamanya. Kita mungkin hanya hidup sampai 500 tahun. Pada saat ini, Old Gang Tu datang dengan senyuman dan melirik Jiang Chen dalam-dalam. Kamu pasti penasaran tentang mengapa kamu adalah seorang abadi di dunia abadi dan mengapa itu kasus yang berbeda di dunia ini. Kata Old Gang Tu mengejutkan Jiang Chen seperti yang dia lihat di benak Jiang Chen. Memang, inilah yang paling dikhawatirkan Jiang Chen. Jika dia hanya bisa hidup selama 500 tahun, bagaimana dia akan menunggu orang yang dia cintai? Bagaimana dia mempersiapkan kedatangan mereka di dunia ilahi? Mereka yang berada di bawah alam dewa sejati akan menjadi manusia selamanya. Anda mungkin belum pernah mendengar ini sebelumnya. Jika Anda menerobos alam dewa sejati, Anda akan memiliki 500 tahun untuk hidup. Jika Anda mencapai alam dewa surgawi dan berhasil memadatkan percikan ilahi, Anda akan memiliki 5.000 tahun untuk hidup. Ketika seseorang mencapai alam raja ilahi, dia akan abadi. Namun, mereka yang berada di bawah alam dewa sejati sebenarnya tidak jauh berbeda dari manusia. Kultivator berbakat dengan kekayaan besar atau mereka yang tahu bagaimana menggunakan ramuan ilahi untuk memperpanjang hidup mereka mungkin bisa hidup beberapa ratus tahun lagi. Namun, mereka yang berada di bawah alam dewa sejati tidak akan pernah bisa hidup lebih dari 500 tahun. Saya telah menguasai seni membuat ramuan kehidupan untuk seluruh hidup saya dan saya pernah menggunakan ramuan untuk memajukan diri saya ke alam dewa sejati. Namun, setelah menderita luka serius akibat pertempuran, saya menjadi dewa kekosongan tengah dan sulit bagi saya untuk memajukan dunia kultivasi saya lagi. Hidup saya mungkin berakhir ketika saya mencapai sekitar 100 tahun. Kehidupan 100 tahun. Kata-kata ini seperti petir yang bergema di sekitar telinga Jiang Chen. Pada awalnya, dunia ilahi adalah pradarise yang diimpikan semua orang. Tapi sekarang, sepertinya itu lebih kejam daripada dunia abadi. Jika Anda tidak berhasil, Anda ditakdirkan untuk menjadi makhluk fana. Jika Anda tidak bisa menerobos, Anda akan jatuh. Jika Anda tidak bisa menerobos ke alam Void God, Anda tidak akan bisa hidup lama. Inilah prinsipnya. Bahkan Old Gang Tu yang pernah menjadi dewa sejati hanya bisa hidup sekitar 100 tahun sekarang. Ini sangat kejam dan memilukan. Jiang Chen sangat terkait dengan Old Gang Tu. Dia memandang cucunya sementara matanya membawa kelembutan dan harapan karena semuanya tergantung pada takdirnya. Alam dewa sejati, Jiang Chen pasti akan mencapai alam itu. Bahkan jika dewa surgawi atau raja ilahi menghalangi dia masih akan menerobos rintangan mereka dan berdiri di puncak dunia ilahi. Dia akan menggunakan telapak tangannya dan usahanya untuk mencapai sesuatu yang hebat di dunia baru ini. Kalau tidak, bagaimana dia akan melindungi orang yang dia cintai ketika mereka naik ke sini dari dunia abadi? Saat ini, dia masih tidak tahu di mana Big Yellow, Dragon Sisan, dan Tyrant berada. Luasnya dunia ilahi tidak terbayangkan. Dia harus mencarinya dulu. Pasti lebih mudah menemukan Big Yellow saat dia memasuki keluarga Luo. Tapi dia tidak tahu di mana keluarga Luo berada. Aku ingin menanyakan sesuatu. Tuan, apakah Anda tahu di mana keluarga Dewa Luo? Jiang Chen bertanya. Old Gang Tu terkejut dan menatap Jiang Chen. Kamu tahu tentang keluarga Dewa Luo dari Kabupaten Suanyuan? Lao Gang Tu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Dewa Luo dari Kabupaten Suanyuan berada di wilayah Divine ekstremitas barat. Meskipun kita tidak berada di bagian terjauh dari dunia ilahi, masih dibutuhkan lebih dari 6.000 tahun untuk mencapai wilayah ilahi ekstremitas barat tanpa teleportasi spasial. Jiang Chen tersenyum pahit. Apakah dia bercanda? Lebih dari 6.000 tahun. Itu berarti jika dia tidak maju ke alam dewa surgawi, dia akan mati dalam perjalanan ke wilayah ilahi ekstremitas barat. Dia akan mati bahkan tanpa mengalami kemenyebalkan dan mati karena usia tua. Ini terdengar konyol. Teleportasi spasial tampaknya lebih dapat diandalkan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan teleportasi spasial. Bahkan jika dewa surgawi atau raja ilahi ingin menggunakan teleportasi spasial, itu mungkin menghabiskan setengah dari total kekayaannya. Hanya ahli sejati di dunia ilahi yang berhak menggunakannya, kata Old Gang Tu dengan lemah. Jiang Chen sangat terkejut. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya bepergian di dunia ilahi, dia mungkin tidak dapat mencapai setiap tempat. Bepergian ke seluruh wilayah ilahi dingin utara juga tidak akan mudah. 2205. Hal termudah juga yang tersulit. Tapi kau masih terluka, kakak, kata Yue cemas. Bersantai, anak itu bertindak keras hanya karena tuan muda dari sekte angin mendalam. Tapi akankah tuan muda Sek Master secara pribadi menangani masalah ini? Adapun ayahnya, dia bukan apa-apa. Dia adalah kepala desa tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang orang-orang di desa itu. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Old Gang Tu mendengus dengan dingin sementara ekspresinya berubah serius dan bangga. Sebagai alkemis terkenal dari desa 10 Li 8, Old Gang Tu adalah salah satu yang tidak bisa dengan mudah disuruh orang lain. Selain itu, dia pernah menjadi ahli dewa sejati. Meskipun dia telah kehilangan kekuatannya, dia masih seseorang yang tidak bisa dianggap enteng sebagai ahli nomor 1 di desa keluarga Zhou. Tetap di sini tanpa khawatir, setidaknya tunggu sampai kamu pulih dari luka-lukamu. Kalau begitu baiklah. Jiang Chen mengangguk tanpa daya. Dia tidak ingin menerima keramah tamahan dari keduanya, ditambah lagi, dia mungkin akan membawa masalah yang tidak perlu kepada mereka. Pada malam hari, Jiang Chen berkultivasi, tanda naganya muncul, ki asal ilahi dari dunia ilahi mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Itu berkali-kali lebih kuat dari ki asal abadi dari dunia abadi. Asal ilahi ki memelihara meridiannya, menenangkan pikiran dan tubuhnya. Tubuhnya telah pulih 50% dan kekuatannya meningkat pesat. Dia akan sembuh total setelah 3 hari. Dunia ini benar-benar berbeda, udaranya jauh lebih tebal dibandingkan dengan dunia abadi. Tidak heran jika banyak orang lemah mampu mencapai alam dewa kekosongan. Mengejutkan, Jiang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Masih panjang jalan yang harus ditempuh di masa depan. Tapi saya tidak punya banyak waktu, beberapa ratus tahun terasa lama. Tapi bagi mereka, pengasingan bisa berlangsung beberapa tahun hingga belasan tahun. Ini hanyalah sekilas tentang dunia ilahi. Akan sulit untuk menerobos lebih jauh jika saya tidak dapat mencapai alam dewa surgawi dalam beberapa ratus tahun. Di halaman, Old Gang Tu sedang meramu pil. Nyala api terlihat menyala dari kuali. Old Gang Tu memasukkan bahan obat ke dalam kuali terus-menerus. Ini cara termudah dan paling efisien dalam meramu pil. Dengan ini efisiensi obat dari pil akan mencapai keadaan yang sempurna. Tetapi nyala api biasa tidak akan memurnikan ketidakmurnian bahan-bahan tersebut. Pepatah terkenal menyatakan bahwa suatu obat memiliki 30% racun di dalamnya. Jika seseorang tidak dapat sepenuhnya memurnikan kotoran dalam ramuannya, maka pil tidak akan mencapai keadaan sempurna. Setelah beberapa saat, nyala api mereda dan pil dibuat. Tapi ekspresi Old Gang Tu serius, orang bisa sedikit melihat kekecewaannya. Senior, saya melihat bahwa Anda tidak memiliki kendali penuh atas bahan obat.
Jiang Chen berkata sambil mengamati pil meramu Old Gang Tu. Dia juga sangat ingin mencoba. Kamu tahu seni meracik pil? Old Gang Tu berkata dengan kaget. Sedikit, saya mengamati teknik Anda dalam memurnikan bahan, ini belum pada tahap yang sempurna. Saya ingin tahu apakah senior juga bisa merasakannya. Hai, saya sudah tahu tentang itu. Sayang, tanpa nyala api yang tepat, itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan yang lebih baik. Api biasa tidak dapat memurnikan kotoran dari bahan-bahan ini. Karenanya, itu tidak akan pernah sempurna. Old Gang Tu jelas tahu tentang kekurangannya. Saya ingin mencoba. Old Gang Tu tersenyum. Jangan meremehkan ramuan obat ini. Tidak peduli apakah itu tingkat kemurnian atau efek obat dari ramuannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang ada di dunia abadi. Jangan anggap enteng. Terima kasih banyak atas saran senior. Jiang Chen mengangguk dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Jiang Chen menggerakkan salah satu lengannya dan nyala api muncul. Api matahari muncul di tangannya dan dia mengambil 3 bahan rumput sunyi, semanggi berdaun 3, dan buah bakau. Ini adalah api matahari. Orang tua itu sedikit tertegun dan ekspresinya menjadi serius. Dia telah meramu pil selama lebih dari 200 tahun. Meski tenaganya rata-rata, dalam hal racikan pil, ia cukup berpengalaman di bidangnya. Sekarang api matahari terungkap, Old Gang Tu tahu bahwa Jiang Chen bukan hanya teman biasa Anda. Api matahari sangat kuat, menyebabkan orang takut. Terutama para alkemis itu, mereka mengerti betapa kuatnya nyala api itu. Itu bahkan bisa membakar pengguna itu sendiri. Bahkan Old Gang Tu di masa jayanya bisa menyentuh nyala api ini. Ditambah, nyala api seperti itu jauh di atas nilai gajinya. Menyaring, Jiang Chen berteriak. 3 bahan obat dilemparkan ke dalam api, membuat Gang Tu lama semakin terkejut. Dia belum pernah melihat seorang alkemis yang bisa mengolah beberapa bahan obat secara bersamaan. Selain itu, ketidakmurnian setiap bahan sulit untuk dimurnikan. Jiang Chen melihat api matahari di telapak tangannya. 3 bahan obat padat yang dimurnikan langsung bergabung bersama. 3 sinar cahaya terangkat. Pada saat ini, Old Gang Tu terpesona. Dia tidak pernah mengira Jiang Chen begitu ahli. Dia pasti seorang alkemis, bagaimanapun juga dia cukup bermutu tinggi. Salah satu yang di atas saya. Lebih penting lagi, api matahari di tangannya bukanlah sesuatu yang bisa didapat orang pada umumnya. Apakah sudah selesai? Old Gang Tu bergumam. Api matahari Jiang Chen langsung melahap 3 bahan obat. Pengendalian apinya sempurna. Setelah nyala api padam, 3 pil putih muncul di telapak tangannya. Pil pelengkap sempurna yang paling mudah. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Melihat warna pilnya, itu pasti memiliki efisiensi pengobatan 100%. Old Gang Tu memandang Jiang Chen dengan agak bersemangat. Hal termudah juga merupakan hal tersulit untuk dikuasai. Terutama pil obat dasar seperti pil pelengkap sempurna adalah sesuatu yang hampir tidak ada yang bisa menyempurnakannya. Namun, Jiang Chen berhasil menyempurnakan pil efisiensi obat 100%. Mendengarkan perkataan orang bijak lebih baik daripada mempelajari 10 tahun buku. Mendengarkan perkataan orang bijak lebih baik daripada mempelajari 10 tahun buku. Old Gang Tu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengambil harta karun. Orang ini membuat dia terkejut. Old Gang Tu telah mengarang pil selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bakat yang luar biasa. Selain itu, Jiang Chen dapat mengendalikan api matahari, masa depan orang ini pasti akan cerah. Old Gang Tu sangat bersemangat. Adapun Jiang Chen, kegembiraan orang tua itu memberinya kepercayaan diri. Ini harus menjadi pil yang sempurna. Tapi pil jenis ini memiliki tingkat kesulitan yang rendah untuk dibuat. Saya mungkin tidak akan bertahan dengan baik pada pil yang lebih keras dari ini. Jiang Chen berkata dengan rendah hati. Sobat kecil, mata lelaki tua ini masih jernih. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang Anda mampu? Sepertinya Anda benar-benar ahli dalam ramuan pil, bahkan lebih baik dari saya. Saya harus mengatakan, kendali Anda atas nyala api benar-benar luar biasa. Plus, dengan bantuan matahari api, hasil yang akan Anda dapatkan akan sangat bagus. Kata Old Gang Tu, saya ingin bersaing dengan Anda jika saya memiliki api matahari juga. Haha, keterampilan meracik pil senior juga luar biasa. Hanya saja aku lebih baik dalam mengendalikan api. Jiang Chen menjawab, tidak perlu bersahaja. Anda pasti lebih baik dari saya. Nak, aku benar tentangmu. Tapi dalam hal seni ramuan pil, Anda masih kekurangan selain kontrol nyala. Tolong beri saya pencerahan, senior. Jiang Chen berkata, kendali Anda atas api telah melampaui kendali atas bahan-bahannya. Artinya pengetahuan dan pemahaman Anda tentang efek obat dari ramuan tersebut belum sempurna. Ada 3 poin penting dalam seni meramu pil yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah temperamen kekuatan ilahi, kedua adalah temperamen bahan obat, yang terakhir adalah kontrol atas nyala api. Temperamen kekuatan ilahi meningkat ketika kekuatan Anda meningkat. Sedangkan untuk temperamen bahan-bahannya, Anda perlu menggunakan hati Anda untuk merasakan perubahan pada bahan-bahannya. Kamu menghilangkan kotoran dengan menggunakan kontrol yang kuat atas api. Tetapi Anda telah mengabaikan salah satu poin penting dari pil karena bahan obat harus benar-benar murni. Anda perlu merasakan perubahan yang terjadi pada ramuannya. Kemudian, hasil yang tidak terduga akan muncul. Bahkan ada beberapa pil yang memiliki efek khusus. Ada berjuta bahan obat. Beberapa dari mereka mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya dan tahu tentang atributnya. Tapi Anda bisa merasakan perubahannya saat Anda meracik pil. Anda akan mengerti bahwa sebenarnya ada kehidupan dalam ramuan ini. Hanya dengan memahami ribuan dan berjuta perubahan yang terjadi di dalam ramuannya, maka Anda akan benar-benar menjadi ahli alkimia sejati. Pada saat itu, dengan bantuan temperamen kekuatan ilahi dan kendali atas api, pil tak tertandingi pasti akan dibuat. Jiang Chen setuju dengan Old Gang Tu. Dia mengangguk dengan serius dan merasa sangat tersentuh oleh kata-kata lelaki tua itu. Memang, sebelumnya, dia hanya memperhatikan kendali nyala api dan telah mengabaikan titik itu. Berpikir bahwa selama kotoran bahan obat hilang, pil bermutu tinggi pasti akan dibuat. Pil saya 70% sempurna. Lihat, pil ini mungkin tidak lebih rendah dari pil sempurna Anda. Kata Old Gang Tu sambil tersenyum. Jiang Chen mengamati dengan seksama. Kedua pil ini membuatnya cukup shock secara mental. Satu percakapan di seberang meja dengan orang bijak sebanding dengan pelajaran buku selama sebulan. Teknik senior benar-benar hebat, junior ini benar-benar kagum. Sayang surga iri dengan bakat seperti itu. Jika kekuatan senior mampu naik ke level lain, maka keterampilan meramu pil Anda pasti akan berada di level yang lebih tinggi. Jiang Chen merasa kasihan pada Old Gang Tu. Tapi Gang Tu tua saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menerobos alam dewa sejati lagi. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Aku tidak pernah mengharapkan permintaan yang berlebihan, berpikir bahwa aku bisa menjadi ahli alkimia sejati. Saya pernah mengandalkan keterampilan ramuan pil saya untuk meningkatkan kekuatan saya tetapi meridian dan pembuluh darah saya rusak sebagai hasilnya, menyebabkan saya tidak dapat mencapai alam dewa sejati lagi. Jiang Chen tidak bisa menahan nafas. Tapi Old Gang Tu tidak akan pernah menyerah jika ada kesempatan. Nasib manusia tidak bisa diubah. Khususnya di dunia ilahi, setelah melewati jalan menuju surga, Anda kemudian akan tahu apa artinya dikutuk oleh surga. Terkadang, pria tidak perlu menjalani kehidupan yang penuh warna, selama Anda hidup dengan pantas, itu sudah cukup.
Jalan menantang surga tidaklah mudah. Kamu tidak memiliki cukup nyawa untuk diperjuangkan demi kesempatan kecil itu. Saya bukannya tanpa keinginan, tapi saya tahu bagaimana merasakan kepuasan. Ini yang saya ambil setelah 200 tahun. Jiang Chen tenggelam dalam pikirannya. Old Gangtu memiliki tujuannya sendiri. Dalam hal ini, Jiang Chen tidak punya hak untuk ikut campur. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Old Gangtu benar, tidaklah mudah untuk berjalan di jalan yang berlawanan dengan surga. Ada kesenangan tanpa akhir dalam melawan manusia dan bumi. Tetapi untuk melawan surga, maka seseorang mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Apakah surga telah memaafkan seseorang? Yang paling tidak berperasaan adalah surga itu sendiri. Old Gangtu adalah orang pertama yang ditemui Jiang Chen setelah memasuki dunia ilahi. Dia juga orang yang paling mempengaruhi mentalitasnya. Hidup itu sendiri sangat berharga. Anda pasti akan memiliki masa depan yang lebih cerah daripada saya yang dulu ini. Old Gangtu menepuk bahu Jiang Chen dengan mata penuh harapan. Pada hari kedua, Jiang Chen telah memulihkan setengah dari kekuatannya. Dia terus-menerus ingin keluar dan berlatih sebentar, dan menghirup udara segar. Oleh karena itu, dia dan Yue pergi ke gunung untuk mengambil obat. Kakak, hati-hati, ikuti saya lebih dekat, ada binatang iblis yang berkeliaran di hutan. Yue berkata sambil tersenyum di mana sepasang gigi taring mungilnya bisa terlihat. Dia mengenakan pakaian kain hijau, membawa keranjang obat di belakang punggungnya, tampak hidup dan ceria. Keaktifannya juga memengaruhi Jiang Chen. Ada binatang iblis yang berkeliaran dan kakekmu mengizinkanmu datang dan mengumpulkan obat sendirian. Jiang Chen berkata, hehe, aku hanya menggodamu. Ini adalah wilayah terluar dari Gunung Rusamon, sebagai area untuk gunung yang terbentang lebih dari jutaan li. Pasti ada setan dan binatang buas yang kuat di pegunungan tersebut. Bahkan binatang ilahi dapat ditemukan. Tapi di wilayah luar, tidak ada binatang. Bahkan jika memang begitu, mereka hanya akan berada di level Void God yang terbaik. Aku memiliki pil billing yang akan membuat mereka yang berada di bawah dewa kekosongan menjauh dariku. Biarpun aku benar-benar bertemu dengan binatang buas atau iblis Void God, aku memiliki kekuatan untuk menangkisnya sendiri. Yue berkata dengan nada tsundere, bangga, dimanjakan. Sepertinya Yue kecil kita yakin dengan kemampuannya. Haha, Jiang Chen berkata sambil tertawa. Yue memimpin untuk mengambil bahan obat saat Jiang Chen mengikuti di belakang. Jiang Chen juga mengenali selusin obat dunia ilahi. Pada saat yang sama, Yue juga bertindak sebagai guru untuk Jiang Chen, menjelaskan atribut dan kondisi obat yang dia temukan. TL ekspresi ini berasal dari bahasa Jepang, tsundere, dan ada bahasa Mandarin yang setara dengannya A, tanda kuadrat A. Karena, bangga, tidak akan berlaku adil untuk sikap karakter ini. Wanita berjubah putih dan ular azure es yang mendalam. Matahari terbenam menuju ufuk barat. Duo ini telah berjalan 2000 li dari wilayah luar, memanen banyak bahan, anugerah. Kita harus segera kembali, kalau tidak kakek akan khawatir. Jiang Chen berkata, ayo main lebih lama lagi, saya masih belum kenyang. Hehe, ada danau di sana, mari kita lihat. Yue berlari ke arah itu tanpa mendengarkan jawaban Jiang Chen. Danau itu sangat jernih. Pemandangan itu salah satu gambar yang indah. Tempat ini sangat indah. Yue menarik napas dalam-dalam sambil menikmati pemandangan. Danau itu memiliki radius selusin li dengan angin sepoi-sepoi bertiup di atasnya, menciptakan riak di seluruh danau. Bahkan Jiang Chen yang kurang di departemen emosional merasa agak tergerak dari pemandangan indah yang terpatri di matanya. Itu indah. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Hari semakin gelap, pusaran air raksasa bisa terlihat di tengah danau saat malam tiba. Pusaran itu semakin dalam, mencapai kedalaman 1000 meter saat air berceceran di seberang danau. Apakah itu tornado air? Mata Yue membesar saat dia melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Dia tidak menyadari bahaya yang dia hadapi. Sial, pasti ada iblis hebat di sini. Jiang Chen berteriak. Dia kemudian dengan cepat mengambil tangan Yue, ingin segera mengungsi dari tempat kejadian. Namun, ular azure raksasa terbang keluar dari pusaran dan meraung dengan marah, menyebabkan danau tiba-tiba membeku. Jiang Chen dan Yue sama-sama terlempar dari perubahan tiba-tiba dan yang terakhir pingsan karena kekuatan. Bahkan Jiang Chen mengutuk karena aliran darah di dalam tubuhnya berantakan. Menyerah sekarang. Ular azure es yang mendalam, kamu tidak akan pernah bisa menjauh dariku. Seorang wanita berjubah putih berdiri di langit dengan anggun, seolah-olah dia adalah wanita agung dari surga tertinggi. Sosoknya sangat menakjubkan, memancarkan getaran malaikat yang membuat iri setiap manusia. Wajah cantik tersembunyi di bawah selembar kain hijau, namun orang bisa melihat fitur cantiknya melalui itu, menyebabkan seseorang terpesona oleh kecantikannya. Wanita itu memiliki suara anggun yang bisa menggerakkan hati pria seolah-olah memiliki kekuatan misterius yang menjerat Jiang Chen. Wanita ini seharusnya hanya muncul di tempat-tempat seperti surga, bagaimana seseorang bisa muncul di alam fana? Jiang Chen tidak pernah menemukan seorang wanita yang begitu anggun sehingga hanya ada dalam lukisan. Seorang wanita seperti dia suci di hati manusia fana, menonton, mengagumi dari jauh, seseorang yang tidak bisa dinodai. Bahkan tuanmu tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Tapi kamu, aku akan membunuh semua yang berani menghentikanku berubah menjadi naga. Ular azure es yang mendalam melompat dan terbang dengan 100 plus tubuh sang, menutupi matahari dengan tubuh raksasanya. Pada saat ini, bahasa manusia diucapkan. Berbicara dengan jijik terhadap wanita berjubah putih itu. Kamu masih terluka parah meski kamu kuat. Wanita berjubah putih dengan dingin berkata tanpa sedikit pun emosi, sedingin es, seolah-olah dia sedang mengumumkan kematian makhluk itu. Buruk, mari kita lihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Kamu terlalu lemah. Anda hanyalah dewa surgawi awal. Saya 2 alam lebih tinggi dari Anda, bahkan jika saya terluka, Anda masih tidak dapat melukai satu skala pun milik saya. Ular azure es yang mendalam berkata di atas langit dengan suara yang memekakkan telinga. Jiang Chen gemetar. Keduanya adalah ahli dewa surgawi, alam yang lebih tinggi dari alam dewa sejati. Jiang Chen merasa seperti dia adalah semut di depan 2 dewa surgawi ini. Makhluk itu mengabaikannya setelah meliriknya. Pada saat ini, Jiang Chen merasa seperti seluruh tubuhnya dijatuhkan ke dalam lubang es yang tak berdasar, menakutkan. Seorang ahli dewa surgawi sangat menakutkan, memberinya kejutan psikologis. Seorang ahli yang kuat akan selalu kuat. Jiang Chen menghela nafas. 2 ahli dewa surgawi sudah memiliki kekuatan untuk mengejutkan hati manusia. Bagaimana dengan raja ilahi atau bahkan ahli hierark? Bukankah itu menghancurkan? Jiang Chen memiliki rasa takut yang tersisa memikirkan tentang apa yang telah terjadi di makam ilahi saat ia melenyapkan ratusan ribu jiwa dewa yang merupakan dewa surgawi, raja ilahi dan bahkan kaisar ilahi. Namun mereka adalah jiwa-jiwa ilahi. Di dunia ilahi, seorang ahli dewa surgawi dapat dengan mudah mengalahkan keberadaan saya dari muka bumi. Saya harus menjadi lebih kuat. Jiang Chen mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia mengamati 2 ahli dewa surgawi saling berhadapan. Pertempuran akan segera dimulai. Jiang Chen terpaksa mundur dengan cepat dari tempat kejadian, jika tidak, pertempuran antara 2 ahli dewa surgawi ini pasti akan mempengaruhi daerah sekitarnya, termasuk dia. Jika demikian, maka saya akan melihat berapa jumlah Anda, kata wanita berjubah putih itu. Dia terbang menuju langit, mendekati makhluk itu dengan pedang panjang berwarna putih giok.
Bilahnya tajam. Saat berputar ke arah langit, pedang Qi menumpuk di bilahnya dan menyapu musuhnya. Aku tidak berpikir bahwa si pembuat kode tua akan menurunkan pedang bayangan salju kepadamu. Sepertinya Anda benar-benar murid favoritnya. Namun, aku akan menjadi kehancuranmu hari ini. Ada terlalu banyak makhluk di surga dan bumi ini yang tidak seharusnya Anda lawan. Nona kecil, kamu masih terlalu muda. Ular azure es yang mendalam mencibir saat ia terbang dan jatuh melintasi langit, hanya menyisakan gambar setelahnya dan jejak es dari jalurnya, bahkan membekukan udara itu sendiri. Benar-benar mencekik. Wanita itu menggunakan pedang bayangan salju dengan penuh semangat. Sebagai seorang wanita, ki pedangnya sangat kuat. Kekuatannya sangat menakutkan. Satu serangan pedang dapat meratakan seluruh medan pertempuran menjadi tanah datar. Bahkan makhluk itu tidak berani menerimanya, karena ia menyerang sambil menghindari serbuan serangan wanita itu. Aura wanita itu tak tertandingi. Ayunan raksasanya memiliki semburat energi dari langit dan bumi yang menyatu dengan lingkungan. Dimanapun titik bilahnya, semuanya hancur. Makhluk itu menghindari serbuan serangan. Seorang manusia dan makhluk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di atas langit danau. Gempa susulan yang menakutkan dari bentrokan mereka telah menyebabkan pohon-pohon kuno raksasa membeku dalam radius selusin li atau bahkan hancur menjadi debu dari pedang Qi. Jiang Chen menggunakan pagoda naga leluhur untuk mempertahankan diri dari gempa susulan. Saat ini, dia sangat shock. Pertempuran antara para ahli ini pasti akan menjadi referensi yang baik untuk masa depannya. Azure Dragon melompat keluar dari laut, tornado air yang mengguncang surga. Ular Azure es yang mendalam meraung. Di dalam danau, tornado air muncul, mencapai langit, menyebabkan wanita berjubah putih itu mundur dengan cepat. Namun, tubuhnya masih membeku oleh serangan mendadak itu. Makhluk itu meraung marah, suaranya mengguncang langit dan bumi. Bahkan Jiang Chen yang bersembunyi di pagoda naga leluhur bisa merasakan getarannya. Untungnya dia bisa menyembunyikan dirinya di dalam pagoda dan tidak terluka. Radius 10 li dari medan perang telah dibekukan dalam es. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Bang! Ledakan keras yang memekakkan telinga bisa terdengar, wanita berjubah putih itu memaksa dirinya keluar dari es. Tapi semburat pucat bisa dilihat di wajahnya yang cantik. Satu tebasan menembus kehampaan, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. TL Azure Dragon di sini adalah makhluk seperti ular yang belum menjadi naga sejati yaitu Eye. Catatan tambahan ada juga makhluk lain yang bisa menjadi naga, yaitu ikan mas, jika mereka berhasil melompati gerbang naga. Pertempuran yang mengejutkan. Keduanya bentrok satu sama lain. Itu mungkin karena cedera makhluk itu sehingga tidak dapat menekan wanita itu meskipun jelas lebih kuat dalam hal kultivasi. Sementara wanita itu menjadi jauh lebih ganas dengan serangannya, mencoba mengambil nyawa makhluk itu dengan setiap serangan, itu benar-benar menakutkan. Chok off. Makhluk itu meraung. Namun, itu masih bisa dipukul mundur oleh serangan wanita itu. Selain itu, dengan kematian wanita yang ingin membunuh makhluk itu, ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menangkisnya. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa untuknya. Matilah, Azure Snake. Anda tidak akan pernah bisa lolos setelah Anda merampok harta tertinggi sekte saya dari perbendaharaan kami. Mata wanita berjubah putih itu berbinar. Dia kemudian melepaskan serangan pedang terkuatnya, memotong kekosongan dan udara, menghancurkan bumi, menyebabkan makhluk itu kesulitan bertahan dari serangan seperti itu karena terus mundur. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah bahkan jika aku mati. Makhluk itu mencibir saat matanya menjadi sangat dingin. Jiang Chen dapat melihat bahwa makhluk itu mencoba melakukan kamikaze dengan wanita berjubah putih itu. Langit dan bumi membeku saat aku berseru tertinggi. Makhluk itu mencibir sekali lagi. Ia kemudian melompat ke langit saat mengelilingi wanita itu, dan kemudian melepaskan ki beku yang membekukan segalanya dalam radius 10 li. Semuanya menjadi beku dan mati. Wanita berjubah putih berada di tengah-tengah serangan itu, menyebabkan kondisi mental dan darahnya juga menjadi beku. Wanita berjubah putih itu terus-menerus mundur tetapi medan beku makhluk itu tidak memungkinkannya untuk pergi. Itu bahkan membuat reaksi dan tubuhnya menjadi semakin lambat. Lenganku, darahku, tubuhku, kesadaranku, wanita berjubah putih itu bergumam saat dia perlahan membeku di bawah serangan Azure Dragon. Pada saat ini, makhluk itu jatuh dari langit dan kelereng hitam jatuh dari tubuhnya. Jiang Chen cepat dengan tangannya dan dengan cepat mengambil marmer itu tanpa ada yang memperhatikan. Makhluk itu sudah terluka parah oleh wanita itu dan bahkan berada di kaki terakhirnya. Ia kemudian melompat ke danau dan dengan cepat mundur. Sedangkan mata wanita itu membara meskipun dia membeku. Saat hati tenang, itu tidak akan goyah bahkan jika langit runtuh. Mata wanita berjubah putih itu bersinar terang saat dia membuka matanya. Tapi dia masih jatuh ke tanah dan ke dalam danau yang sangat dingin. Bahkan jika makhluk yang kuat mati, itu masih bisa meninggalkan pengaruhnya. Wanita berjubah putih berkata sambil mengertakkan giginya. Ekspresinya putih pucat, kekuatannya hampir habis. Ki es dingin yang menyerang tubuhnya terasa seperti melahap jiwanya. Ular Azure es yang mendalam itu menakutkan, lagi pula, itu masih ahli dewa surgawi akhir. Meskipun dia sangat berhati-hati dalam tindakannya, dia masih gagal pada akhirnya. Saya telah kehilangan setengah dari kekuatan saya. Perlu lebih dari 1 atau 2 hari untuk pulih. Ditambah, ki dingin yang telah menyerang tubuh saya pada akhirnya akan merenggut nyawa saya jika tidak segera dihilangkan. Wanita berjubah putih itu mengertakkan gigi dan bergumam. Makhluk itu masih berhasil kabur pada akhirnya. Namun itu sudah di kaki terakhirnya. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Tapi Sekte Cabernet Hades Marble lenyap bersama makhluk itu, sekali lagi bersembunyi. Dia jelas tidak mungkin mencari makhluk dengan kondisinya saat ini. Ekspresi wanita berjubah putih itu putih pucat. Ki es dingin yang menyerang tubuhnya menjadi lebih buruk, menyebabkan kekuatannya turun ke tingkat alam dewa kekosongan pertengahan. Sepertinya aku benar-benar meremehkan binatang itu. Dia tidak akan bisa hidup melewati hari ketiga jika ki es yang dingin tidak akan dihilangkan dari tubuhnya. Rasa sakit yang menggigil itu sangat menyiksa. Tuan, saya telah mengecewakan Anda. Murid ini tidak kompeten. Wanita berjubah putih itu menatap kosong ke arah kehampaan dan bergumam. Tidak peduli berapa banyak energi ilahi yang dia gunakan untuk mencoba memaksa ki dingin keluar, tidak ada hasil yang terlihat. Segel api guntur. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba teringat pada segel api guntur yang diajarkan gurunya padanya. Karena Thunder Fire Cell tidak sesuai dengan teknik kultivasinya, dia menyerah. Tetapi pada saat ini, mungkinkah efektif dalam situasi ini? Wanita berjubah putih melepaskan segel api guntur. Pada saat ini, dia terbakar seolah-olah api yang berkobar menyala di dalam tubuhnya. Tidak ada yang tahu rasa sakit menyiksa seperti apa yang dia alami. Ki dingin dan ki berapi-api yang berbenturan di dalam tubuhnya benar-benar tak tertahankan. Meskipun segel berhasil menghilangkan hawa dingin yang menyiksa, dua energi berlawanan di dalam tubuhnya tidak dapat bergabung bersama. Api guntur bersinar di langit, api yang berkobar akan menyala. Wanita itu bergumam. Dalam sekejap, pakaiannya terbakar habis, benar-benar menunjukkan kulit seputih salju dan sosoknya yang sempurna. Itu adalah pemandangan yang bisa membuat darah seseorang mendidih karena kegembiraan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikagumi dan tidak ternoda oleh orang-orang seperti manusia. Tenggorokan Jiang Chen menegang dari pandangan itu.
Bukankah ini terlalu merangsang? The fuck, ini bukanlah sesuatu yang ingin saya lihat. Tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dilihat. Jiang Chen dengan cepat menutup matanya. Meski hanya sekilas, itu berhasil membuat darahnya mendidih. Wanita berjubah putih itu merasakan sakit yang luar biasa, karena orang bisa melihat ekspresi sedih di wajahnya yang cantik dan anggun. Matanya dengan dingin menyapu lapangan. Meskipun tidak ada orang di sana, dia merasa ada sesuatu atau seseorang yang melihatnya. Tangannya bergerak dan kabut di sekitarnya menutupi tubuh indahnya. Jiang Chen membuka matanya dan menghela nafas. Mengintip bukanlah tindakan pria terhormat. Itu kecelakaan, mereka yang tidak tahu apa-apa, tidak boleh bertanggung jawab. Makanya, dia tidak merasa bersalah. Wanita berjubah putih itu kesakitan dan Jiang Chen tidak tahan melihatnya. Teknik makhluk itu cukup kuat. Aku mungkin bisa membantumu. Jiang Chen tiba-tiba muncul 20 meter dari wanita itu. Matanya menjadi dingin saat dia melihat Jiang Chen. Dia dengan cepat mengeluarkan pakaian dan mengenakannya di tubuhnya dengan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Apa yang Anda lihat? Wanita berjubah putih itu berbicara dengan sangat dingin saat dia melihat langsung ke arah Jiang Chen dan bertanya. Kehancuran, dimanapun nyala api mencapai. Saya tidak melihat apa-apa. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang ditanyakan wanita itu adalah apa yang dia lihat. Apakah saya akan memberitahu Anda jika saya benar-benar melihatnya? Bukankah aku gila untuk melakukannya? Bagaimana wanita sombong sepertimu bisa mengatasinya? Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Wanita berjubah putih itu waspada terhadap Jiang Chen. Saya datang ke gunung berkabung rusa untuk mengumpulkan bahan-bahan obat dan saya menemukan Anda menggeliat kesakitan, jadi saya ingin membantu Anda. Saya akan pergi sekarang jika Anda tidak ingin saya berada di sini. Jiang Chen juga mengatakannya dengan nada dingin. Apakah kamu tidak kedinginan? Saya akan membiarkan Anda melihat betapa dingin dan dinginnya saya. Saya awalnya ingin membantu Anda tetapi Anda sedingin ini. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Kata gadis berjubah putih itu. Hahaha, aku tidak pernah membayangkan bisa melihat gadis luar biasa itu dalam kondisi yang menyedihkan. Benar-benar pemandangan untuk dilihat. Pada saat ini, bahkan Jiang Chen tidak menyangka makhluk itu akan kembali. Itu pasti karena marmernya. Jiang Chen berpikir, kamu berani kembali. Ular Azure Es yang mendalam, aku akan membunuhmu hari ini. Wanita kulit putih itu melompat dan menyerang dengan pedangnya. Kali ini, serangan pedangnya tidak seseram sebelumnya. Makhluk itu menghanyutkannya hanya dengan satu sapuan ekor. Dia terbang mundur sambil mengeluarkan darah. Ekspresinya jelek karena dia benar-benar dipukuli. Kamu bukan tandinganku. Saya kembali hanya untuk memeriksa apakah Anda sudah mati atau tidak. Jika tidak, saya akan menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Makhluk itu mendengus. Tapi makhluk itu juga terluka parah. Itu cukup pasif saat ini, dan itu tidak akan kembali jika dia tidak melihat anak laki-laki di sampingnya hanyalah dewa kekosongan awal. Binatang, wanita berjubah putih itu berkata sambil mengertakkan giginya, tapi dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas. Tidak ada yang akan tahu di mana aku berada setelah aku membunuhmu. Makhluk itu tersenyum, mendekati wanita itu sekali lagi. Ambil satu langkah lagi dan kamu akan mati. Jiang Chen memandangi ular Azure Es yang mendalam. Pada saat ini, wanita itu sedikit tertegun. Apakah kamu bicara denganku? Hahaha, apakah ini lelucon? Anak kecil, kau hanyalah dewa kekosongan awal. Mencoba menjadi pahlawan, bukan? Tidak akan ada yang tersisa untuk dikubur hanya dalam beberapa saat. Makhluk itu berkata dengan arogan kepada Jiang Chen, benar-benar meremehkannya. Kamu berada di kaki terakhirmu, kamu mungkin bahkan tidak berada di alam dewa sejati sekarang, kan? Jiang Chen berkata, kamu menebak dengan benar, aku hanya memiliki kekuatan alam dewa kekosongan akhir saat ini, paling banyak. Tapi memangnya kenapa? Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Hahaha, kocak banget. Makhluk itu tertawa, lebih merendahkan Jiang Chen. Wanita berjubah putih itu memandang Jiang Chen. Orang ini benar-benar tidak takut. Apa dia bodoh? Bahkan jika dia mencoba menyelamatkanku, tidak ada gunanya mengorbankan dirimu sendiri. Dia pikir dia idiot. Kamu tidak percaya. Ayo kita coba. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut saat menghadapi makhluk itu. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu ketika kamu kuat, tapi sekarang kamu berada di kaki terakhirmu. Aku akan menjadi tidak berguna jika aku diganggu oleh makhluk yang begitu lemah. Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjatuhkan saya. Aku, ular Azure Es yang mendalam, dapat dengan mudah membunuhmu hanya dengan satu nafas. Makhluk itu sombong. Kamu bukan tandingannya. Wanita berjubah putih berkata dengan dingin. Bahkan jika dia akan mati, dia masih bertindak dengan bangga dan jijik, seolah-olah dia adalah angsa surgawi. Aku akan memberimu kesempatan gratis. Coba bunuh aku jika kamu benar-benar bisa. Kata makhluk itu dengan sombong. Baik, Jiang Chen tidak seperti itu. Plus, apa yang harus sopan terhadap ahli dewa surgawi? Dia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Telapak tangan Jiang Chen bergerak. Dalam sekejap, 5 elemen api sejati muncul di telapak tangannya. Api matahari, api naga sejati, api petir sejati, api suci kilin, dan api ilahi vermilion. Seluruh kekosongan terasa seperti akan meleleh dari 5 nyala api. Danau beku 10 li langsung meleleh karena panas. Ekspresi makhluk itu langsung menjadi sangat jelek. Itu tidak mengenali kelima api, tapi bisa merasakan energi menakutkan yang berasal dari mereka. Mereka benar-benar kutukannya. Ini bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Makhluk itu kaget. Bahkan wanita yang dingin itu pun tergerak. Tidak heran dia berkata dia bisa membantuku. Kelima api ini terasa berbahaya bahkan bagi saya. Cukup menakutkan. Saya tidak akan takut jika saya masih pada kekuatan puncak saya. Tapi sekarang saya terluka dan kekuatan saya menyusut api ini bisa langsung melahapnya. Segel naga 3000 api. Jiang Chen meraung. 5 api langsung bergabung bersama dan segel naga 3000 api menyerang, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Kekuatan Jiang Chen setara dengan Latte Void God. Ditambah lagi, dengan makhluk yang ceroboh dan 5 elemen api sejati benar-benar menekan elemen makhluk itu, dia berada di atas angin sepenuhnya melawan makhluk itu. Makhluk itu terluka parah, ia kembali hanya untuk mencari kelereng. Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Makhluk itu meraung. Tapi makhluk itu bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena segel naga 3000 api telah benar-benar melahapnya. Makhluk itu bahkan tidak bisa membalas karena dimakan oleh ular api. Tidak ada pembalasan yang bisa dilakukan dalam naga 3000 api. Saat nyala api turun, makhluk itu meronta, dan kemudian berubah menjadi abu pada akhir dari gerakannya yang tidak ada gunanya. Adegan itu membuat wanita berjubah putih itu sangat terkejut. Bukankah ini terlalu menakutkan? Makhluk itu pasti tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mati di bawah tangan anak kecil Void God. Kehancuran, dimanapun nyala api mencapai. Kamu siapa? Wanita berjubah putih itu bertanya. Aku hanya pemanen obat. Jiang Chen menjawab tanpa daya. Bisakah kamu benar-benar membantuku? Saya harus bisa. Jika saya tidak bisa, saya bisa menghangatkan Anda dengan menggunakan tubuh saya. Haha, Jiang Chen berkata sambil tertawa. Itu tidak lucu. Wanita berjubah putih itu menjawab dengan dingin sekali lagi. Tidak masalah jika kamu percaya atau tidak, aku hanya ingin membantu.
Melihatmu kesakitan, Jiang Chen belum menyelesaikan kalimatnya dan ekspresi wanita itu berubah sekali lagi saat tangannya menekan dadanya dengan menyakitkan. Saya dingin, saya flu. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa? Mengapa Anda bertindak seperti orang suci bahkan di saat yang mengerikan? Datang, saudara ini akan menyelesaikannya hanya dengan pelukan. Jiang Chen berpikir, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia tahu bahwa karakter wanita ini tidak akan sesuai bahkan jika dia mati. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan saya. Tetapi jika Anda memiliki motif tersembunyi, saya akan membunuh Anda. Wanita itu berkata dengan dingin, menatap langsung ke mata Jiang Chen. Bersantai, seorang pria dengan integritas tinggi masih akan kalah melawanku. Jiang Chen berkata dengan arogan. Bagaimana Anda bisa tetap sombong itu saat memeras saya? Api matahari yang kamu tanamkan memang cukup berguna dalam menekan cold ki di tubuhku. Namun, masih belum bisa meringankan kondisi saya dalam waktu yang lama. Ki dingin dari ular Azure Es yang mendalam tidak dapat diremehkan karena ia adalah seorang ahli di alam dewa surgawi akhir. Wanita itu berkata dengan lembut tetapi kata-katanya penuh dengan kebencian terhadap ular Azure Es yang mendalam. Apakah maksud Anda nyala api saya hanya bisa memberi Anda kelegaan sementara tetapi tidak bisa menghilangkan cold ki? Jiang Chen bertanya dengan suara rendah. Iya, wanita itu mengangguk sedikit, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan saat ini. Namun, dia tidak bisa menyalahkan siapapun, terutama Jiang Chen karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ayo coba ini. Saya kira ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikannya. Saya akan mencoba menggunakan 5 elemen True Fire saya untuk membasmi cold ki di tubuh Anda. Jiang Chen menawarkan. Dia kemudian duduk di seberang Jiang Chen dan kemudian mendorong telapak tangannya ke telapak tangannya dengan erat. Pada saat ini, dia agak malu karena ini adalah pertama kalinya seorang pria menyentuh tangannya. Sementara itu, es dan api bercampur di antara mereka. Meskipun Jiang Chen belum mulai, wanita itu sudah dikejutkan oleh kekuatan Jiang Chen. Dia hanyalah dewa kekosongan awal, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. 5 elemental True Fire di tubuhnya bahkan menakutkan. Jika orang biasa memiliki api ini, mereka mungkin sudah terbakar habis. Merasakan suhu tubuh Jiang Chen, wanita berjubah putih itu menggigit bibirnya dengan ringan sementara dia tersipu di balik penutup cadar birunya. Jari-jari mereka terkunci rapat, dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki keintiman seperti ini dengan seorang pria. Tenangkan pikiran Anda, saya akan menyempurnakan ki dingin di tubuh Anda. Tenangkan diri Anda dan jangan melawan, jika tidak, kemajuan akan sangat lambat dan mungkin gagal. Jiang Chen berkata, lalu dia mulai menanamkan 5 elemen api sejati ke dalam tubuh wanita itu. Meskipun itu hanya sedikit esensi dari 5 elemen api sejati, wanita itu sudah merasakan panas yang ekstrim. Ki dingin tiba-tiba berubah pada saat ini dan menjadi seperti gelombang dahsyat, mengalir keluar dari tubuhnya. Cold ki berselisih dengan panas yang membuat wanita itu merasa lebih menderita. Meskipun Jiang Chen tidak bisa melihat wajahnya sekarang, dia bisa membayangkan penderitaan yang dia rasakan saat ini. Wanita berjubah putih merasa bahwa dia dikelilingi oleh gelombang panas sementara dantiannya ditelan oleh cold ki. Sebenarnya tidak mudah bagi inti dari 5 elemen api sejati untuk menembus korosi ki dingin. Aku tidak percaya kamu sekuat itu. Hal yang mematikan, aku akan menghantuimu. Mata Jiang Chen tiba-tiba menjadi kejam dan dia meningkatkan kekuatannya untuk menanamkan lebih banyak esensi dari 5 elemen api sejati ke dalam tubuh wanita berjubah putih itu. Akhirnya, cold ki yang mengerikan mundur perlahan sementara 5 elemental True Fire menelan wanita berjubah putih itu dan menjadi sangat panas. Tiba-tiba, Jiang Chen menggigil sedetik karena dia merasa lemah juga. Meskipun dia masih dalam proses pemulihan, dia telah menanamkan sebagian besar esensi dari 5 elemen api sejati ke dalam tubuh wanita berjubah putih itu. Wanita itu menyipitkan matanya sambil melihat ke arah Jiang Chen. Orang ini benar-benar cukup mampu karena cold ki di tubuhnya telah ditahan sekarang. Namun, dia bisa merasakan bahwa ki dingin masih seperti pisau tajam yang tergantung di atas dantiannya yang bisa meledak kapan saja. Sementara itu, akan lebih sulit baginya untuk memulihkan kekuatannya, dibandingkan dengan Jiang Chen. Pada saat ini, pakaian Jiang Chen sudah benar-benar basah kuyup oleh keringatnya sendiri. Wanita berjubah putih menatapnya, merasa sedikit tersentuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan ekspresi wajah yang serius. Meskipun saya belum mencapai alam untuk membantu Anda membasmi cold ki di tubuh Anda, saya setidaknya telah membantu Anda mengurangi sebagian dari rasa sakit Anda. Racun cold ki mungkin tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda dalam waktu singkat. Terima kasih banyak. Ada cara untuk membasmi cold ki di tubuh Anda. Hehe. Yue tiba-tiba muncul di samping Jiang Chen saat ini dan berkata sambil tersenyum. Kamu siapa? Wanita berjubah putih itu memandang Yue. Kakak, aku adik perempuannya. Aku akan memberitahumu secara diam-diam. Yue berbisik pada wanita berjubah putih itu. Jiang Chen terlalu malas untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Gadis kecil ini baru saja mengenal wanita itu tetapi sudah mulai menceritakan rahasianya yang tidak dapat didengarnya. Begitu Yue selesai berbisik, wanita berjubah putih itu segera tersipu. Saya mengatakan yang sebenarnya dan ini adalah satu-satunya cara. Yue berkata dengan serius. Wajah kecilnya terlihat jujur tetapi juga membawa rasa kedewasaan. Bagaimana caranya? Yue, beritahu aku tentang itu. Jiang Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kamu seharusnya tidak tahu dan tidak seharusnya bertanya. Wanita berjubah putih berkata dengan dingin. Jiang Chen tercengang dan bertanya-tanya mengapa dia tidak tahu dan bertanya tentang itu. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupnya sekarang, namun dia memutuskan untuk berpaling sekarang. Aku mungkin akan mengikuti kalian semua selama 2 bulan sampai kekuatanku pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat itu, saya akan dapat menekan ki dingin di tubuh saya sendiri. Jangan khawatir, aku juga akan memberimu hadiah. Begitu dia selesai berbicara, wanita berjubah putih itu memegang lengan Yue dan berjalan menuju kaki Gunung Rusamon. Ikuti kami, kakak. Yue menyeringai dan berkata dengan cara yang lucu. Bagaimana kamu bisa tetap sombong itu saat memerasku? Tidak bisakah kamu mengendalikan amarah dewimu? Jiang Chen memutar matanya sambil mengikuti kedua gadis itu menuruni bukit. Di bawah pohon tua, ada bayangan seorang lelaki tua yang sedang duduk. Kenapa kamu pulang larut malam? Old Gang Tu memandang Jiang Chen dan Yue dan berkata. Dia memperhatikan wanita di samping mereka dan segera tahu bahwa dia bukan manusia biasa. Matanya terlihat sangat arogan dan tajam dan dia tampak seperti burung phoenix yang sombong. Feng Manlou yang tangguh. Old Gang Tu mengetuk pipanya dan berkata dengan suara rendah. Dia benar-benar terluka. 5 elemen api sejati saya dapat membantunya meringankan kondisinya tetapi tidak dapat membasmi racun. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Bahkan 5 elemen api sejatimu tidak bisa membasmi racun. Dia terlihat terluka parah. Kata Old Gang Tu sambil menutup matanya sambil menghembuskan asap. Keesokan paginya, ketika Jiang Chen masih tidur, dia dibangunkan oleh suara di luar. Old Gang Tu, di mana dia? Serahkan dia padaku. Jika tidak, saya akan menggeledah tempat Anda. Feng Manlou berpakaian bagus hari ini. Berdiri di depan Old Gang Tu, dia mencibir dan berkata dengan sikap sombongnya yang biasa.
Saya telah memberitahu Anda bahwa dia adalah tamu saya dan dia bukan budak yang bekerja untuk Anda. Keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Bukankah ayahmu mengajarimu untuk menghormati orang tua? Old Gang Tu sangat marah. Meskipun dia sudah cukup tua, dia sepertinya sama sekali tidak menatap Feng Manlou. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengambil tindakan, Old Gang Tu. Feng Manlou mendengus. Sepertinya Feng Xian, lelaki tua itu memilih untuk diam. Karena dia bahkan tidak bisa mengendalikan putranya, bagaimana dia bisa memerintah desa Peng Tu? Kepala desa ini sangat mengecewakan, bukan? Kata Old Gang Tu, kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu pada ayahku. Hari ini, saya harus membawanya kembali. Dan aku juga akan kabur ke tempatmu, hanya dengan begitu aku akan puas. Hahaha, Feng Manlou berkata dengan sikap tirani dan tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Gang Tu tua. Di belakangnya, ada 5 ahli di alam dewa kekosongan tengah ke atas. Orang-orang ini jelas adalah murid dari Sekte Feng yang mendalam. Aku akan membantu ayahmu memberimu pelajaran. Anak yang sombong dan bodoh. Di desa ini, belum giliranmu untuk menggeledah rumahku. Kamu persis seperti ayahmu yang pengecut yang tidak pantas menerima kebaikan orang lain. Old Gang Tu mendengus lalu bergegas ke Feng Manlou sambil memegang pipa bertangkai panjangnya. Feng Manlou tiba-tiba gemetar ketakutan sementara ekspresi wajahnya tampak stres. Old Gang Tu memang sangat kuat sebagai Middle Void God yang satu langkah lagi dari Latte Void God. Kekuatannya tidak bisa diremehkan sama sekali. Feng Mantou saat ini hanyalah dewa kekosongan tengah. Namun, dia adalah murid dari Sekte Feng yang mendalam, dan ada 5 saudara senior yang berdiri di belakang punggungnya. Hari ini, dia akan pergi ke Old menendang Gang Tu dari desa Peng Tu. Dia sebenarnya ingin mengambil tindakan melawan Old Gang Tu sebelumnya tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Kali ini, dia menangkap kesempatan emas, bagaimana dia bisa tidak melakukan apa-apa. Meskipun ayahnya adalah kepala desa, dia selalu dikritik oleh Old Gang Tu. Itu sebabnya dia berpikir untuk memberantas orang tua itu. Pertempuran antara Old Gang Tu dan Feng Manlou telah menarik perhatian penduduk desa. Namun, hanya Feng Xian yang tidak keluar untuk menonton pertempuran dan ini berarti Feng Xian diam-diam memberikan persetujuan kepada putranya untuk pertempuran ini. Keluar dari sini, Feng Manlou berteriak dengan marah sementara tongkat panjang di tangannya mengarah ke langit. Dengan arah angin, dia membuat pukulan ke Gang Tu lama. Itu adalah alat ilahi. Wajah Old Gang Tu jatuh dan buru-buru menarik diri. Perbedaan antara kekuatan mereka tidak banyak tetapi berubah dengan penambahan sepotong alat ilahi. Ini hanyalah bagian dari alat ilahi palsu tapi kamu telah ketakutan karenanya. Haha, ini sangat lucu. Feng Manlou membenci Old Gang Tu. Bahkan jika Anda memiliki alat ilahi, lalu apa? Kamu pikir aku akan takut padamu? Old Gang Tu tidak mundur selangkah tetapi mengambil tindakan terhadap Feng Manlou. Ketika pertempuran meningkat ke tingkat yang intens, dua sosok saling bertautan dan adegan pertempuran menjadi pertunjukan bagi semua orang di desa Peng Tu. Karena Feng Xian belum keluar untuk menghentikan pertempuran sampai saat kritis ini menunjukkan bahwa dia membiarkan putranya membunuh Gang Tu. Old Gang Tu menunjukkan tekad yang besar dalam pertempuran ini, namun, Feng Manlou juga tidak biasa. Meskipun senjata di tangannya bukanlah alat ilahi sejati, kekuatan alat ilahi palsu juga tak terkalahkan. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh True Void Realm. Dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Ling Yun berkata dengan lemah di belakang Jiang Chen karena dia tahu bahwa Jiang Chen mampu mengalahkan lawan. Saudaraku, bagaimana caranya? Pikirkan cara lebih cepat. Yue berkata dengan cemas sementara wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Jangan khawatir. Selama saya di sini, tidak ada yang akan terjadi pada kakek. Jiang Chen menyentuh dahi Yue dan berkata dengan tenang. Aku percaya padamu, saudara. Kepercayaan tanpa syarat Yue telah membuat Jiang Chen merasa bahwa beban di bahunya menjadi lebih berat sekarang. Orang tua, mati. Feng Manlou berteriak dengan marah. Teknik tongkatnya menakutkan dan dia menggunakan tongkatnya untuk menyapu ke segala arah. Dia berhasil melakukan pemogokan di Old Gang Tu saat bahu Old Gang Tu dipukul dengan keras. Dia dikirim terbang sementara darah muncrat dari mulutnya. Old Gang Tu tampak pucat. Saya adalah murid dari Sekte Feng yang mendalam. Kamu hanya akan mati jika melawanku. Feng Manlou meremehkan semua orang, termasuk penduduk desa yang hanya menonton pertempuran untuk hiburan. Ini adalah martabatnya dan juga martabat ayahnya. Di masa depan, siapapun yang berani membuat masalah di desa Peng Tu, orang pertama yang harus mereka pikirkan adalah Feng Manlou. Muda dan berbakat, Feng Manlou dapat dianggap berubah menjadi berenang dari bebek kecil karena ia telah menjadi murid dari Sekte Feng yang mendalam. Sik, sepertinya desa Peng Tu kita akan mengalami menyebalkan di masa depan. Old Gang Tu adalah orang yang baik tapi dia menderita hari ini. Siapa yang berani mengatakan apapun di desa Peng Tu di masa depan? Siapa yang tidak setuju dengan mereka? Feng Xian, lelaki tua jahat itu berani bersikap konyol karena putranya adalah murid Feng Sekte yang mendalam. Saya tidak pernah tahu bahwa ada dendam antara Feng Xian dan Old Gang Tu. Dia hanya ingin memberantas siapapun yang memiliki pendapat berbeda darinya. Banyak orang merasa tidak layak untuk Old Gang Tu. Orang-orang di desa Peng Tu biasanya sangat menghormati Old Gang Tu karena dia adalah seorang pria dengan hati yang besar. Dia sangat baik kepada orang lain dan dia telah membantu banyak orang di desa 10 Li 8. Namun, karena Feng Manlou telah menjadi murid Feng Sekte yang mendalam, siapa yang berani melawannya? Bahkan desa Peng Tu yang terkuat, Old Gang Tu, dikalahkan oleh Feng Manlou, tentu saja tidak ada yang berani mengatakan sesuatu untuk membantu Old Gang Tu. Kakek, Yue berlari ke arah kakeknya dan mengangkatnya. Biar aku yang menangani ini, Tuan. Jiang Chen berkata, memutuskan untuk membunuhnya. Hati-hati, Old Gang Tu memperingatkan. Dia tahu bahwa dia telah menderita luka parah sekarang dan hampir terbunuh. Sia-sia baginya untuk terus berjuang, jadi dia mundur selangkah. Anak muda, akhirnya kamu ada di sini. Ikutlah denganku dan kamu mungkin masih bisa mempertahankan hidupmu, kata Feng Manlou bangga. Hai men, kapan wanita cantik seperti itu muncul? Seorang wanita dengan syal biru menutupi wajahnya, bahkan aku tidak bisa menahan perasaan sayang padamu. Ah, hahaha. Mata Feng Manlou tiba-tiba menjadi lebih tajam saat dia melihat Ling Yun yang berdiri di belakang Jiang Chen. Meski mengenakan kerudung, Feng Manlou masih bisa membayangkan betapa kecantikannya tak tertandingi. Kecantikan seperti ini memang ditakdirkan untuk menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Kembalikan wanita ini untuk tuan muda kita. Pria yang berdiri di belakang Feng Manlou berkata dengan suara rendah. Feng Manlou mengerutkan kening karena di awalnya berencana untuk menjadikan wanita itu sebagai gundiknya. Tapi, karena kakak laki-lakinya sudah membuat perintah seperti itu, dia hanya bisa membawanya kembali ke Master Sekte Muda. Pria yang berlidah panjang, Feng Manlou merasa tidak enak di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Persis seperti yang saya pikirkan. Feng Manlou menyeringai dan berkata. Dia melirik penuh kelicikan dan nafsu kepada Ling Yun. Wanita yang sangat cantik, saya sangat ingin melepas kerudungnya dan menikmati kecantikannya. Dia pasti sangat cantik. Orang-orang ini harus dibunuh. Ling Yun berkata dengan lemah.
Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda memiliki lidah yang tajam. Aku sangat menyukaimu, adik kecil. Haha, Feng Manlou mencibir. Hebat, kami memiliki pikiran yang sama. Kemudian saya akan membunuh mereka semua untuk mencegah masalah yang akan terjadi di masa depan. Jiang Chen melirik Ling Yun lalu mengambil langkah maju, bergegas menuju Feng Manlou. Mereka mengandalkanmu, dewa kekosongan awal yang terluka. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, berani menantang saya. Sepertinya saya akan memberi orang-orang di desa Peng Tu sebuah pelajaran. Mereka yang tidak tahu tentang hidup dan mati tidak akan hidup terlalu lama pada akhirnya. Karena Anda sangat keras kepala, saya akan memenuhi keinginan Anda. Hari ini, tidak hanya Old Gang Tu yang harus mati, Anda juga harus dimakamkan bersama dengannya. Kemudian, kedua wanita itu akan jatuh padaku. Feng Manlou sangat percaya diri dan dia meremehkan Jiang Chen. Baginya, dia bisa membunuh lawan ini dengan mudah, kenapa dia harus khawatir? Orang bodoh pantas mati, Ling Yun berkata dengan lemah. Dia tahu tentang kompetensi Jiang Chen dan bahwa dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Feng Manlou ini juga hanya seperti bantal bersulam yang hanya enak dilihat tetapi tidak ada gunanya. Begitu dia bertemu dengan seorang ahli, dia tidak berguna. Memang, orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang seperti dia pantas mati. Jiang Chen mengangguk dan berkata, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuhnya menyebar ke seluruh langit. Old Gang Tu sedikit terkejut karena dia bisa melihat bahwa Jiang Chen sebenarnya tidak sederhana. Ambil tindakan sekarang, jika tidak, kamu tidak akan pernah tahu apa itu kematian. Jiang Chen berkata, jangan terlalu sembrono sebelum kamu merasakan pukulan saya. Trik kecil. Jiang Chen tersenyum sambil mengambil langkah maju, menggenggam alat ilahi palsu Feng Manlou. Staf yang panjang itu dengan mudah ditahan oleh Jiang Chen, dan Feng Manlou dikirim terbang 100 meter jauhnya. Di atas kekosongan, senior Feng Manlou semua tercengang. Apakah seorang ahli benar-benar seorang ahli? Orang dapat melihat itu dari keahliannya ketika dia mengambil tindakan. Keterampilan Jiang Chen benar-benar membuat mereka takut saat dia berhasil memahami alat ilahi palsu dan membuang Feng Manlou. Ini sangat mengejutkan. Orang ini sangat mampu. Old Gang Tu tersenyum sambil menyeka darah yang ada di sudut mulutnya. Kali ini, dia telah menyelamatkan orang yang tepat yang mungkin bisa membantunya melewati krisis ini. Bagaimanapun, bahkan jika Jiang Chen tidak ada di sini, Feng Manlou masih akan kembali dari sekte Feng yang mendalam untuk menunjukkan kekuatannya di depan Gang Tu lama. Feng Manlou bahkan berpikir untuk membunuh Old Gang Tu untuk membantu ayahnya mendapatkan lebih banyak kekuatan. Otoritas Gang Tu jauh lebih kuat dibandingkan dengan ayahnya, yang berarti Feng Xian adalah kepala desa yang mengerikan. Namun, Old Gang Tu tidak pernah memiliki niat untuk memperebutkan kekuasaan atau otoritas bahkan jika yang lain, terutama keluarga Feng, tidak mempercayainya. Itulah mengapa Feng Xian mengizinkan putranya melakukan ini. Old Gang Tu tidak pernah berani melawan sekte Feng yang mendalam karena dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, Feng Manlou akan mengambil kesempatan untuk memfitnahnya. Jiang Chen memegang kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berjalan melintasi kehampaan. Setiap langkah dari Azure Dragon Five Steps benar-benar menghancurkan surga dan menakutkan. Setiap langkah dipenuhi dengan aura misterius. Feng Manlou merasa sangat tegang karena orang ini telah memberinya rasa krisis. Dia tidak berani meremehkan Jiang Chen lagi. Meskipun Jiang Chen hanyalah dewa kekosongan awal, bahkan sulit untuk menghadapinya dibandingkan dengan Old Gang Tu. Staf ilahi Aotian, Feng Manlou memegang tongkat panjang di tangannya, menyapu ke segala arah dengan cara yang tak tertandingi dan sombong. Pada saat yang sama, langkah kelima dari Azure Dragon Five Step Jiang Chen telah menggelapkan langit dan bumi. Feng Manlou merasakan bahwa kekosongan di atasnya sudah sepenuhnya ditekan oleh Jiang Chen dan dia kehilangan kekuatan untuk melakukan serangan balik. Sulit baginya untuk mengambil tindakan apapun dan stafnya sama sekali tidak berguna melawan Jiang Chen. Azure Dragon Five Step Jiang Chen telah memperkuat kekosongan dan menghancurkan kekosongan di atas Feng Manlou. Tekanan tiba-tiba seperti itu membuat Feng Manlou benar-benar tercengang karena dia bahkan kesulitan bernapas. Seteguk darah menyembur dari mulutnya dan ekspresi wajahnya terlihat sangat mengerikan. Aku akan membunuhmu. Feng Manlou meraung marah sementara wajahnya tampak pucat pasi. Pada saat ini, dia tidak memegang sikap membiarkan hal-hal menjadi peluang lagi. Dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika tidak, reputasinya akan hancur. Itu akan dihancurkan oleh siapapun yang tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Di sisi lain, dia, Feng Manlou, adalah murid dari sekte Feng yang mendalam. Karena kamu berani menyinggung perasaanku, itu artinya kamu sudah muak hidup di dunia ini. Hari ini, aku harus membunuhmu. Feng Manlou mengambil tindakan, bergegas menuju Jiang Chen lagi. Kali ini, teknik tongkatnya mencengangkan, namun, sosok Jiang Chen berkedip-kedip, menggunakan 9 serigala hantu. Feng Manlou sama sekali tidak bisa menangkap sosoknya. Sementara itu, Jiang Chen mengambil kesempatannya dan mendaratkan pukulan berat menggunakan segel naga tempur 5 elemen di dada Feng Manlou. Darah muncrat dari dadanya sementara wajah Feng Manlou menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Teknik mengerikan itu membuat Feng Manlou merasakan kematian. Guo senior, bantu aku. Feng Manlou berteriak minta tolong namun Jiang Chen tidak menunda serangannya dan menekan Feng Manlou dengan keras. Jiang Chen sudah memutuskan untuk membunuhnya. Tiba-tiba, sesosok terbang entah dari mana dan menekan Jiang Chen. Kekuatannya naik ke alam dewa kekosongan tengah dan jauh lebih kuat daripada Feng Manlou. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa seorang murid dari sekte besar seperti dia biasanya lebih kuat dari alam dewa kekosongan akhir yang biasa. Menjauhlah. Guo Cendong meraung dengan suara yang dalam sambil menendang ke arah Jiang Chen. Jiang Chen langsung bertahan dengan tendangannya juga. Kedua kekuatan mereka adalah leher dan leher sehingga tidak ada dari mereka yang berada di atas angin dalam pertempuran. Namun, Jiang Chen tidak akan menyerah hanya karena kedatangan Guo Cendong. Dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Feng Manlou. Pedang yang menghancurkan 100.000 serangan. Jiang Chen mengeluarkan pedangnya dan melakukan serangan. Pedang naga langit terbang menembus kehampaan dan menembus otak Feng Manlou. Semua orang menarik napas dingin dan menyadari bahwa Jiang Chen terlalu berani untuk membunuh Feng Manlou. Feng Manlou adalah putra kepala desa, Feng Xian, dan dia bahkan murid dari sekte Feng yang mendalam. Jika insiden ini disebarkan, sekte Feng yang mendalam tidak akan pernah memaafkan Jiang Chen. Pedang Jiang Chen menembus kehampaan, kembali ke tangannya dengan momentum yang menjulang tinggi. Tidak ada darah yang bisa dilihat di pedang sementara ki pedang menyatu dengan baik dengan cara Jiang Chen yang mengesankan. Pada saat ini, Feng Manlou telah meninggal tetapi matanya masih dipenuhi ketakutan dan kengganan. Tidak peduli bagaimana, dia sudah mati. Anak laki-laki itu telah menyebabkan banyak masalah. Ya, sekte Feng yang mendalam dan beberapa ahli pasti tidak akan melepaskan insiden ini. Dan Feng Xian yang selalu mengutamakan putranya pasti akan membunuh pemuda ini dengan segala cara. Pertarungan hidup dan mati akan terjadi di sini. Banyak orang sangat menyesal atas kematian Feng Manlou, tetapi ada juga orang yang bertepuk tangan atas kematiannya. Ketika Feng Manlou masih hidup, dia selalu menggertak penduduk desa dan membuat mereka kesal. Sayangnya, ayahnya adalah kepala desa dan dia berbakat, jadi tidak ada seorang pun di desa yang berani melawannya.
Karena dia menjadi bagian dari Sekte Feng yang mendalam, dia menjadi lebih sombong dan memandang rendah semua orang. Hari ini, dia dibunuh oleh orang luar dan itu cukup mengasyikkan. Kerja bagus, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Guo Chendong memandang Jiang Chen dan berkata sambil mengertakkan gigi. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen masih memutuskan untuk membunuh Feng Manlou meskipun ditentangnya. Meskipun Feng Manlou sombong, itu bukan tempat Jiang Chen untuk menghakiminya karena dia adalah murid dari Sekte Feng yang mendalam. Mengapa saya perlu meminta nasihat dari Anda ketika saya membunuh orang? Jiang Chen bertukar pandang dengan Guo Chendong karena mereka saling bertentangan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami akan berkompromi denganmu setelah kau membunuh Feng Manlou? Di mataku, dia hanyalah seekor guguk. Tetapi tentunya jika Anda ingin memukuli seekor guguk, Anda harus melihat siapa tuannya. Jadi, hari ini kamu akan mengimbangi nyawanya. Guo Chendong tersenyum dan berkata, Bestart, siapapun yang ingin menghentikan saya akan membunuh mereka. Jiang Chen tampak tenang. Bahkan jika semua orang ini bersatu, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan mereka semua. Guo senior, orang ini terlalu sombong. Anda harus memberinya pelajaran. Benar, senior Guo. Beritahu dia bahwa tidak menyenangkan menindas murid-murid Sekte Feng yang mendalam. Dia harus membayar harga dengan darahnya. Pernahkah kamu mendengarnya? Anda harus membayar harga dengan darah Anda. Bahkan jika aku memaafkanmu, saudara-saudaraku tetap tidak akan memaafkanmu karena membunuh Feng Manlou. Guo Chendong menatap Jiang Chen. Kalian telah berbicara banyak omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Feng yang mendalam begitu tak tertandingi? Apakah Sekte Feng yang mendalam benar-benar sekte nomor 1 di bawah langit? Beraninya kalian berbicara seperti ini padaku. Karena saya bisa membunuh Feng Manlou, saya juga bisa membunuh lebih banyak orang seperti Feng Manlou. Jiang Chen berkata dengan kejam. Kamu membenci Sekte Feng yang mendalam. Sepertinya Anda bosan hidup. Apa-apaan? Jika Anda ingin memulai pertempuran, mari kita mulai. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku di sini mendengarkan omong kosongmu. Jiang Chen mengambil inisiatif dan melakukan pukulan dengan pedangnya. Ketajaman pedangnya sangat mengerikan dan membuat Guo Chendong menarik nafas dingin. Pedang yang begitu tangguh, kekuatan yang menakutkan. Ini jelas merupakan alat ilahi tak tertandingi yang lebih kuat dari alat ilahi surgawi. Ling Yun menyipitkan matanya, dia tertegun. Ini jelas merupakan alat ilahi yang tiada taraf, tetapi Jiang Chen telah dilindungi dan belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, itu sudah cukup untuk menekan semua jenis alat ilahi. Old Gang Tu tidak bisa tidak melirik Ling Yun karena dia tahu bahwa wanita ini juga bukan orang yang sederhana. Dia berhasil menemukan bahwa pedang naga langit Jiang Chen bukanlah alat ilahi yang normal. Kakek, begitu banyak orang yang menghadapi saudara Jiang Chen. Akankah dia bisa mengatasi ini? Yue berkata dengan suara lemah karena dia khawatir tentang Jiang Chen. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada saudaramu. Ling Yun memandang Yue dan berkata, jika Yue cukup kuat, aku akan bisa melindungi kakek dan saudara Jiang Chen. Yue tidak ingin melihat kakaknya terluka. Yue menggigit bibirnya dan berkata, wajah kecilnya menunjukkan semacam ketangguhan saat dia ingin menangis juga. Semoga kamu tidak mengecewakan kami. Ling Yun bergumam dan menatap punggung Jiang Chen. Jiang Chen bertukar beberapa serangan dengan Guo Chendong namun Guo Chendong tidak berada di atas angin sama sekali. Dia benar-benar meremehkan Jiang Chen dan menyadari bahwa kekuatan Jiang Chen tidak lebih lemah darinya meskipun Jiang Chen jelas terluka sekarang. Alat ilahi di tangan Jiang Chen tampak cukup tangguh juga. Saya cukup tertarik dengan pedang di tangan Anda. Jika Anda bersedia memberikan saya pedang Anda, saya mungkin mengampuni hidup Anda. Rupanya, Guo Chendong digerakkan oleh pedang naga surgawi Jiang Chen. Meskipun dia tidak tahu kualitas pedang naga langit, itu tidak dapat disangkal adalah alat ilahi sejati. Kamu terlalu banyak bicara. Apakah Anda pikir Anda bisa menyentuh pedang ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak tertandingi? Hehe, jika kamu bisa mengambil ini dariku, aku akan memberikannya kepadamu dengan sukarela. Jiang Chen mencibir. Baiklah, aku akan mengambil pedang ini. Guo Chendong memegang tombak panjang yang tampaknya merupakan alat ilahi palsu, oleh karena itu sulit baginya untuk melakukan apapun. Dia ditekan sepenuhnya di bawah pedang naga surgawi Jiang Chen dan kehilangan momentum yang dia miliki ketika dia berurusan dengan juniornya. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melarikan diri dari serangan saya. Limpahan tombak. Guo Chendong berteriak dan memegang tombak panjangnya. Lingkungan sekitarnya sepertinya membeku saat ini. Ini adalah teknik tombak yang membuatnya populer. Tidak banyak murid eksternal dari Sekte Feng yang mendalam yang bisa melarikan diri dari teknik tombak ini. Pedang yang mematahkan 100.000 serangan. Jiang Chen tidak menggunakan semua kekuatannya tetapi serangannya sudah cukup untuk mengguncang bumi dan surga. Pedang naga langit menyapu seluruh alam semesta dan Guo Chendong tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari serangan Jiang Chen sama sekali. Tombaknya dirobek langsung oleh Jiang Chen. Tombak emasku, aku akan membunuhmu, orang menyebalkan. Guo Chendong tercengang saat ini karena dia dipukul mundur oleh Jiang Chen dan tombak emasnya terputus. Bagaimana dia bisa melupakan penghinaan seperti ini? Terutama ini terjadi di depan begitu banyak orang, dia pasti tidak akan membiarkan Jiang Chen pergi. Di antara dewa sejati, tidak banyak dari mereka yang bisa mendapatkan alat ilahi palsu. Diperkirakan hanya dewa surgawi atau dewa sejati tertinggi yang akan mendapatkannya. Meskipun tol ilahi palsu hanyalah pengganti alat ilahi, kekuatannya juga sangat menarik. Guo Chendong benar-benar memperoleh alat ilahi palsu ini secara kebetulan, jadi itu alat ilahi yang paling signifikan. Namun, itu rusak di tangan Jiang Chen sekarang, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Cara mengesankan Heavenly Dragon Sword sangat menarik. Itu terbang melalui bahu Guo Chendong dengan ganas. Jika Guo Chendong tidak berhasil menghindarinya, dia akan terluka parah. Seseorang harus menggali akar saat menyiangi. Masih belum mengambil tindakan. Apa yang kalian tunggu? Guo Chendong meraung marah. Dia berada di bawah serangan tragis Jiang Chen tetapi orang-orang ini masih duduk dan menonton pertunjukan. Cepat dan bantu kakak senior Guo. Formasi 500.000 Luo. Guo Chendong berteriak dengan suara yang dalam. Kelima dari mereka bergandengan tangan untuk menempatkan Jiang Chen ke dalam pelantikan. 4 dari mereka telah mencapai puncak alam dewa kekosongan tengah. Formasi Five Spirit Thousand Luo yang mereka bentuk itu kasar bahkan bagi para ahli Latte Void God. Saya akan melihat kemana Anda akan melarikan diri kali ini. Guo Chendong menunjuk Jiang Chen. Formasi Five Spirit Thousand Luo adalah mistik dan aneh. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang seperti itu. Siapa yang takut dengan teknik yang lemah seperti itu? Jiang Chen mencibir dan tidak peduli tentang ini sama sekali. 5 elemen api sejati terkondensasi pada saat ini. Segel naga 3.000 api. Jiang Chen melakukan pukulan mengerikan yang membuat mereka berlima menarik napas dingin. Formasi Five Spirit Thousand Luo hancur segera sementara Guo Chendong dan yang lainnya telah kehilangan semua kekuatan mereka untuk melawan dan benar-benar dikalahkan. Serangan yang mengerikan. Betul sekali. Sepertinya Sekte Feng yang mendalam akhirnya menemui masalah. Haha, pemuda ini benar-benar membuat saya terkesan. Luar biasa. Saya pikir kali ini, anak muda benar-benar menemukan masalah untuk dirinya sendiri.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa menyenangkan untuk menindas orang-orang dari Sekte Feng yang mendalam? Saya telah mendengar bahwa jika seseorang membunuh seseorang dari Sekte Feng yang mendalam, sekte itu akan memburu dan membunuh mereka. Reputasi Sekte Feng yang mendalam terkenal karena ketangguhannya dan tidak ada yang berani menantang mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mudah untuk menindas sekte karena reputasi mereka. Lain kali kita akan membalas dendam. Guo Chendong tahu bahwa bahkan jika mereka berlima bergandengan tangan, mereka masih belum cocok untuk Jiang Chen. Kali ini, mereka benar-benar bertemu dengan orang yang tidak dapat mereka bully dengan mudah. Meskipun ahli Dewa Kekosongan Tengah, mereka telah diperlakukan sebagai monkey dan ditendang oleh Jiang Chen yang hanya Dewa Kekosongan awal. Kamu tidak bisa mengalahkanku, itu sebabnya kamu berpikir untuk pergi. Ini tidak masuk akal, bukan? Jiang Chen berkata dengan lemah. Lalu apa yang kamu inginkan? Guo Chendong mencibir. Kami adalah murid dari Sekte Feng yang mendalam. Apakah Anda benar-benar berani mengambil tindakan terhadap kami? Jika Anda melakukan itu, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Guo Chendong masih terlihat sangat arogan. Sepertinya kalian benar-benar bodoh dan berpikir bahwa saya tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Anda. Saya telah membunuh Feng Manlou, menurut Anda apakah saya akan peduli dengan orang lain yang seperti Feng Manlou? Karena kalian sangat keras kepala, maka saya akan menahan kalian di sini. Biasanya, saya tidak akan mengampuni siapapun yang ingin membunuh saya. Saya selalu suka menggunakan kekerasan untuk memperlakukan mereka yang melakukan kekerasan. Mata Jiang Chen seperti mata Dewa Kematian, menyapu Guo Chendong dan yang lainnya. Guo Chendong dan yang lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Dia berani membunuh Feng Manlou, apakah dia akan peduli membunuh orang seperti mereka? Kata-kata Jiang Chen terus muncul di benak mereka. Apakah dia benar-benar akan membunuh mereka? Jika Anda membunuh kami, maka Anda akan melawan Sekte Feng yang mendalam di masa depan. Meskipun dunia ini sangat luas, tidak akan ada tempat di mana Anda bisa menyembunyikan diri. Guo Chendong sangat yakin bahwa Jiang Chen tidak akan berani mengambil tindakan. Saya, Jiang Chen, tidak pernah takut dengan ancaman. Saya tidak peduli jika Anda berasal dari Sekte Feng yang mendalam atau bahkan Sekte Burung yang mendalam. Saya hanya tahu bahwa selama saya membunuh Anda, saya tidak perlu khawatir tentang masalah apapun di masa depan. Jika tidak, kalian pasti akan memainkan beberapa trik di belakangku. Saya tidak ingin diingat dalam pikiran Anda sepanjang waktu. Jiang Chen mengangkat bahu dan berjalan menuju Guo Chendong dan yang lainnya. Pada saat ini, Guo Chendong akhirnya merasakan niat membunuh yang intens yang dilepaskan oleh Jiang Chen. Haruskah saudara Jiang membunuh mereka? Kakek, Yue bertanya. Iya, selalu ada hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup. Jika kakakmu tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhnya. Apa pendapatmu tentang itu? Old Gangtu memegang tangan Yue dengan erat dan berkata dengan suara rendah. Saya tidak ingin mereka menindas saudara laki-laki saya. Mereka semua adalah orang jahat yang pantas mati. Yue berkata dengan suara suram. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan. Namun, siapapun yang menindas Jiang Chen adalah orang jahat di matanya. Kamu tidak bisa membunuhku, Jiang Chen. Jika tidak, Sekte Feng yang mendalam tidak akan pernah berhenti mencari Anda. Ya, kami adalah orang-orang dari Sekte Feng yang mendalam. Jika Anda berani mengambil tindakan apapun, Sekte kami tidak akan memaafkan Anda. Guo Chendong dan yang lainnya sangat ketakutan sekarang. Orang ini terlalu menakutkan karena dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baik dan santai. Dia sudah memutuskan untuk membunuh mereka. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan sesuatu seperti ini? Saat kalian ingin membunuhku, maka bunuh saja aku. Ketika saya akan membunuh Anda, itu menjadi sesuatu yang tidak adil dan jahat. Prinsip macam apa ini? Haha, ini lucu. Bahkan surga tidak bisa menghentikan saya untuk membunuh orang-orang yang telah saya putuskan untuk dibunuh. Jiang Chen mendengus kejam. Dia mengambil pedang naga langitnya dan tidak meninggalkan kesempatan bagi orang-orang ini untuk bertahan. Setelah berjuang sebentar, Guo Chendong dan yang lainnya mati tanpa sempat berpikir. Mereka semua mati di bawah tangan Jiang Chen. Orang-orang ini pantas mati. Jiang Chen berkata dengan tenang. Anakku, seorang lelaki tua berjubah abu-abu meneteskan air mata dan jatuh di dekat Feng Manlou. Dia patah hati dan menangis dengan keras. Apakah kamu orang yang membunuh anakku? Feng Xian mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen dengan dingin. Ini aku, kata Jiang Chen. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam putraku. Ah, Feng Xian meraung marah dan menerjang Jiang Chen. Kekuatannya ada di sekitar alam Dewa Kekosongan Tengah tapi dia tidak sekuat Feng Manlou. Itu sebabnya Jiang Chen bahkan tidak perlu menggunakan banyak usaha untuk menekannya. Pedangnya hanya berjarak beberapa milimeter di sebelah tenggorokan Feng Xian. Jiang Chen, lepaskan dia karena dia adalah kepala desa-desa Pengtu. Old Gangtu menghela nafas dan berkata. Jiang Chen berkata, apinya menyala, angin musim semi bertiup. Jika seseorang tidak menggali akar saat menyiangi, dia akan mengalami mimpi buruk setiap malam. Begitu dia selesai berbicara, pedang Jiang Chen menembus tenggorokan Feng Xian dan Feng Xian segera jatuh di depan putranya, Feng Manlou. Meskipun Feng Xian terkadang sedikit sombong, dia sebenarnya tidak membuat kesalahan besar dalam hidupnya. Dia tidak pantas mati. Old Gangtu agak menyesal tentang ini karena mereka telah bertetangga selama bertahun-tahun. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan membuatmu kesusahan. Guru, saya akan menanggung tuduhan membunuh orang yang tidak bersalah. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Feng Xian sudah meninggal, kami harus memilih kepala desa baru di desa. Tidak ada yang bisa tidak setuju dengan ini. Sekarang, sepertinya Old Gangtu adalah satu-satunya yang mampu menjadi kepala desa. Siapa tahu mungkin Old Gangtu telah menunggu gelar ini sejak lama. 2215. Nama belakang Anda adalah Helian, akar Anda ada di timur. Kamu apakah otakmu penuh dengan kotoran? Old Gangtu adalah salah satu alkemis terbaik di area ini dan telah membantu orang lain membuat pil yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Mengapa dia mencari reputasi yang tidak beralasan? Beberapa dari mereka yang mengamati dari bayangan memiliki beberapa pendapat. Beberapa orang merasa bahwa Old Gangtu sedang mengincar posisi kepala desa dan mengatur permainan ini untuk menghilangkan semua ancaman secara menyeluruh, membunuh ayah dan anak. Tegas pembunuhan berdarah dingin. Anak ini pasti akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Old Gangtu memandang Jiang Chen dengan perasaan yang rumit dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak peduli bagaimana orang lain memikirkannya tetapi dia sama sekali tidak akan membiarkan orang lain berbicara di belakang punggungnya. Tetapi dengan situasi yang dihadapi, dia dipaksa atau ditakdirkan untuk berada di depan desa. Ditambah, 6 orang dari Sekte Feng yang mendalam telah meninggal di sini, masa depan desa pasti tidak akan damai. Ini adalah dunia survival of the fittest. Hukum rimba. Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda. Anda akan secara bertahap didiskualifikasi dari panggung dunia ilahi jika Anda berbelas kasihan kepada musuh Anda. Ling Yun memandang Jiang Chen dan berkata, aku hanya membunuh orang yang pantas mati.
Kakak laki-laki, bagus sekali kamu baik-baik saja. Saya akan membantu Anda membunuh orang-orang itu jika Anda bosan. Aku tidak akan membiarkanmu disakiti jika ada seseorang yang mengancammu. Yue menatap Jiang Chen dengan mata berbinar tegas. Tapi Old Gang Tu hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dengan getir. Kakak akan melindungimu. Sepasang tanganmu sangat cantik, bagaimana bisa digunakan untuk membunuh? Jiang Chen mengusap kepala mungil Yue dan berkata sambil tersenyum. Tapi aku khawatir kakak akan diintimidasi di masa depan. Yue tidak ingin melihat kakak terluka. Yue bergumam dengan kepala menunduk. Saya akan menjamin Anda bahwa tidak ada yang bisa menindas kakak laki-laki ini di masa depan. Lalu, bisakah aku? Hehe, Yue tersenyum dan menjulurkan lidahnya. Dia murni dan imut seperti biasanya. Namun ada rasa tanggung jawab dan takdir di hatinya. Hai, tidak baik tinggal di sini lebih lama lagi. Pergi sekarang, Jiang Chen. Anda telah membunuh murid-murid Sekte Feng yang mendalam. Mereka pasti akan datang dan menyelidiki sebentar lagi. Pada saat itu, ketika ahli dewa sejati datang, akan sulit bagimu untuk pergi. Old Gang Tu berkata dengan serius. Ya, aku akan segera pergi. Aku tidak akan merepotkan penduduk desa lagi. Jiang Chen tahu orang-orang di desa itu akan mendapat masalah jika dia tinggal lebih lama lagi. Tapi Old Gang Tu akan dihukum jika dia pergi. Yakinlah, saya masih memiliki reputasi yang cukup baik di bagian ini. Tidak ada yang akan menyalahkan saya. Hehe, Old Gang Tu melihat kekhawatiran Jiang Chen dan berkata, baiklah, aku akan segera pergi. Yang ini tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih yang telah diberikan senior itu. Aku akan pergi sekarang. Jiang Chen berkata sambil menggenggam tinjunya. Jiang Chen sangat berterima kasih atas bimbingan dan pengajaran Gang Tu lama. Kakak, tolong jangan pergi. Yue berkata dengan sedih, melembutkan hati baja Jiang Chen saat dia melihatnya. Dengan persetujuanmu, aku ingin mengajak Yue masuk sekteku. Saya akan membawanya ke sana 2 bulan kemudian. Untuk saat ini, dia akan tinggal bersamaku sementara aku akan mengikuti Jiang Chen. Kata Ling Yun. Old Gang Tu memandang Jiang Chen dan kemudian memandang Ling Yun dan Yue. Dia lalu menghela nafas dan mengangguk. Tapi kakek aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Yue menjadi berkonflik dengan 2 opsi. Seorang pria hebat bisa menjelajah dunia, begitu pula wanita. Ikuti kakak ke sektenya. Ingat, ikuti dia. Old Gang Tu mendesak. Yue melompat ke dalam genggaman kakek dan menangis. Ingat ini langit bisa berubah, matahari dan bulan bisa menjadi saksinya. Angin kencang bertiup dari ujung langit, bintang-bintang di langit berubah posisinya. Hatiku seperti burung bangau terbang di langit, terbang kemanapun yang diinginkannya. Hatiku seperti lampu terang yang bisa menstabilkan aliran waktu. Old Gang Tu berbisik di telinganya. Jiang Chen dan Ling Yun mengerutkan kening, karena mereka tidak dapat memahami artinya. Kakek, saya tidak mengerti. Yue menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa untuk tidak mengerti. Anda akan memahaminya suatu hari. Ingat, nama belakang Anda adalah Helian, akar Anda ada di timur. Old Gang Tu tersenyum dan mengusap kepala kecil Yue, menunjukkan kengganan dan cinta. Jiang Chen tidak mengerti, tapi ekspresi Ling Yun tiba-tiba berubah saat gelombang-gelombang menyapu hatinya. Helian, timur, Ling Yun bergumam sementara tatapannya menjadi sangat serius. Senior, yakinlah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu dan tidak akan mengecewakan Yue. Jiang Chen sedikit tersentuh oleh kata-kata Ling Yun. Wanita ini biasanya sombong, namun dia sedikit menghormati lelaki tua yang lemah. Itu membuat Jiang Chen agak bingung. Silahkan, Old Gang Tu mengangguk, seolah keinginannya telah terpenuhi. Ayo pergi, Yue. Jiang Chen tahu bahwa Ling Yun tidak akan meninggalkannya dan Yue akan mengikuti Ling Yun kembali ke sekte untuk berkultivasi. Karenanya, pada saat ini, dia harus memimpin 2 wanita keluar dari tempat itu. Ingat apa yang dikatakan kakek. Suatu hari, Anda akan mengerti. Dengarkan apa yang dikatakan kakak perempuan. Kata Old Gang Tu sambil melambai selamat tinggal. Kakek, Yue masih seorang gadis berusia 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan satu-satunya anggota keluarganya, kakeknya. Dia menangis seperti tidak ada hari esok. Old Gang Tu sekali lagi duduk di samping pohon kuno yang ada di samping desa. Dia menyalakan asap dan sedikit kecemasan terlihat dari ujung bibirnya. Hai, aku ingin tahu apakah gadis itu mengerti maksudku. Dia harus membawa Yue pergi, dia tidak bisa bersama Jiang Chen. Heavenly Evil Lone Star ditakdirkan untuk kesepian sepanjang hidup mereka. Bencana yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa oleh kasih sayang dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti itu ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang luar biasa dan orang-orang di sampingnya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Old Gang Tu memandang bintang-bintang di atas. Bintang biduk semakin redup dan redup. Tapi Heavenly Evil Lone Star semakin terang dan semakin cemerlang. Seolah-olah itu adalah serigala lapar yang melahap semua yang ada di bawah langit sambil turun ke dunia. Apakah Anda tahu latar belakang senior itu? Jiang Chen bertanya sambil memegang tangan Yue. Apa hubungannya dengan Anda? Ling Yun menjawab dengan pucat. Bah, anggap aku tidak bertanya. Ya, kakak, akankah kakek baik-baik saja? Meskipun Yue masih muda, dia cukup perhatian. Terutama terhadap kakeknya yang telah dia jalani seumur hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterikatan apapun? Bahkan jika dia pergi dengan Ling Yun dan Jiang Chen. Yakinlah, kakek akan baik-baik saja. Jiang Chen mengusap kepala kecil Yue dan berkata sambil tersenyum. Tapi jauh di dalam hatinya, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Old Gang Tu. Dia berharap apa yang dikatakan Old Gang Tu benar. Kemana kita akan pergi sekarang? Jiang Chen bertanya karena dia tidak mengerti tentang dunia ilahi. Ini adalah batas Gunung Rusamon dan Sekte Feng yang mendalam adalah sekte menengah di daerah ini. Mari kita pergi ke batas timur, disitulah letak Sekte Feng yang mendalam. Kata Ling Yun, pergi ke domain dari Sekte Feng yang mendalam. Hehe, itulah yang saya pikirkan. Mata Jiang Chen menyipit. Sekte Feng yang mendalam, saya, Jiang Chen, telah datang. Saya akan melihat sendiri apa itu Sekte Feng yang mendalam. Dengan memahami musuhmu, hanya seseorang yang bisa memenangkan pertempuran dengan sempurna. Saya sendiri, sudah cukup. Ketiganya memiliki perjalanan yang cukup damai dan Jiang Chen kurang lebih memahami situasi di dunia ilahi. Karena ini bukan dunia abadi, mungkin ada ahli kuat yang muncul secara acak entah dari mana. Ahli alam dewa sejati bukanlah sesuatu yang Jiang Chen dapat lawan tanpa mengandalkan 12 pengawal dewa api. Dari mana asal kalian? Tiba-tiba, 11 sosok menghalangi jalan ketiganya. Apa hubungannya denganmu untuk menanyakan dari mana kita berasal? Jiang Chen menjawab, sepertinya kalian mencari kematianmu sendiri. Apakah Anda tahu siapa tuan muda saya? Seorang pemuda yang tampak kasar dan kokoh berkata dengan arogan terhadap Jiang Chen. Apakah jalan ini milik keluargamu? Saya pergi kapanpun dan kemanapun saya mau, apa hubungannya dengan saya siapa tuan muda Anda? Ketenangan Jiang Chen membuat ekspresi pihak lain menjadi dingin. Dengarkan baik-baik, tuanku adalah tuan muda dari Sekte Feng yang mendalam, cucu dari sesepuh sekte. Siapa yang tidak tahu tentang Sekte Feng mendalam kami dalam radius beberapa ribu li ini? Nak, sepertinya kau sangat ingin mati. Pemuda yang tampak kokoh menatap Jiang Chen dengan marah.
Tuan Muda Sekte Feng yang mendalam. Jiang Chen berpikir, mungkinkah orang ini mencoba mencari masalah dengan desa karena beberapa orang mereka terbunuh. Wanita cantik di sampingmu benar-benar cantik, aku tidak bisa menahan diriku hanya dengan melihat wajahnya. Seorang pemuda mengenakan jubah mewah ditemani dengan kipas lipat di tangannya dan bertingkah laku yang luar biasa. Tapi sedikit kejahatan, warna menyimpang bisa dilihat di matanya, jelas mengarah ke Ling Yun. Sampah mesum, kata Ling Yun. Wanita yang seksi dan cantik. Saya suka. Hehe, sangat pedas. Bunuh ekstra. Saya akan dengan senang hati menerima dua wanita cantik ini. Yang kecil hehe dia pasti akan menjadi wanita yang baik setelah beberapa tahun lagi. Wajah feminin Yan Feng menatap ketiganya dengan mata mesum. Kakak, aku tidak menyukainya. Dia menjijikkan. Yue memegang bagian dari jubah Jiang Chen dan berkata pelan. Kakakmu Ling Yun sudah mengatakan bahwa mereka hanya sampah. Mengapa kita harus bekerja keras karena sampah? Bukankah kami juga akan menjadi sampah? Haha, Jiang Chen menepuk kepala Yue dan berkata. Tatapan Yan Feng menjadi dingin dan menatap Jiang Chen. Kamu berani berbicara kembali. Huff, sepertinya Anda benar-benar tidak peduli dengan hidup Anda yang sedikit. Kamu tidak punya rencana untuk melepaskanku dari awal kan? Jiang Chen mengangkat bahu dan berkata. Pada saat yang sama, dia juga tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Old Gang Tu akan mendapat masalah jika mereka memasuki desa. Jadi, mengapa tidak membunuh mereka sekarang dan singkirkan masalah itu? Nak, kamu pintar ya. Sayang, Anda terlalu pintar untuk kebaikan Anda sendiri. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Hanya kematian yang menunggumu, kata Yan Feng. Xiong Yan, bunuh dia. Tanpa belas kasihan. Baiklah, Tuan Muda Sekte. Ayo pergi, saudara. Ekspresi Xiong Yan menjadi serius. Sebagai salah satu ranking teratas sekte luar, dia adalah ahli puncak Mid Void God, dan dia bahkan bisa mengalahkan beberapa dewa kekosongan akhir. Selain itu, ada 3 dewa kekosongan akhir, 6 dewa puncak kekosongan tengah dalam kelompok mereka. Ini akan menjadi sepotong kue untuk membunuh 2 dewa kekosongan awal ini. Si kecil bisa diabaikan. Aku, sendiri, sudah cukup. Xiong Yan mencibir dan menatap Jiang Chen. Yang terakhir tidak takut, membuat Xiong Yan marah. Orang ini berani menatap lurus ke arahku. Xiong Yan adalah salah satu yang sombong di sekte luar. Plus, dengan Tuan Muda Sekte mendukungnya, siapa yang berani melawannya? Untuk berpikir ada seseorang yang berani melawan mereka di luar sekte Feng yang mendalam. Mengabaikan fakta bahwa mereka jauh lebih kuat darinya. Ini membuat Xiong Yan marah dan bersemangat, sudah cukup lama sejak dia meregangkan tubuhnya. Kakak, hati-hati, Yue berkata dengan cemas dan ditarik ke samping oleh Ling Yun. Xiong Yan bersiap untuk menyerang Jiang Chen, dia tidak memulai serangan untuk menghindari melukai gadis-gadis di samping Jiang Chen. Karena merekalah yang diinginkan Tuan Muda. Ini akan berdampak buruk baginya jika mereka cedera. Aku akan memberimu kesempatan gratis. Xiong Fei memandang Jiang Chen dan tersenyum. Baik, Jiang Chen mengangguk. Dia kemudian melepaskan 9 serigala hantu dan segel naga tempur 5 elemen, menyebabkan Xiong Fei dikirim terbang. Xiong Fei tercengang saat melihat Jiang Chen. Dia kemudian merasa semakin marah. Yan Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang ini cukup kuat, bagus hebat. Kamu benar-benar membuatku marah. Xiong Yan meraung dengan marah. Dia kemudian bergegas menuju Jiang Chen dan bentrok satu sama lain. Gelombang kejut yang mengerikan bergetar dan mengguncang seluruh medan perang. Xiong Yan didorong ke sudut oleh Jiang Chen dan benar-benar dipaksa menjadi pasif. Kamu masih bukan tandinganku. Jiang Chen melepaskan 9 pukulan berturut-turut di dada Xiong Yan, membuatnya terbang mundur dan ekspresinya berubah sangat tidak sedap dipandang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa kalah dari Early Void God? Saya tidak percaya. Xiong Yan mendengus. Dia kemudian melepaskan serangan besar-besaran dengan tongkat berduri dan memaksa Jiang Chen mundur. Makanya, keduanya langsung terpisah. Tapi Jiang Chen tidak mundur dan bergegas ke depan. Dia kemudian meraih gada berduri dengan tangannya dengan kekuatan raksasa. Dia kemudian mengambil senjata dari tangan Xiong Yan dan membuangnya. Kamu bukan tandinganku, kamu tidak akan pernah. Kata-kata Jiang Chen bergema di telinga Xiong Yan yang ekspresinya sama jeleknya dengan hati babi. Xiong Yan ingin menyerang lagi tetapi dihentikan oleh Yan Feng. Jangan menahan diri, serang sekaligus. Yan Feng berkata dengan dingin. Baik, 9 orang di belakang Xiong Yan secara bersamaan menyerang Jiang Chen sama sekali. Taktik gelombang manusia ya, biarkan aku bermain dengan kalian. Jiang Chen meraung. Tubuhnya mengalami perubahan besar, menggunakan transformasi naganya, mengubahnya menjadi manusia setengah drakonik, memukau Ling Yun dalam prosesnya. Mungkinkah dia anggota klan dari klan naga? Tapi kenapa dia berbentuk setengah naga? Ling Yun bergumam dengan tatapan penasaran di matanya. Halfling, mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Xiong Yan mencibir. 10 dari mereka menyerang secara bersamaan tetapi kekuatan Jiang Chen telah mencapai alam dewa kekosongan akhir. Dia langsung memaksa 2 orang kembali dalam satu serangan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Naga yang mengubah Jiang Chen sulit dilawan. Tidak peduli apakah itu tackle atau mencolok, bagi Jiang Chen, itu adalah upaya yang tidak ada gunanya. Meskipun tubuh Jiang Chen menjadi sangat kuat, kekuatan dan kecepatannya juga meningkat X 10 kali lipat. Xiong Yan dan yang lainnya terus-menerus menerkam Jiang Chen tetapi diblokir oleh Jiang Chen berkali-kali, benar-benar mengalahkan mereka. 6 dari mereka bahkan terluka parah oleh salah satu serangan Jiang Chen. Membunuh Tuan Muda Sekte. Transformasi naga yang menakutkan. Ling Yun bergumam. Jiang Chen saat ini yang hanya dewa kekosongan awal cukup kuat untuk melawan dewa kekosongan akhir. Selain itu, murid-murid ini tidak lemah. Jika dia berhasil mencapai alam dewa sejati, maka dia pasti akan menyebabkan kehancuran massal. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Mungkin, saat dia mencapai alam dewa sejati dia akan berada di ranjang kematiannya. Dunia ilahi tidak kekurangan jenius dan keajaiban. Keajaiban ini ditakdirkan untuk menjadi kesepian, karena kesepian berada di puncak. Bahkan mungkin mati muda, bakat dan kemampuan memainkan peran utama. Bagian lainnya adalah takdir. Jika seseorang berhasil tumbuh, maka dia akan menjadi ahli sejati. Jika tidak, beberapa bahkan mungkin tidak muncul di panggung dunia meskipun mereka berbakat. Serang dengan kekuatan penuh. Jangan ditahan. Aku akan memberikan siapapun yang berhasil membunuhnya, alat ilahi. Yan Feng meraung marah. Dia akan berada dalam bahaya jika orang-orang ini gagal. Ditambah lagi, dia juga dewa kekosongan terlambat. Jika banyak orang ini tidak bisa menjatuhkan Jiang Chen, maka dia sendiri akan menghadapi bahaya besar. 10 dari mereka merasa seperti diberi obat-obatan. Alat ilahi mirip dengan harta tertinggi bagi dewa surgawi. Jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan alat ilahi di tangan mereka, maka mereka akan menjadi tak terkalahkan di alam masing-masing. Seperti kata pepatah, seorang pejuang pemberani akan tampil dengan hadiah yang besar. Hadiah Yan Feng adalah salah satu yang tidak bisa mereka tolak. Iron Locks River, Rainbow Breaking Sword, tendangan tornado yang tak terkalahkan. Masing-masing melepaskan serangan terkuat mereka. Tapi Jiang Chen tidak akan mundur dengan bentuk drakoniknya. Dia menahan rentetan serangan tanpa gentar, menyebabkan Xiong Yan dan yang lainnya terguncang.
Sekarang giliranku ke kanan. Jiang Chen mencibir. Dia mengambil langkah maju dan aura besar menyelimuti kelompok itu, memaksa mereka untuk mundur selangkah saat ekspresi mereka menjadi masam. Satu pedang menyinari 14 wilayah. Pedang naga langit tak terbendung, semuanya menjadi abu dimanapun pedangnya bersentuhan. Senjata mereka hancur dan mereka menderita luka parah akibat pedang Qi yang memakan tubuh mereka. Serangan pedang itu diam, tetapi pada saat ini, ekspresi Yan Feng benar-benar berubah. Karena Jiang Chen sedang berjalan ke arahnya. Saya adalah guru muda dari Sekte Feng yang mendalam. Kakek saya adalah penatua agung sekte tersebut. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan semuanya untukmu. Yan Feng mundur 2 langkah. Aura Jiang Chen telah benar-benar menguasainya. Dia benar-benar lupa bagaimana melawan bahkan jika dia adalah dewa kekosongan terlambat karena ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kipas lipat yang ada di tangannya bahkan hilang. Saya awalnya tidak ingin membunuh siapapun. Tapi kalian memaksaku melakukannya. Mengapa? Jiang Chen berkata sambil tertawa pahit. Jangan bunuh aku. Anda akan diburu oleh Sekte Feng yang mendalam jika Anda membunuh saya. Saya berjanji, saya akan melakukan apapun untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Saya mohon, saya tidak ingin mati. Kata Yan Feng sambil menangis. Aku tidak bisa tetap tenang jika kamu tidak mati. Jiang Chen mengarahkan pedangnya ke Yan Feng. Saat ini, 10 bawahannya memilih diam. Tapi Jiang Chen tidak berencana membiarkan salah satu dari mereka pergi. Bukan gayanya untuk tidak menyelesaikan masalah. Aku akan menjatuhkanmu bersamaku bahkan jika aku mati. Yan Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sangat dingin dengan senyum jahat di wajahnya. Bubuk putih tersebar di depan Jiang Chen dan Yan Feng berusaha menembus Jiang Chen dengan pisau tersembunyi di tangannya. Serangan terakhir dari Latte Void God bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tatapan Jiang Chen menjadi dingin. 5 elemen api sejati langsung membakar bubuk putih dan Jiang Chen memutar pedang naga langitnya untuk bertahan melawan serangan tajam Yan Feng. Itu langsung memotong lengan Yan Feng, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Yang terakhir kemudian dengan cepat mundur, tetapi Jiang Chen tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Serangan pedang yang menusuk diluncurkan, menusuk tubuh Yan Feng. Leluhur tua selamatkan aku. Sesosok tiba-tiba muncul di udara. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Bersiaplah untuk mati, sebuah suara tua bergema. Ling Yun menjentikkan jarinya dan sosok itu langsung menghilang. Tidak, mata Yan Feng dipenuhi ketakutan. Tapi saat Jiang Chen mengambil pedangnya, dada Yan Feng terbelah dan jatuh ke tanah. Kamu siapa? Xiong Yan memandang Jiang Chen dengan kaget dan ketakutan saat dia mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang karena mereka merasa seperti kematian mendekati mereka. Kami adalah orang-orang yang Anda cari. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Orang-orang yang kita cari. Anda membunuh orang-orang di Feng Menlou dan Guo Chendong. Ekspresi Xiong Yan berubah saat dia tersandung ke belakang. Dia tahu bahwa hari-harinya telah dihitung. Jika ada sesuatu yang ingin kamu salahkan, salahkan matamu karena memilih master yang salah, dan kalian akan melawanku. Mati. Jiang Chen memukul dengan pedangnya tanpa meninggalkan saksi. Jiang Chen berhasil mendapatkan 20.000 batu asal ilahi tingkat rendah dan 1000 plus batu asal ilahi tingkat menengah dari mereka. Vulgar, Ling Yun berkata dengan pucat. Haha, Anda berasal dari sekte besar, Anda tentu saja tidak akan mengerti betapa menyedihkannya kami para kultivator nakal. Tapi saya pikir Anda lebih dingin dari status elit Anda. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Ling Yun tidak menjawab. Terima kasih sebelumnya. Tidak apa, saya akan berada dalam bahaya juga jika tubuh ganda itu datang. Kata Ling Yun. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jiang Chen tahu sosok itu tidak akan membiarkan ini pergi. Ling Yun meraih tangan Yue dan melanjutkan perjalanan mereka. Sekte Feng yang mendalam, di dalam gua Qiyun. Aku akan menghancurkanmu. Arg, seorang lelaki tua dengan jubah kasar dan ekspresi dingin, meraung dengan marah seolah-olah dia bisa menelan darah dan daging musuhnya. Feng Er, tunggu aku. Orang tua itu langsung terbang dengan niat membunuh yang membara. Namun, saat dia tiba di lokasi di mana Yan Feng dan partainya terbunuh. Mayat Yan Feng sudah dingin dan ketiganya sudah lama pergi. Orang tua itu memeluk mayat Yan Feng dan menangis dengan menyedihkan. Feng Er, kakek mengecewakanmu. Ayahmu memintaku untuk melindungimu sebelum dia meninggal, namun aku tidak dapat melakukannya. Sedih, penyesalan, pembalasan ini harus dibayar dengan darah. Aku akan mencari tahu pelakunya bahkan jika itu di ujung bumi. Raungan Yan Jun bahkan bisa terdengar sejauh 800 li. Jiang Chen mendengarnya dan dengan cepat meningkatkan langkah mereka, meninggalkan daerah itu. Papan nama lolos masuk. Ketiganya bergegas beberapa ribu li perjalanan dan mencapai batas sekte Feng yang mendalam. Luas sekte itu berjumlah beberapa puluh ribu li. Sekte itu adalah salah satu sekte terkenal di daerah tersebut, karena sejarah mereka yang berlangsung sejauh beberapa puluh ribu tahun. Sekte Feng yang mendalam berada di pegunungan yang panjang. Bunga yang melimpah tumbuh di gunung, pohon-pohon raksasa kuno dapat dilihat di mana-mana, dan geraman serta lolongan binatang bahkan dapat terdengar dari hutan yang tak ada habisnya. Saat ini, ada lebih dari 100.000 orang berkumpul di dekat sekte tersebut. Apa kalian sudah dengar? Sekte Feng yang mendalam akan menerima 3.000 murid kali ini, tetapi calon setidaknya harus berada di alam dewa kekosongan. Ya, sekte Feng yang mendalam adalah sekte terkuat di sekitar area ini. Kami akan bisa mendapatkan apapun yang kami inginkan jika kami berhasil memasuki sekte. Hahaha, masih terlalu dini untuk bersemangat. Pernahkah Anda mendengar bahwa mereka hanya menerima 3.000 murid kali ini? Yang terkuat di antara pelamar setidaknya adalah Dewa Mid Void. Hanya memilih 3.000 orang di antara yang lain kuota yang brutal, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja oleh siapapun. Beberapa tidak bisa membantu tetapi setuju dan hati mereka semakin serius. Ya, tapi saya sudah mencoba selama 20 tahun. Kali ini, saya pasti akan memasuki sekte Feng yang mendalam. Semua orang mendongak dan menunggu dengan cemas karena mereka ingin memasuki sekte Feng yang mendalam. Bagaimanapun, sekte hanya membuka pintu mereka untuk menerima murid setiap 20 tahun. Setiap kali, mereka hanya akan menerima 3.000 orang sebagai murid. Jumlah orang yang datang kali ini sama dengan sebelumnya. Plus, mereka yang berada di bawah ranah Pikmin Great Immortal Sovereign bahkan tidak akan datang untuk bergabung. Karena mereka akan menggali kuburan mereka sendiri jika melakukannya. Diam, suara memekakkan telinga yang dipenuhi dengan martabat dan aura sombong bergema di udara. Kali ini, mereka yang ingin masuk ke dalam sekte Feng yang mendalam harus memasuki pertarungan-pertarungan. Saya akan secara acak membuang 3.000 papan nama untuk orang-orang di bawah ini. Anda harus melewati hutan kematian dan bertahan dengan papan nama agar memenuhi syarat untuk memasuki sekte. Seorang pemuda berdiri di atas langit, memandang ke bawah pada semua orang yang hadir di tempat kejadian. Saya mendengar dia adalah kakak sekte luar, Yang Jian, yang kekuatannya ditakuti oleh banyak murid sekte dalam. Ya, menurut rumor, dia tinggal di sekte luar untuk mengatur saudara-saudaranya. Faktanya, kekuatannya bisa membuatnya menjadi 20 sekte dalam. Orang seperti itu benar-benar anak yang diberkati surga. Jiang Chen memandang Yang Jian yang berdiri di atas. Dia pasti kuat, setelah mencapai alam dewa sejati. Untuk seorang ahli seperti dia, menjadi kakak dari sekte luar bukanlah kejutan.
Tugas Anda adalah mendapatkan 3 slot. Kata Ling Yun. Kalian berdua tidak akan melakukan apapun. Jiang Chen memandang Ling Yun. UER kecil baik-baik saja. Tapi seorang ahli seperti dia, bahkan jika kekuatannya berkurang, dia tidak punya alasan untuk mengandalkan Jiang Chen, kan? Kakak, kamu harus menjadi seorang pria sejati. Jiang Chen tertangkap basah oleh kata-kata UER. Anak kecil nakal ini, 3.000 papan nama akan saya jatuhkan secara acak untuk beberapa saat. Ketika kalian melewati hutan dengan plat nama ini, maka kalian akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte tersebut. Tentu saja, membunuh berapa banyak, atau lebih tepatnya, berapa banyak yang akan dibunuh adalah milik Anda yang harus diputuskan. Hanya dengan mengalami darah, keringat dan api Anda bisa disebut murid dari sekte Feng yang mendalam. Yang Jian berkata dengan seringai dingin di sudut bibirnya, seolah-olah orang-orang di bawahnya tidak sepadan dengan belas kasihan atau waktu. Baginya, hanya dengan mengalami pertempuran dan kematian seseorang bisa benar-benar menjadi ahli sejati. Meskipun dia benar, itu terlalu kejam. Untuk mengalami pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum memasuki sekte. Sekte Feng yang mendalam ini terlalu mendominasi. Ling Yun sedikit mengernyit. Bahkan dia pikir itu keterlaluan. Sekte Feng yang mendalam ini cukup keras dan kejam. Saat ini, 3.000 papan nama tersebar secara acak di seluruh lapangan. Secara kebetulan, UER terpukul olehnya, untungnya. Aku mendapatkannya satu. Kakak laki-laki. Haha, sepertinya UER diberkati oleh surga. Jiang Chen membawa UER ke sisinya untuk melindunginya. Saat ini, ada orang lain yang memperhatikan mereka. Karena itu adalah peluang 1 dari 40, probabilitasnya cukup rendah. Hanya ada 1 orang yang akan masuk di antara 40 orang lainnya. Orang-orang akan mulai mengamati pemegang papan nama itu, tidak terkecuali UER. Saya harap kalian tidak mengganggu saya. Saya masih kekurangan 2 papan nama. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Banyak orang ini secara bersamaan pergi ke hutan kematian. Hutan yang penuh dengan kematian, seperti neraka itu sendiri. Ada binatang buas dan pembunuh yang bersembunyi di dalam hutan. Tetapi masing-masing peserta akan melakukan apapun yang diperlukan untuk masuk sekte. Tanpa kendala, hanya dengan mendapatkan papan nama seseorang dapat memasuki sekte Feng yang mendalam, maka kehormatan dan kekayaan akan menjadi milik mereka. 20 tahun, mereka hanya memiliki kesempatan ini setiap 20 tahun. Makanya, kesempatan ini sangat berharga, menciptakan banyak fanatik. Melalui pembantaian tanpa akhir, mereka hanya bisa mendapatkan papan nama untuk sukses. Ratusan ribu orang, itu adalah angka yang sangat besar. Namun jumlahnya pasti akan berkurang setelah pergi ke hutan kematian. Jiang Chen langsung merasa ada 8 orang yang mengikuti mereka setelah memasuki hutan. Hutan kematian membentang lebih dari 100 li. Meskipun itu bukan hutan besar, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki begitu saja. Karena ini adalah tempat persidangan bagi para murid sekte tersebut. Binatang buas yang tinggal di dalam mencapai alam dewa kekosongan, oleh karena itu seseorang harus ekstra hati-hati saat mereka memasuki tempat itu. Wanita kecil, serahkan papan namamu. Aku akan melepaskan kalian bertiga pergi. Seorang pemuda ceroboh berkata sambil mencibir. Rambut kemaluanmu bahkan belum tumbuh dengan baik, tapi kamu di sini mencoba menjadi perampok. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Buruk. Pemuda itu mendengus saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah Jiang Chen. Jiang Chen melambaikan pedangnya dan langsung membunuh pemuda itu tanpa jeda. Itu adalah kematian instan. Hal tersebut sempat mengejutkan beberapa penonton, beberapa yang ingin segera mencoba memilih untuk menyerah. Karena teknik Jiang Chen dalam pembunuhan itu benar-benar menakutkan. Cek, bagaimana anak ini begitu kuat? Ya, tidak kusangka ada orang kuat yang bersembunyi di dalam peserta. Pemuda itu baru saja mencapai alam dewa kekosongan. Dia bahkan tidak dianggap sebagai ahli sejati. Meski begitu, bisakah kau membunuh dewa kekosongan awal dalam sekejap? Tunjukkan itu padaku. Saya. Banyak yang memilih untuk mundur diam-diam. Jiang Chen menginginkan efek itu. Ia tidak ingin diikuti oleh orang lain. Jika tidak, akan merepotkan untuk diwaspadai. Mereka mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Tidak mengizinkannya makan atau tidur dengan nyenyak. Oleh karena itu, Jiang Chen ingin menunjukkan kepada mereka dengan siapa mereka bermain-main. Menendang kentang goreng kecil yang ingin membawa masalah yang tidak perlu. Memasuki sekte Feng yang mendalam. Namun, ada orang-orang pemberani yang tidak takut pada Jiang Chen. Karena perbuatannya itu semua rumor dan itu sulit dipercaya. Mereka tidak akan mundur darinya. Jiang Chen membunuh puluhan kelompok ahli secara terus-menerus. Kebanyakan dari mereka adalah dewa kekosongan awal. Pada saat ini, dia mendapatkan papan nama kedua dan dia melemparkannya ke Ling Yun. Kamu tidak terlihat seperti pemula. Ling Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Jiang Chen bertanya dengan cemberut. Metode, ekspresi, mentalitas Anda dalam membunuh memiliki pertanyaan. Anda bahkan tidak mengedipkan mata atau mengerutkan kening setelah membunuh jutaan. Atau, darah di tangan Anda bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Kamu dari dunia abadi yang lebih rendah. Jiang Chen tercengang oleh kata-kata Ling Yun. Dia tidak pernah berpikir untuk mengumumkannya tetapi dia tidak pernah membayangkan Ling Yun memiliki pikiran yang begitu teliti. Mencari tahu melalui hipotesis dan menganalisis semua fakta. Iya, saya berasal dari 9 wilayah dunia abadi. Jiang Chen menjawab, 9 wilayah dunia abadi. Aku pernah mendengarnya dari tuanku, sekali. Orang hebat datang dari dunia itu. Wei Hao. Mata Jiang Chen berbinar. Apakah ada orang hebat yang berasal dari 9 wilayah dunia abadi? Apakah Void Sovereign atau Immortal Execution Sovereign? Aku sudah melupakannya, itu hanya sesuatu yang pernah dikatakan tuanku. Ling Yun menggelengkan kepalanya. Jiang Chen dapat melihat bahwa Ling Yun tidak berusaha menyembunyikannya dengan sengaja. Dia bisa saja melupakannya. Pada malam hari, angin terasa sejuk. Cahaya yang berkedip-kedip menyinari wajah cantik Ling Yun. Dia benar-benar seorang gadis yang diberkati oleh surga. Kekuatan aslinya pasti berada di level alam dewa sejati. Sayangnya, setelah pertempuran melawan makhluk itu, dia terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan sesedih ini. Kalian berdua, tidurlah. Aku akan berjaga-jaga. Jiang Chen berkata, tentu saja. Apakah Anda ingin kakak berjaga untuk Anda? Seorang pria harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi kami para gadis. Kata UER seperti orang tua. Dia kemudian terkikik dan bersembunyi di pelukan Ling Yun. Meskipun Ling Yun dingin seperti biasanya, dia sangat lembut terhadap UER. Cara dia memperlakukan orang lain mungkin berbeda dari orang normal. Setidaknya dia tidak pernah tersenyum pada Jiang Chen. Baik, saya akan memastikan bahwa misi akan tercapai. Jiang Chen menjawab dengan serius. Dia kemudian berbalik ke arah pohon kuno dan bersandar ke arahnya. Dia kemudian menutup matanya untuk beristirahat tetapi telinganya menyadari sekelilingnya. Serahkan papan nama. Jika tidak, mati. Seorang pendekar pedang yang membawa pedang muncul di pohon kuno yang berlawanan dengan ekspresi dingin, menatap Jiang Chen dengan arogan. Dewa kekosongan awal yang puncak. Menarik, tapi masih belum cukup baik. Jiang Chen tersenyum. Arogansi seperti itu. Aku tidak keberatan membunuhmu jika kau seburuk ini. Saya tidak akan membunuh istri dan anak Anda, karena ini adalah prinsip saya.
kata pemuda itu dengan karakter. Jiang Chen menjadi bahagia. Kata, istri dan anak, cukup enak didengar. Tapi tatapan dingin Ling Yun sudah cukup untuk membunuh seseorang. Baiklah, aku akan menahan diri untuk tidak membunuhmu karena kata-kata itu. Jiang Chen tersenyum. Menahan diri untuk tidak membunuhku. Lalu aku akan membunuhmu. Pemuda itu mencibir dan mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, bilahnya tajam dan berputar di langit dengan kekuatan yang luar biasa. Nine Hua Blade, Rotating Decimation. Pemuda itu melepaskan serangan yang menghancurkan. Tapi Jiang Chen tidak terpengaruh olehnya, dia menggunakan pedang naga langitnya dan mendorongnya kembali. Mata pemuda itu menyipit, melihat Jiang Chen tidak terpengaruh oleh serangannya. Ini di luar dugaannya. Aku bukan tandinganmu. Pemuda itu tersenyum pahit. Untuk membunuh atau melumpuhkan, itu terserah kamu. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya dalam pertempuran melawan seseorang yang berada di alam yang sama dengannya. Saya bilang saya tidak akan membunuhnya sebelumnya. Plus, lebih baik mendapatkan karma baik demi istri dan anak saya. Kita semua di sini hanya untuk memberi makan diri kita sendiri. Mengapa kita harus membunuh satu sama lain? Pergilah. Jiang Chen berkata. Pemuda itu memandang Jiang Chen dengan tatapan kosong. Apakah kamu benar-benar tidak membunuhku? Saya mungkin tidak dapat memutuskan apakah istri saya berubah pikiran. Jiang Chen berbisik di samping telinga pemuda itu. Aku berhutang nyawaku padamu. Nama saya Wang Chongyang, saya akan melihat Anda di masa depan. Wang Chongyang berbalik dan pergi. Jiang Chen benar-benar tidak membunuhnya, membuat Ling Yun sedikit terkejut. Apa kamu tidak senang? Ling Yun berkata dengan dingin. Tidak, Huff. Saya tidak ingin menjadi anak-anak. Saya bukan anak kecil lagi. Yue berkata dengan ekspresi tidak puas. Apa yang kamu katakan padanya? Ling Yun memandang Jiang Chen. Tidak banyak. Saya agak suka pria itu. Plus, kamu bilang aku membunuh tanpa mengedipkan mata. Saya harus mengumpulkan beberapa karma baik untuk diri saya sendiri, bukan? Jiang Chen berkata. Ling Yun tidak menyelidiki lebih jauh karena ini bukanlah sesuatu yang menjadi perhatiannya. Tidak ada yang terjadi malam itu. Di pagi hari kedua, Jiang Chen bertemu dengan trio yang datang untuk merampok papan nama mereka. Tapi mereka mati karena pedangnya tanpa keraguan. Semua perampok yang datang untuk merampok papan nama tewas, kecuali Wang Chongyang. Tapi itu masih cukup untuk membuat nama Jiang Chen jauh lebih terkenal. Tapi dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah, beberapa orang akan dibunuh dan beberapa tidak. Dia juga melepaskan cukup banyak orang pada hari ketiga. Senja ketiga telah tiba dan ketiganya tiba di kaki gunung tempat sekte Feng yang mendalam berada. Tapi ada juga orang lain yang datang dengan semangat, mereka jelas bukan karakter kecil. Orang-orang ini setidaknya harus menghadapi 40 lainnya untuk mempertahankan papan nama mereka dan memasuki sekte Feng yang mendalam. Sangat jarang melihat orang tiba di tempat itu dengan mudah, selain kelompok Jiang Chen. Saat ini, Jiang Chen melihat Wang Chongyang dari grup. Dia berhasil mendapatkan papan nama dan yang terakhir melihat Jiang Chen juga. Tapi mata yang terakhir memiliki semburat niat bertempur di dalamnya. Meskipun dia berterima kasih kepada Jiang Chen, dia masih memiliki hati yang menantang. Seorang ahli harus dihormati dan juga ditantang. Baik, mereka yang memiliki papan nama akan mengikuti saya ke dalam sekte. Kalian semua secara resmi adalah murid luar sekte. Ada 100.000 lebih murid luar. Ada murid yang berani berlatih di alam liar. Tapi ada juga yang tidak pernah kembali. Seorang pemuda berjubah putih berkata dengan dingin. Kakak sekte luar, Yang Jian, tidak datang. Sedikit arogansi bisa terdengar dari suara pemuda itu. Pembunuhan dilarang di dalam sekte ini. Tapi diperbolehkan untuk menantang satu sama lain. Ada tahap hidup dan mati di tengah area sekte luar. Selama seseorang menerima tantangan tersebut, maka pembunuhan antara satu sama lain diperbolehkan. Saya tidak akan berbaik hati terhadap mereka yang melanggar aturan sekte. Mereka yang berani mengambil nyawa murid lain akan ditangani. Ada 5 gunung dalam sekte ini. Gunung Angin Berkabung adalah tempat kultivasi guru sekte. Itu juga tempat aula besar sekte berada. Gunung Arus Angin adalah area budidaya para tetua. Gunung Feng Yuan adalah area budidaya murid sekte dalam. Gunung Feng Yu adalah area budidaya murid sekte luar. Adapun Gunung Feng Qi sebaiknya kalian jangan mendekati tempat itu. Anda dapat memilih gua manapun untuk tinggal dalam radius 3000 li Gunung Feng Yu dan mengolahnya. Hari ini, sekte Feng yang mendalam adalah rumah Anda. Kalian harus jelas tentang jalur kultivasi dunia ilahi. Tidak ada yang bisa begitu saja berhasil di jalan ini, tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, tidak ada hasil yang bisa diperoleh tanpa dukungan dari sekte besar seperti sekte Feng yang mendalam. Oleh karena itu, yang terbaik adalah kalian berkultivasi dengan tekun dan kalian akan menuai hasil dari usaha kalian. 2220. Pertempuran 100 kali, seseorang tidak akan menyesal mati dalam pertempuran. Siapapun yang berhasil bertahan di sini adalah ahlinya. Di sekte Feng yang mendalam, ada paviliun koleksi buku. Hanya buka setiap 3 bulan sekali dan Anda diperbolehkan memasuki paviliun koleksi buku untuk memilih teknik budidaya yang Anda inginkan. Tentu saja, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukannya. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak teknik kultivasi, maka Anda perlu menyumbangkan lebih banyak harta seperti kristal monster dari monster atau ramuan untuk ditukar dengan nilai Feng Divine dari sekte kami. Semakin banyak poin Divine Feng yang Anda miliki, semakin baik teknik kultivasi yang bisa Anda peroleh. Nama saya Bai Yunfei dan saya senior keempat. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi aturan untuk murid luar. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum sesuai dengan hukum sekte tanpa kecuali, kata Bai Feiyun. Dia hampir berada di alam dewa kekosongan akhir dan kekuatannya dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara murid-murid eksternal. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap, dia menghilang dalam kehampaan. Di belakang Bai Yunfei, sekitar 100 murid eksternal ada di sana untuk menunjukkan jalan kepada murid baru. Senior, terima kasih atas bimbingan Anda. Jiang Chen memberikan 50 batu asal ilahi tingkat rendah kepada para senior yang membimbing mereka. Mata para senior berbinar saat ini dan mereka memberikan pandangan yang memuaskan ke Jiang Chen. Namun, pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh wanita di samping Jiang Chen. Dia menunjukkan rasa keanggunan dan memiliki aura cantik yang membuat orang terpana. Nama saya Zhou Yunpeng, Anda bisa memanggil saya Zhou Senior. Sekte itu berukuran sekitar 3.000 mil dan ada lebih dari 100.000 murid yang berkultivasi di gunung ini. Namun, 3.000 mil itu sangat besar, jadi masih banyak tempat bagi kalian untuk bercocok tanam. Area di bagian tenggara gunung dekat Gunung Feng Qi dipenuhi dengan Divine Origin Qi yang paling kuat. Itu sebabnya kalian harus memilih untuk tinggal di dekat sana. Zhou Yunpeng tersenyum dan berkata. Saya Jiang Chen dan keduanya adalah saudara perempuan saya. Zhou Senior, tempat seperti apa Gunung Feng Qi? Jiang Chen bertanya ingin tahu. Jangan tanya apa-apa tentang tempat itu karena itu tempat yang tidak menyenangkan. Itu telah menjadi tempat terlarang sekte kami selama ratusan ribu tahun. Gunung Feng Qi adalah tempat leluhur tua meninggal saat berkultivasi. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana. Apalagi gunung itu sangat aneh. Dikatakan bahwa seorang ahli sekte kami menghilang setelah dia pergi ke gunung 7.000 tahun yang lalu.
Tablet spiritual sektenya dihancurkan sepenuhnya pada saat yang sama. Itu berarti dia mengalami kemalangan di Gunung Fengqi. Senior itu telah mencapai puncak alam dewa sejati dan tidak ada yang bisa menandinginya kecuali master sekte kami. Namun, dia masih mati di gunung itu. Sejak itu, tidak ada yang berani melangkah ke Gunung Fengqi. Zhou Yunpeng berkata dengan suara rendah saat dia tampak merenung. Jangan pernah melangkah ke area Gunung Fengqi, jika tidak, konsekuensinya pasti di luar imajinasi Anda. Ingat, kita sebagai murid dari Sekte Feng yang mendalam harus bekerja keras dalam berkultivasi. Setiap 3 bulan sekali, kami akan mengadakan kontes sekte. Setiap saat, ada beberapa murid luar yang mampu memasuki peringkat 100 pertempuran yang cukup terhormat. Selain itu, gaji Anda juga akan dinaikkan menjadi 80 batu asal ilahi. Sebagai murid baru, Anda hanya akan menerima 50 batu asal ilahi untuk gaji tahunan Anda. Setelah Anda memasuki peringkat 100 pertempuran, Anda juga akan dianggap sebagai selebriti di antara murid-murid eksternal. Peringkat ratusan pertempuran, pertempuran 100 kali. Meski berisiko, orang tidak pernah menyesal mati dalam pertempuran. Sepertinya Sekte Feng yang mendalam benar-benar tempat pertempuran. Jiang Chen berkata dengan serius. Betul sekali, pembudidaya terlemah yang berhasil memasuki peringkat 100 pertempuran berada di puncak alam dewa kekosongan tengah. 50 teratas, sementara itu, adalah semua ahli di alam dewa kekosongan akhir. Semuanya tangguh. Ada lebih dari 100.000 murid eksternal. Tidak mudah untuk mendaki 100 yang pertama. Zhou Yunpeng tersenyum pahit. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 20 tahun tetapi saya masih hanya dewa kekosongan awal. Meskipun aku hanya selangkah lagi dari alam dewa kekosongan tengah, menerobos celah itu tidak semudah yang kubayangkan. Ada lebih dari 300.000 murid seperti saya yang berjuang untuk menerobos. Terkadang bakat tidak begitu penting, yang terpenting adalah keberuntungan. Saat Anda masih di bawah penguasa abadi tingkat ke-9, mudah untuk menerobos. Tapi begitu Anda mencapai alam dewa kekosongan, menerobos tidak semudah itu lagi. 20 tahun. Jiang Chen bergumam. Sangat disesalkan bagi Zhou Yunpeng yang tidak dapat menerobos setelah 20 tahun. Apalagi dia tidak terlihat seperti orang biasa yang tidak bisa mencapai apapun. Pertempuran 100 kali. Meski berisiko, orang tidak pernah menyesal mati dalam pertempuran. Ling Yun bergumam dan melirik Jiang Chen. Pria ini benar-benar memberinya perasaan misterius. Gurunya pernah memberitahunya bahwa mereka yang memasuki dunia ilahi dari dunia abadi adalah orang-orang dengan tekad yang besar. Mereka juga adalah pembudidaya berbakat. Namun, Jiang Chen pasti yang luar biasa di antara para pembudidaya berbakat. Kamu juga Dewa Void, jadi kamu bisa mencoba kontes. Kontes untuk peringkat ratusan pertempuran akan dimulai setengah bulan dari sekarang. Saya memperkirakan bahwa akan ada banyak orang yang menantang para ahli yang berada di peringkat 100 pertempuran. Ada juga banyak ahli di antara murid sekte luar. Kecuali untuk 10 ahli pertama dalam peringkat, sulit bagi yang lain untuk bertahan di peringkat 100 pertempuran untuk waktu yang lama. Kata Zhou Yunpeng sambil tersenyum. Dia mengatakan ini untuk menyemangati Jiang Chen karena Jiang Chen hanyalah murid baru. Dia hanya seorang pemula, bagaimana mungkin dia bisa bersaing untuk peringkat 100 pertempuran? Itu pasti dongeng. Senior Zhou, apakah kamu kenal seseorang bernama Xiong Yan? Xiong Yan, apakah Anda mengatakan Xiong Yan yang merupakan peringkat ke-87 di peringkat 100 pertempuran? Pria itu sekuat harimau dan dia benar-benar ahli. Meskipun dia hanya berada di puncak alam dewa kekosongan tengah, dia telah mengalahkan beberapa ahli dewa kekosongan akhir. Namun, dia hanya salah satu yang terlemah di antara mereka yang ada di peringkat 100 pertempuran. Tapi, orang seperti dia sudah sangat tangguh bagi kita. Hehe, mengapa? Apakah kamu kenal dia? Nada suara Zhou Yunpeng jelas terdengar serius. Jika Jiang Chen benar-benar mengenal Xiong Yan, maka dia pasti tidak akan mengambil 50 batu asal ilahi tingkat rendah yang ditawarkan oleh Jiang Chen. Baginya, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk berteman dengan seseorang yang mengenal Xiong Yan. Di peringkat 100 pertempuran, masing-masing dari mereka adalah ahli yang membangkitkan kecemburuan. Kebanyakan dari mereka akan memulai pertempuran jika Anda melawan mereka. Siapa yang berani melawan mereka? Saya tidak kenal dia. Saya baru mendengar namanya sekali tapi saya sudah lupa siapa yang menyebutkannya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Manfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi di sini. Ini adalah jimat spiritual yang bisa memanggil orang. Jika Anda membutuhkan bantuan dari saya, keluarkan jimat itu maka saya akan datang untuk membantu Anda. Namun, jimat ini hanya bekerja di sekte. Zhou Yunpeng tertawa dan berkata, dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Chen dan yang lainnya. Jimat itu memberinya 3 batu asal ilahi tingkat rendah. Dia hanya melakukan itu untuk berteman dengan Jiang Chen karena dia merasa bahwa Jiang Chen pasti orang kaya, karena dapat dengan mudah memberikan 50 batu asal ilahi tingkat rendah. Bagi Zhou Yunpeng, itu hanya semacam investasi. Tempat itu penuh dengan pegunungan dan pepohonan tua dengan kicauan burung dan wangi bunga. Ini akan menjadi tempat yang bagus untuk mendirikan rumah besar kita. Ayo buat di sana. Hahaha. Jiang Chen melihat ke daerah dekat Gunung Fengqi di arah tenggara, lalu segera terbang. Datanglah ke pintu. Senang sekali bisa mengatur tempat kita di sini. Ling Yun mengangguk dan setuju dengan Jiang Chen. Saudaraku benar-benar memiliki wawasan yang bagus. Saya suka tempat ini, sangat indah. Yue menarik lengan Ling Yun sementara senyum meluap di mulutnya. Dia masih kecil. Seorang remaja berusia sekitar 12 tahun akan selalu melupakan kekhawatirannya ketika melihat hal-hal yang menarik. Bagus, ayo pilih tempat ini. Aku akan menyiapkan tempat kita. Mata Jiang Chen bersinar saat melihat pemandangan indah di depan mereka. Dia menemukan Divine Origin Key di sini juga menyegarkan. Saya ingin tempat ini. Anda pergi mencari tempat lain. Seorang pria muda berjubah kuning berkata dengan lemah. Sambil melirik Jiang Chen, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman. Kami telah memutuskan untuk tinggal di sini dulu, bagaimana Anda bisa mengambilnya begitu saja? Wajah Yue dipenuhi dengan ketidakpuasan dan berkata dengan dingin. Emosi gadis kecil ini sangat buruk. Saya telah memutuskan untuk tinggal di sini. Cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena telah mengambil tindakan. Pria berjubah kuning itu mengerutkan kening dan suaranya sepertinya menjadi tidak sabar dan kejam. Tentu saja, jika wanita cantik ini ingin tinggal di sini bersamaku, aku akan sangat bahagia. Hahaha, Ling Yun tampak tenang. Pria itu menggigil sesaat setelah Ling Yun meliriknya. Dia tidak sabar untuk dekat dengannya dan mengungkapkan kasih sayangnya padanya. Bunuh dia. Ling Yun memandang Jiang Chen. Saya merasa tidak berharga untuk Anda. Seharusnya, Anda akan aman dan sehat, tetapi mengapa Anda ingin mencuri dari saya? Tidak apa-apa jika kamu hanya bersaing denganku, tapi mengapa melawan wanita ini? Jiang Chen memandang pemuda berjubah kuning dengan senyum palsu. Membunuhku. Hahaha, saya rasa Anda memiliki beberapa masalah mental. Saya berbaik hati memberi kesempatan pada wanita yang telah kehilangan keperawanannya ini. Tapi kalian bodoh dan cuek. Sepertinya aku akan memberimu beberapa pelajaran hari ini. Pemuda berjubah kuning itu mencibir. Dia penuh kebencian terhadap Jiang Chen. Itu juga karena dia iri pada Jiang Chen karena memiliki kecantikan yang begitu elegan di sisinya.
Mengapa dia pantas mendapatkan kecantikan seperti itu bersamanya? Kemarahan dan iri hati mulai tumbuh di dalam hatinya. Orang bodoh ada di mana-mana di dunia. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemuda berjubah kuning itu semakin marah terutama ketika Jiang Chen tidak melihatnya sebagai ancaman. Jiang Chen melambaikan telapak tangannya, segera mengusir pemuda itu dan meninggalkannya tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia berbalik dan melakukan pukulan, menggunakan segel naga tempur 5 elemen. Wajah pemuda berjubah kuning itu jatuh karena tidak bisa mengelak sama sekali, dan terluka parah. Darah muncrat dari mulutnya sementara wajahnya tampak sepucat salju. Biarkan dia pergi karena Sekte Feng yang mendalam tidak mengizinkan siapapun untuk membunuh sesama murid. Meskipun Ling Yun masih marah, dia tidak ingin menyusahkan Jiang Chen. Mereka baru saja memasuki Sekte Feng yang mendalam dan jika mereka melanggar hukum, orang mungkin mulai berdebat tentang mereka. Mereka mungkin tidak bisa lepas dari hukuman jika ini menyebar ke telinga para petinggi. Tapi dia telah menghinamu. Jiang Chen mengambil langkah maju dan sosoknya mulai berkedip. Pria berjubah kuning itu ketakutan karena akhirnya dia menyadari niat membunuh Jiang Chen. Selain itu, dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Jiang Chen meskipun ranah kultivasi mereka tidak jauh berbeda. Mengapa dia dikalahkan oleh Jiang Chen dengan begitu mudah? Pria berjubah kuning itu mengeluarkan pedangnya, namun pedangnya direnggut oleh jari Jiang Chen. Kemudian, suara jelas dari pedang yang patah terdengar. Dalam sekejap, Jiang Chen memukul dada pemuda itu dengan telapak tangannya. Pria muda itu mundur sambil terlihat sangat ketakutan. Menjauhlah. Jiang Chen mendengus. Aku tidak akan melepaskanmu. Saudaraku adalah diaken dari murid-murid luar. Saya tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Pria berjubah kuning itu berbalik sambil mengeluarkan darah. Dia mendengus dan lari. Apakah pria itu Huang Qiyin? Saya mendengar bahwa dia adalah murid baru dan latar belakangnya sangat mendalam. Kamu benar, dia adalah Huang Qiyin. Saya telah bertemu dengannya sebelumnya di hutan kematian. Saudaranya adalah diaken dari murid-murid luar. Saat itu, dia cukup percaya diri dan berkata bahwa dia pasti akan memasuki Sekte Feng yang mendalam. Dia benar-benar memiliki latar belakang yang bagus, namun dia terlalu lemah. Apakah kamu tidak tahu orang itu? Dikatakan bahwa bahkan raja pembunuh yang kejam, Wang Chongyang, tidak berani bertindak melawannya. Huang Qiyin pasti menargetkan wanitanya, jika tidak, mengapa dia dipukuli? Sejujurnya, wanita itu benar-benar seperti dewi. Jika saya bisa, berawara ringan. Pembicaraan yang ceroboh akan membawa masalah bagi diri saya sendiri. Saya tidak seberuntung itu, jadi sebaiknya saya lebih realistis. Ada orang yang lewat dan mendiskusikan apa yang telah dilakukan Huo Qiyin, tetapi tidak ada dari mereka yang mengasihani dia. Semua orang tahu bahwa dia suka menindas orang lain dan dia mesum. Jika dia tidak menghina Jiang Chen, dia pasti tidak akan dipukuli. Dikatakan bahwa saudara laki-laki Huang Qiyin adalah salah satu ahli dalam peringkat 100 pertempuran. Meskipun dia tidak berada di peringkat lagi sekarang, kekuatannya pasti masih sangat tangguh. Saya pikir orang ini akan mengalami nasib buruk. Mendengar diskusi satu sama lain, Jiang Chen tetap tenang dan tidak khawatir sama sekali. 3 hari kemudian, dia pasti akan mati. Kata-kata Jiang Chen sedikit mengejutkan Ling Yun. Dia menganggukkan kepalanya dengan ringan sambil merasakan tersentuh di hatinya. Jiang Chen memegang pedang naga langitnya dan menari di sekitar tempat itu. Dalam sekejap, sebuah rumah besar didirikan. Rumah lanting. Kamu dan Yue akan tinggal di kamar ini di dalam sini. Aku akan tinggal di kamar di luar. Jiang Chen berkata, bagus. Saudara Jiang, jangan datang ke ruangan ini yang khusus diatur untuk kami para wanita pada tengah malam. Hehe, jangan khawatir. Kami memiliki batasan. Berkultivasi di sini akan membuat kita maju lebih cepat. Bagaimana perasaanmu? Jiang Chen memandang Ling Yun. Bukan masalah besar, aku akan memberitahumu saat aku membutuhkanmu. Ling Yun berkata dengan suara rendah. Dia merasa canggung saat mengatakan ini. Apa maksudnya saat aku membutuhkanmu? Paviliun koleksi buku akan dibuka 3 hari kemudian. Anda harus berusaha dalam kultivasi Anda sehingga Anda dapat memilih metode kultivasi yang Anda inginkan. Jiang Chen memberitahu Yue. Aku tahu, saudara. Saya akan memberikan yang terbaik di masa depan. Kata Ling Yun. Jiang Chen mengangguk karena dia tahu batasannya. Ling Yun berasal dari sekte besar, jadi Jiang Chen tidak perlu khawatir tentang Yue di masa depan. Rumah siapa ini? Keluar dari rumahmu. Huang Tianba ada di sini. Keluar, keluar. Teriakan memekakkan telinga terdengar dan Jiang Chen mengerutkan dahinya. Mereka ada di sini dalam waktu yang singkat. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Jiang Chen berbalik dan meninggalkan mansion. Di luar mansion, seorang pemuda sedang memegang palu besi dan matanya tampak seperti obor api. Dia kuat dengan cara memaksakan yang sombong. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kabung tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Ada 4 pria muda yang mengenakan label diaken dari Sekte Feng yang mendalam berdiri di sampingnya. Masing-masing dari mereka melepaskan sikap sombong yang memaksakan. Tentu saja, Huang Qiyin yang dipukuli habis-habisan oleh Jiang Chen barusan juga ada di sini. Berpura-pura menjadi pick to prey on the tiger. Aku tidak pernah menyangka kamu akan tetap di sini. Huff, saya pikir Anda telah menemukan gua untuk bersembunyi. Huang Qiyin berkata dengan nada licik sambil menatap Jiang Chen dengan niat membunuh yang menjulang tinggi. Kakak laki-laki, dia adalah orang yang memukuli saya dengan buruk. Huang Qiyin memandang Huang Tianba dan mengeluh tentang Jiang Chen. Huang Tianba melirik Huang Qiyin. Sampah, Anda telah mempermalukan saya, keluar dari sini. Huang Tianba berkata dengan dingin lalu membalikkan tubuhnya, melihat langsung ke Jiang Chen. Apakah kamu orang yang melukai Qiyin? Seorang murid baru berani menjadi begitu sembrono. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Feng yang mendalam adalah rumah Anda? Hehe, generasi muda saat ini benar-benar mengecewakan. Huang Tianba mencibir. Betul sekali. Beberapa pria tidak akan pernah tahu seberapa tinggi langit dan seberapa besar bumi. Mereka hanya mengambil tindakan terhadap siapapun tanpa alasan. Mereka harus pergi ke cermin dan melihat apakah mereka memiliki kemampuan seperti itu. Saudara Tianba, saya pikir kita harus membuang mereka ke jurang dan memberi mereka makan untuk guk-guk-guk-guk. Haha, iya, Qiyin baru saja tiba di sini. Bagaimana dia bisa diganggu seperti ini? Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan murid baru diintimidasi seperti ini. Ini bukan tempat bagi siapapun untuk menindas orang lain. Huang Tianba bahkan belum menyelesaikan kata-katanya tetapi orang-orang di belakangnya sudah berbicara. Mereka sepertinya tidak takut sama sekali, dan mengatakan bahwa mereka ingin mengambil kembali wilayah itu untuk Huang Qiyin. Apakah kalian di sini untuk mencari masalah? Mengambil kembali wilayah itu, bukan. Bagaimana jika kalian kalah dariku? Saya juga murid baru tapi kalian banyak yang menindas saya seperti ini. Apakah ini adil? Meskipun kalian adalah diaken dari murid luar, kalian seharusnya tidak bersikap tidak adil, bantah Jiang Chen dengan tenang. Menjadi sangat sombong, lalu kenapa? Menjadi sangat tirani jadi apa? Di tempat ini, kami berbicara dengan kekuatan kami. Jika Anda bisa mengalahkan saya, kami akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Namun, jika Anda kalah, saya khawatir Anda akan menderita luka parah, kata Huang Tianba.
Tubuhnya tegap dan tampak gagah. Hanya dengan melihat tubuhnya saja, orang dapat melihat bahwa dia pasti dikenal karena kekuatannya. Kalau tidak, ada pilihan lain. Minta wanitamu untuk datang ke sini untuk bersujud kepada kakakku 30 kali. Kalau begitu, aku akan melepaskan masalah hari ini. Kamu terlalu melebih-lebihkan kakakmu. Atau apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah orang yang paling tangguh di bawah langit? Seorang diaken dari murid luar. Status Anda tidak memiliki apa-apa di sini. Jiang Chen mencibir. Sepertinya kamu ingin bersaing dengan kami. Orang-orang di sekitar Huang Tianba berkata, tidak buruk. Karena kalian ada di sini untuk bertarung, maka mari kita bahas aturan pertempuran. Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, saya tidak akan punya waktu untuk berkultivasi lagi. Baiklah, beritahu saya apa aturannya. Huang Tianbao membuang palu di tangannya lalu menyilangkan tangannya di depan dada, menatap Jiang Chen seolah-olah dia tertarik dengan apa yang akan dikatakan Jiang Chen. Mari kita bertaruh batu asal ilahi. Bagaimana menurut Anda? Tentu. Berapa banyak Divine Origin Stone yang ingin Anda pertaruhkan? Saya bersedia menghibur Anda. Mata Huang Tianba tampak kejam dan berkata dengan dingin. 30.000 batu asal ilahi kelas rendah. Bagaimana dengan itu? Jiang Chen menggerakkan jarinya kemudian 30.000 batu asal ilahi tingkat rendah muncul di belakangnya. Pada saat ini, semua orang menarik napas dingin dan tercengang ketika mereka melihat jumlah batu asal ilahi. Diperkirakan hanya para ahli dalam peringkat 100 pertempuran yang memiliki kekayaan sebesar itu. Orang-orang di sekitar yang sedang menunggu pertunjukan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. 30.000 batu asal ilahi bukanlah kekayaan yang bisa dibayangkan orang normal. Itu sama dengan 30 batu asal ilahi kelas menengah. Siapa yang tidak akan terpana oleh sejumlah besar batu asal ilahi? Apa latar belakang orang ini? Latar belakang yang sangat kaya. Dia baru saja mengeluarkan 30.000 batu asal ilahi. Betul sekali. Saya tidak pernah melihat begitu banyak batu asal ilahi tingkat rendah dalam hidup saya sebelumnya. Apakah orang ini mengalami masalah mental? Apakah dia tidak tahu bahwa dia seharusnya tidak menunjukkan kekayaannya seperti ini? Saya khawatir banyak orang yang akan mengincarnya. Dia terlalu muda. Saya kira Huang Tianba akan senang. Orang ini sering sekali menantang Huang Tianba. Kekuatan Huang Tianba berada di puncak alam dewa kekosongan tengah, tetapi orang ini hanya berada di alam dewa kekosongan awal. Saya berharap saya juga dapat berbagi sebagian dari kekayaan itu. Haha, orang-orang di sekitar sangat bersemangat. Siapa yang tidak akan tergerak oleh 30.000 batu asal ilahi tingkat rendah? Huang Tian menarik napas dalam-dalam saat matanya menatap 30.000 batu asal ilahi tingkat rendah. Bagaimana dengan itu? Jika Anda kalah, apakah Anda akan memberi saya 30.000 batu asal ilahi tingkat rendah juga? Jiang Chen berkata dengan bangga. Baiklah, karena Anda bersedia memberikan kekayaan seperti itu kepada saya, bagaimana saya bisa menolak tawaran Anda yang murah hati? Haha, aku akan menerima 30.000 batu asal ilahi tingkat rendah ini dengan rasa terima kasih. Mata Huang Tianba membawa kegembiraan. Orang ini benar-benar kaya karena Huang Tianba hanya memiliki sekitar 100.000 batu asal ilahi tingkat rendah dan sekitar 10 batu asal ilahi tingkat menengah. Sungguh menggugah selera ketika melihat kekayaan pria ini. Dia pasti memiliki lebih banyak batu asal ilahi. Jika kalian ingin bertaruh, keluarkan batu asal ilahi Anda. Saya masih memiliki sekitar 20.000 batu asal ilahi. Saya akan mempertaruhkan segalanya hari ini. Jiang Chen melihat orang-orang di sekitar Huang Tianba yang tergoda untuk mencobanya. Kata-kata Jiang Chen bahkan mencerahkan mata mereka dan mereka mulai mengeluarkan batu asal ilahi mereka. Aku bertaruh 300 batu asal ilahi tingkat rendah. Saya bertaruh 500. Hanya itu yang saya miliki. Haha, saya bertaruh 80. Aku bertaruh 100. Dalam sekejap, ada sekitar 300 orang yang ikut bertaruh. 20.000 batu asal ilahi sudah di depan mata mereka. Semua orang menantikan pertempuran karena mereka tahu bahwa tidak mungkin Huang Tianba kalah. Meskipun dia hanya bertahan di peringkat 100 pertempuran selama 3 hari, itu sudah cukup untuk membangkitkan kecemburuan orang. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi diaken bagi murid eksternal. Huang Tianba telah berkultivasi di Sekte Feng yang mendalam selama lebih dari 20 tahun. Bakatnya sudah sangat luar biasa. Aku akan mengambil 30.000 batu asal ilahi ini, kata Huang Tianba dengan bangga. Mata Jiang Chen membawa semacam kelicikan. Jika dia menunjukkan semua batu asal ilahi, dia mungkin menyebabkan orang meragukannya. Itu sebabnya dia hanya mengeluarkan 50.000 batu asal ilahi tingkat rendah. Dia sudah puas jika dia memenangkan 50.000. Saat ini, Jiang Chen memiliki 1400.000 batu asal ilahi tingkat rendah, dan 1.300 batu asal ilahi tingkat menengah. Ini sudah merupakan kekayaan yang cukup besar. Saya tidak berpikir Anda memiliki kemampuan seperti itu. Jiang Chen menatap kerumunan itu. Dia berencana menipu semua orang di sini. Karena kalian suka menonton acara, maka kalian harus membayar sejumlah harga untuk menonton acara saya. Cerewet, berpikiran sederhana. Semua batu asal ilahi Anda akan menjadi milik saya. Huang Tianba berkata dengan lemah. Dia sangat percaya diri. Mereka yang menunggu pertunjukan dimulai juga menantikan Huang Tianba mengalahkan Jiang Chen, dan untuk mengungkapkan warna aslinya. Orang-orang ini mungkin bukan tandingan saudara Jiang. Yue berkata dengan suara rendah. Dia berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Tapi orang-orang ini pantas kalah. Di pintu masuk rumah gua, Ling Yun tersenyum anggun dan tampak sangat cantik. Senior Huang, apakah Anda kembali pada kata-kata Anda sendiri? Haha, aku akan mendapatkan kembali batu asal ilahi beberapa kali lebih banyak. Sangat setuju. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini karena Diakon Huang pasti akan menang dan mendapatkan semua batu asal ilahi. Kekayaan yang jatuh dari surga. Hanya orang bodoh yang tidak mau menerimanya. Orang yang tamak dan tidak puas seperti ular yang mencoba menelan gajah. Inilah efek yang ingin diciptakan Jiang Chen. Akankah begitu mudah bagi orang-orang ini untuk memeras batu asal ilahi dariku? Saya bukan orang yang mudah dibuli. Mereka yang sangat rakus harus membayar harganya. Jika mereka ingin mendapatkan batu asal ilahi Jiang Chen, mereka harus membayar harga yang tepat. Meskipun Huang Tianba adalah diaken dari murid luar, ini tidak berarti bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun dia telah berada di peringkat 100 pertempuran, lalu apa? Xiong Yan telah berada di peringkat 100 pertempuran juga, tapi dia masih dibunuh oleh Jiang Chen. Mari kita bertindak. Anda tidak punya kesempatan. Anda adalah murid baru, jadi saya tidak akan membunuh Anda. Saya telah setuju untuk tidak membunuh Anda, tetapi saya masih akan memberi Anda pelajaran untuk membantu Anda tumbuh. Itu perlu, kata Huang Tianba lirih. Betulkah? Jika itu masalahnya, mari kita mulai pertunjukannya, Senior Huang. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Huff. Huang Tianba berteriak dengan suara yang dalam dengan tampilan yang sangat dingin. Dia memegang tongkatnya dan melayangkan pukulan ke depan. Gada besi yang sangat besar hampir menutupi seluruh langit. Kekuatannya yang menakutkan merobek langit, sementara itu Jiang Chen, dengan pedang naga langit di tangannya, juga bergegas menuju Huang Tianba.
Suara yang dihasilkan dari pertempuran mereka memekakkan telinga dan menakutkan. Pertarungan mereka sudah bisa dianggap intens. Itu di luar harapan Huang Tianba bahwa Jiang Chen sekuat ini. Biasanya, Dewa Kekosongan terlambat tidak akan menjadi tandingannya. Tapi hari ini dia ditahan oleh Dewa Kekosongan awal. Kamu bukan tandinganku. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Pedangnya terbang ke timur dan tiba-tiba menembus langit. Adegan ini membuat Huang Tianba tercengang. Dan sekarang dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ketika pedang itu jatuh dengan tajam, wajah Huang Tianba menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tidak, wajah Huang Tian jatuh dan berkata dengan suara yang dalam. Dia mundur dengan cepat dan bahkan membuang senjata di tangannya. Namun, pedang Jiang Chen sudah jatuh. Jiang Chen segera mengambil pedangnya dan memotong lengan Huang Tianba. Meskipun Huang Tianba ingin meraih lengannya ke belakang, lengannya yang patah hancur sepenuhnya oleh pedang sombong Jiang Chen. Hanya darahnya yang tertinggal di tanah, bukan di lengannya. Dia berpikir untuk menghubungkan lengannya kembali ke tubuhnya, tetapi itu sudah dihancurkan oleh Jiang Chen. Kamu sangat kejam. Huang Tianba tampak murung dan berkata. Matanya sangat kejam tetapi juga membawa beberapa warna kesakitan. Dia bisa menahan rasa sakit karena kehilangan lengan tetapi dia tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan pertempuran mereka. Dia benar-benar dipermalukan kali ini, terlebih lagi, dia telah kehilangan salah satu lengannya dan hampir kehilangan 30.000 batu asal ilahi. Dapat dikatakan bahwa dia telah melemparkan uang baik setelah buruk. Kamu pantas mendapatkan akhir cerita ini. Saya pikir Anda ingin membalas dendam untuk saudara Anda. Anda bahkan ingin memenangkan batu asal ilahi di tangan saya. Bagaimanapun, pemenang mengambil semuanya. Apakah Anda tidak tahu prinsip ini? Jiang Chen memandang Huang Tianba dengan jijik. Huang Tianba hampir meledak dari amarah tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan sama sekali karena dia dikalahkan. Tidak ada yang mengerti lebih dari dia tentang betapa menakutkannya serangan Jiang Chen itu. Jika pedang itu jatuh di lehernya, dia akan kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, jika Jiang Chen benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Pedang yang sangat tangguh. Ya, Huang Tianba tidak bisa menahan serangan itu. Kami telah meremehkan murid baru ini. Selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Oh, batu asal ilahi saya. Saya berpikir untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sekarang saya telah kehilangan lebih banyak. Orang ini pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Sementara hanya berada di alam dewa kekosongan awal, dia telah mengalahkan Huang Tianba yang telah berada di peringkat 100 pertempuran sebelumnya. Dia benar-benar terlalu kuat. Semua orang sangat terkejut, namun, mereka juga merasa sedih karena batu asal ilahi mereka ditipu oleh Jiang Chen. Bagi mereka, batu asal ilahi yang mereka pertaruhkan adalah tabungan dan uang hasil jerih payah mereka. Batu asal ilahi itu adalah dasar dari kultivasi mereka dan juga mata uang yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 3-500 batu asal ilahi akan menjadi kekayaan yang dimiliki murid kelas bawah seperti mereka. Saya kehilangan. Huang Tianba bergumam, memukau Huang Qiuyin. Huang Tianba adalah kehadiran tertinggi yang telah berada di peringkat 100 pertempuran. Horse Mace Heavenly-nya sangat menakutkan. Banyak ahli yang memiliki kultivasi yang sama dengannya akan takut dengan senjatanya. Bukan masalah baginya untuk menghadapi 10 orang secara normal, tapi hari ini dia kalah secara tak terduga. Saudara, Huang Qiuyin masih berpikir untuk mengatakan sesuatu tetapi dia diganggu oleh Huang Tianba. Diam, kamu telah membuat masalah bagiku. Huang Tianba melirik Huang Qiuyin dengan dingin. Dia tidak akan begitu saja melepaskan penghinaan yang dideritanya hari ini. Semua saudara senior di sini, saya akan mengambil semua batu asal ilahi Anda dengan rasa terima kasih. Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan 20.000 batu asal ilahi. Lebih dari 100 seniornya menghela nafas panjang karena mereka tahu ini adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Mereka pikir mereka pasti akan memenangkan pertaruhan ini tetapi itu di luar harapan mereka bahwa Jiang Chen telah berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Huang Tianba tidak bisa menandinginya, tanpa diduga. Mereka tidak merasa tidak adil dengan hasilnya karena selalu ada dua sisi mata uang. Mereka terlalu percaya diri pada Huang Tianba, itulah mengapa mereka kalah. Meskipun ekspresi wajah mereka terlihat sangat patah hati, Jiang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Siapa yang memintamu menjadi begitu serakah dan berpikir untuk mendapatkan batu asal ilahi? Ini adalah pelajaran dan juga harganya. Jiang Chen dengan sengaja ingin menunjukkan beberapa pelajaran kepada mereka, jika tidak, mereka akan menyebabkan lebih banyak masalah baginya di masa depan. Selain itu, Ling Yun memang terlalu cantik sehingga orang-orang kuat itu biasanya ingin pamer di depan seorang dewi. Jiang Chen pasti akan menjadi target mereka. Dia sebenarnya sedikit menyesal membawa Ling Yun bersamanya. Kecantikan seperti dia pasti akan menjadi sorotan semua orang dimanapun dia berada. Di sisi lain, Jiang Chen sudah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan belas kasihannya karena dia tidak membunuh Huang Tianba. Saat dia baru saja memasuki sekte Feng yang mendalam, Jiang Chen tidak ingin bertindak terlalu sembrono dan membunuh banyak orang. Dia selalu menjadi tipe orang yang tidak akan menyinggung perasaan orang lain jika orang lain tidak menyinggung perasaannya. Dia jarang memprovokasi orang lain sendirian. Tapi, saat ini, kecantikan tak tertandingi pasti tidak akan memberinya kedamaian tetapi hanya kekacauan. Ayo pergi. Huang Tianba mendengus dan membawa orang-orang di sekitarnya, meninggalkan tempat itu. Namun, mereka dihentikan oleh Jiang Chen. Apa yang terjadi? Senior Huang, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda sendiri? Anda belum membayar saya 30.000 batu asal ilahi. Itu tidak benar. Sebagai seorang senior, bukankah seharusnya Anda menjadi panutan? Saya telah mengambil batu asal ilahi dari saudara Anda. Jika saya tidak mendapatkan milik Anda, saya kira orang lain tidak akan merasa nyaman di hati mereka. Apakah saya benar? Jiang Chen berkata sambil tertawa. 500.000 batu asal ilahi tingkat rendah. Ekspresi wajah Huang Tianba menjadi mengerikan lagi. Bahkan setelah mengeksploitasi murid lain selama 20 tahun, dia hanya berhasil menghemat sekitar 10.000. Dia juga menghabiskan beberapa batu asal ilahi dalam kultivasi. Tapi saat ini, dia benar-benar tidak punya cara untuk mengeluarkan 30.000 batu asal ilahi. Masing-masing dari kalian, beri aku 3.000 batu asal ilahi. Saya akan mengembalikannya lain kali. Huang Tianba melihat orang-orang di sekitarnya. Para diaken hanya bisa tersenyum pahit karena mereka tidak pernah mengira Huang Tianba akan melibatkan mereka ke dalam hutang. Namun, karena harga diri mereka, mereka tidak berani menolaknya. Meskipun Huang Tianba berjanji untuk membayar kembali, tidak ada yang tahu apakah hari itu benar-benar akan datang. Setelah mengumpulkan 30.000 batu asal ilahi, Huang Tianba melambaikan tangannya dan melemparkannya ke Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk puas. Tepat 30.000. Jika Huang Senior memiliki batu asal ilahi lagi di masa depan, Anda dipersilakan untuk menantangku lagi. Pada saat itu, kami bisa mengalahkan lebih dari ini. Kata-kata Jiang Chen membuat Huang Tianba yang sudah pergi hampir jatuh ke kehampaan. Bagaimana orang ini bisa begitu hina? Sebagian besar orang meninggalkan tempat itu dengan kekecewaan. Jiang Chen tidak mengganggu mereka sama sekali karena batu asal ilahi ada di tangannya sekarang. Dia memiliki 19.100.000 batu asal ilahi sekarang dan dia akan menutup dirinya untuk fokus pada kultivasi.
Saudaraku, kamu luar biasa. UER bertepuk tangan dan berkata, aku punya 50.000 batu asal ilahi untukmu, UER. Ambillah dan manfaatkan waktu Anda untuk berkultivasi dan maju ke alam Void God, kata Jiang Chen. Penggarap di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat menyerap energi di batu asal ilahi. Jika tidak, yayasan mereka akan terpengaruh, kata Ling Yun. Jiang Chen merasa sedikit canggung dan melirik UER dengan polos. Saya tidak tahu tentang itu. Semoga Anda tidak keberatan. Tidak masalah. Saya tahu saudara itu menginginkan yang terbaik untuk saya. UER tersenyum dengan cara yang lucu. Jiang Chen sangat menyukai temperamen UER yang murni dan naif. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Di masa depan, pencapaian UER tidak akan lebih rendah darimu. 10.000 batu asal ilahi tingkat rendah seharusnya cukup bagi Anda untuk menerobos ke alam dewa kekosongan tengah. Tapi kau mungkin membutuhkan 10 kali lipat dari jumlah itu untuk menerobos alam dewa kekosongan akhir di masa depan, kata Ling Yun lirih. Bagus. Jiang Chen tidak banyak bicara dan mulai fokus pada kultivasinya. Dia telah menyerap sejumlah besar batu asal ilahi dalam 3 hari. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 150.000, 190.000. Jiang Chen telah menyerap semua batu asal ilahi, tetapi dia masih belum menangkap kesempatan untuk menerobos ke alam dewa kekosongan tengah. Aneh, kenapa bisa seperti ini? Mengapa dia membutuhkan begitu banyak energi dalam kultivasi? Ling Yun mengerutkan dahinya karena dia belum pernah mendengar seseorang yang membutuhkan begitu banyak energi. Jumlah batu asal ilahi dan ki ilahi yang dia serap untuk menerobos ke alam dewa kekosongan tengah tidak sebanyak ini di masa lalu. Sekarang, Jiang Chen telah menyerap 190.000 batu asal ilahi, tetapi tidak ada yang terjadi. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar karena belum penuh, tidak peduli berapa banyak dia mengisinya. Karena ini masalahnya, saya akan memberi Anda bantuan. Itu juga dianggap sebagai membayar kembali kebaikanmu karena telah menyelamatkanku. Ling Yun berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya yang anggun dengan ringan. Lebih dari 300.000 batu asal ilahi muncul di depan Jiang Chen secara tiba-tiba. Dia baru tahu bahwa wanita kaya itu benar-benar tinggal di sampingnya. 300.000 batu asal ilahi tingkat rendah. Jiang Chen menarik napas dingin tetapi dia tidak berani ragu sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak boleh diganggu saat ini. Hadiah dari Ling Yun untuknya membuatnya sangat terharu dan bersemangat. Dengan 300.000 batu asal ilahi, tubuh Jiang Chen akhirnya mengalami beberapa perubahan. Tanda naga di tubuhnya meningkat menjadi 2,51 juta dari 2,43. Dia akhirnya maju ke alam dewa kekosongan tengah pada saat ini. Dia telah mengkonsumsi total 500.000 batu asal ilahi. Hadiah Ling Yun telah membantunya mencapai ini, jadi Jiang Chen sangat berterima kasih padanya. Kekuatan melonjak dengan kuat di tubuhnya dan 2,51 juta tanda naga menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Jiang Chen sekali lagi mencapai level lain dan dia sekarang menjadi dewa kekosongan tengah. Jiang Chen menarik napas panjang saat dia terlihat sangat bermartabat. Dia berterima kasih kepada Ling Yun untuk ini. Terima kasih. Jiang Chen menatap Ling Yun dengan tulus. Batu asal ilahi tingkat rendah itu sebenarnya tidak berguna bagi saya, kata Ling Yun. Kalau begitu kamu harus memberikan semuanya kepadaku, kata Jing Chen. Ling Yun mengerutkan kening. Hanya bercanda. Hahaha. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. 300.000 batu asal ilahi tingkat rendah itu sudah merupakan hadiah besar darinya dan dia sangat tersentuh oleh tindakannya. Mereka sama dengan 3.000 batu asal ilahi tingkat menengah atau 30 batu asal ilahi tingkat tinggi. Tentu saja, tidak ada yang mau menukar batu asal ilahi tingkat tinggi ke batu asal ilahi tingkat menengah. Tidak terduga bahwa Anda telah menghabiskan hingga 500.000 batu asal ilahi tingkat rendah hanya untuk menerobos. Namun, kekuatan Anda sepertinya tidak mengalami transformasi yang sangat besar. Saya tidak pernah memikirkan ini juga. Itu tidak akan sia-sia, bukan? Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Hanya dia yang tahu bahwa batu asal ilahi itu telah berubah menjadi tanda naga dan menyatu dengan pembuluh darah dan organnya. Hanya ketika bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya, kekuatan sejatinya akan ditampilkan. Hari ini adalah hari pembukaan paviliun koleksi buku. Jiang Chen hampir lupa hari apa hari ini. Ayo pergi ke sana dan lihat-lihat. Saya kira akan ada banyak murid yang memasuki paviliun untuk mencari metode kultivasi yang mereka inginkan. Jiang Chen, Ling Yun dan UER mengikuti semua murid baru lainnya dari Gunung Feng Xi ke Gunung Feng Yuan di mana paviliun koleksi buku berada. Perjalanan ke paviliun koleksi buku lebih dari ribuan mil dan sepertinya tak ada habisnya. Ada seorang pria tua dengan pakaian lusuh yang menjaga di depan pintu masuk paviliun koleksi buku. Dia tampak sangat bosan, malas dan bahkan terus menguap. Paviliun koleksi buku adalah tempat yang sangat besar. Ada total 9 lantai. Dari lantai pertama hingga lantai 3, Anda dapat memilih metode kultivasi, namun Anda harus menukarnya dengan Divine Fang Points untuk pembukaan paviliun koleksi buku berikutnya. Anda bisa mendapatkan Divine Fang Points dengan berburu monster kristal atau menjalankan misi di Dearmon Mountain. Ayo masuk ke dalam paviliun tapi ingat kamu hanya punya waktu 1 jam untuk tinggal di dalam. Setelah 1 jam, paviliun koleksi buku akan ditutup secara otomatis. Bukan urusan saya jika Anda tercekik di dalam, menguap. Orang tua itu menguap lagi dan berkata dengan wajah buramnya. Namun, saat Ling Yun melewatinya, mata buram tua itu tiba-tiba menjadi tajam. Tutut, wanita muda yang cantik. Jiang Chen menatap tetua yang kabur itu sekilas tidak puas karena tatapan cabulnya membuatnya kesal. Kekuatannya luar biasa tapi saya tidak bisa merasakannya sekarang. Saya pikir dia tidak lebih lemah dari saya ketika saya masih di puncak saya, kata Ling Yun dengan suara rendah. Apakah dia memperhatikanmu? Jiang Chen bertanya. Tidak, dia mungkin hanya menemukan kekuatan spiritual saya berbeda dari yang lain. Begitu Ling Yun selesai berbicara, sosok biru muncul di depan Jiang Chen. 2225.